diakibatkan dari kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi manusia sudah ada di dalam kuk dosa. Nah, itulah yang harus diselesaikan Allah, karena di dalam Roma 6 ayat 23 dikatakan upah dosa ialah maut. Jadi ketika manusia sudah jatuh di dalam dosa, dia tidak sanggup lagi mencapai standar Allah gitu. Kalau definisi umum dari manusia bilang dosa itu adalah satu, mengikuti perintahnya. Yang perintahnya ada dua garis besarnya. Satu itu adalah menjauhi larangannya, kayak seperti tadi, jangan membunuh, jangan berzina. Kemudian satu lagi adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, kedua hal ini mungkin ada orang yang bisa mungkin tidak membunuh, tidak berzina, tidak lain sebagainya. Tapi ketika manusia, perintah Allah itu tidak hanya untuk menjauhi larangannya, tapi juga harus menjadi berbuat baik. Nah, ini yang tidak bisa dicapai kedua-duanya oleh manusia. Itulah sebenarnya dosa itu gitu. Jadi perbuatan dosa sama dosa itu beda, konsepnya. Makanya penyelesaian dari Allah itu adalah harus mengembalikan posisi manusia itu tadi. Nah, setiap orang yang percaya di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan setiap orang itu diciptakan baru. Jadi siapa yang udah percaya kepada Kristus, ia menjadi ciptaan baru. Roh yang sudah mati tadi baru. Jadi kalau Yohanes 1 ayat 12 dikatakan setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Tapi meskipun mereka sudah dilahirkan kembali, mereka harus tetap masih tinggal di dalam kedagingan. Nah, oleh karena itu di dalam Galatia dibilang manusia itu harus menyalibkan keinginan-keinginan duniawinya, supaya ketika dia hidup oleh roh, maka dia akan berbuah. Di dalam Galatia 5 ayat 22. Galatia 5 ayat 8. 22. Kasih, sukacita, Galatia 5 ayat 22, Bang. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri gitu. Nah, tapi kalau orang mau berusaha untuk menjadi baik dengan sifat kemanusiaannya itu ya bisa, ukuran manusia bisa, tapi bagi ukuran Allah tuh berbeda gitu. Makanya kita hidup oleh roh. Itulah yang disebut bahwa orang Kristen tuh bukan agama gitu. Kalau definisi agama kan itu kayak tadi Bang Firaun bilang bahwa itu adalah supaya manusia teratur gitu. Itu definisi agama, supaya mereka tuh menjangkau Allah gitu. Karena Allah yang di dalam kekristenan tuh Yohanes 1 ayat 18 bilang bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah gitu. Jadi tidak ada satu manusia pun yang bisa menjangkau Allah. Nah, kemudian Allah karena kasihnya dia menjangkau manusia. Makanya di keyakinan kami kasih Allah itu dibuktikan dia firman-Nya menjadi manusia begitu. Jadi jangan mempergunakan penebusan dosa itu dengan sesuka hati untuk berbuat dosa kembali. Tidak, Bang. Makin harus teratur, yang seperti dikatakan lasroha. Samanya kayak di Muslim pun begitu. Semakin dia yang jahat, yang bandel, yang biadab dulunya menginsapi diri, ya dia menjauhkan kejahatan itu melalui hati nuraninya, akal budinya, kelakuannya dijaga. Itu sama sih sebenarnya, Bang. Kalau kita teliti dengan baik, itulah, Bang. Oke. Boleh nggak sedikit saya, Bang? Boleh. Oke. Jadi kalau saya mendengarkan dari paparan saudara saya ini, ya sangat baik, sangat indah ya. Namun ada hal yang ingin saya pertanyakan di sini. Di dalam Matius 23 gitu ya. Katakan oleh Yesus sendiri ketika kemudian murid-muridnya itu berkata atau bertanya kepada dirinya, ahli-ahli Taurat, kata Yesus, dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Artinya mereka menguasai. Orang Farisi, ahli Taurat ini menguasai apa yang kemudian terkait dengan pengajaran Musa. Sebab itu, kata Yesus, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu.
Tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa? Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Nah, kalau kita lihat nasihat Yesus di sini, jelas dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Yang mereka ajarkan. Iya, artinya ahli Taurat dan orang Farisi itu mengajarkan untuk mempraktekkan. Kenapa saya katakan demikian? Mereka harus mempraktekkan apa yang kemudian diperintahkan oleh orang-orang yang duduk di kursi Musa ini. Tetapi jangan kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Kenapa bisa? Karena perbuatan ahli Taurat dan orang Farisi hanya bisa menteorikan, tidak mampu dan tidak mau mempraktekkan. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang dan lebar dan jubah yang panjang. Mereka suka duduk di tempat terhormat dan perjamuan di tempat-tempat ibadah. Tetapi kemudian mereka tidak melaksanakan apa yang ada dalam hukum Taurat. Itu intinya gitu. Nah, ketika kemudian saudara saya tadi menjelaskan tentang apa yang kemudian ada di Roma, di Galatia, dan seterusnya, itu cerminannya sama menurut saya ini. Mengatakan pengikut Yesus, mengatakan penganut Torah, tetapi mereka saudara tidak mempraktekkan gitu. Nah, padahal Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik hukum Taurat itu dibatalkan. Itu di dalam Lukas 16 atau 17. Nah, kalau misalnya saudara-saudara saya ini mengaku sebagai pengikut, apa bedanya dengan saudara dengan orang ahli Taurat dan Farisi ini yang kemudian mengatakan melaksanakan perintah tetapi tidak mempraktekkan? Ini sih yang menurut saya yang perlu kita uraikan. Silakan. Ya, betul. Jadi Bang Juma, bahwa kekristenan itu kan hidup oleh roh. Tadi saya bilang rohnya kan sudah mati. Nah, dia tuh harus dilahirkan kembali oleh Roh Kudus gitu. Makanya Yesus berkata ketika Yohanes Pembaptis, dia mengatakan begini, "Aku membuka kasut kakinya saja, saya tidak layak. Tapi dia yang datang," itu merujuk kepada Yesus, "dialah yang akan membaptis kamu dengan roh." Jadi akibat dari kematian itu tadi, akibat jatuh dalam dosa, maka rohnya harus dikembalikan. Makanya saya bilang 2 Korintus 5 ayat 17 berlaku. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, dia menjadi ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, ketika orang sudah dilahirkan kembali, rohnya hidup, itu maka ketika dia berjalan dalam roh dan kebenaran, maka dia akan menghasilkan buah-buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, nah itu semua buah-buahnya. Jadi bagi kekristenan itu tidak merujuk hanya kepada aturan-aturan dari ritual agama. Misalnya makanya Tuhan Yesus pernah mengitukan orang Farisi bahwa mereka tuh berdoa di jalan-jalan. Tapi Yesus mengatakan lebih ini lagi nilai-nilainya. Kalau kamu mau berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutuplah pintu. Artinya ibadah-ibadah kita itu tidak ditunjukkan kepada orang-orang supaya dilihat bahwa kita adalah hidup beragama gitu. Jadi bagi kekristenan, nilai-nilai value yang dibawa oleh Yesus sendiri adalah justru akan semakin value-nya semakin tinggi. Ketika Yesus ditanya apa yang harus kami lakukan, dia katakan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi nilai-nilai yang terkandung itulah yang harus ada di dalam perbuatan-perbuatan manusia, nilai-nilainya, value-nya. Jadi bukan yang terlihat di dalam luar gitu. Makanya di dalam Roma 12 dikatakan persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus,
dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah sejati. Ibadah sejati bagi kekristenan adalah bukan masalah perbuatan-perbuatan ritual, tapi seluruh kehidupan mempersembahkan tubuh kita menjadi persembahan yang hidup. Pekerjaan kita, Amin. sekolah kita, karir kita, dan seluruh hidup kita itu adalah persembahan bagi Allah. Itu adalah ibadah sejati. Jadi ibadah bagi kekristenan itu bukan ritual gitu, tapi masuk lagi lebih dalam lagi bahwa ibadah itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang berkenan dan kudus di hadapan Allah. Itu di dalam Roma 12. Gitu Bang. Senang aku dengan Bang Juma sering memakai itu Matius Jadi, 23 ayat 3 itu ya. Lakukan apa yang mereka katakan, tapi jangan lakukan apa yang mereka lakukan. Mereka mengatakan tetapi tidak melakukan itu ya. Ya, Jadi di kekristenan misalnya masalah sunat sama itu Bang, kayak kita di Islam pun ada itu. Jadi bermanfaat pada sekitarnya, bagaimana menolong manusia, antar manusia. Itu yang dilihat Tuhan. Ibadah sejati itu adalah amalnya yang di dunia ya. Yang diutamakan ya hukum pertama itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwa, dan akal budi. Kelakuan ya itu akal budi ya. Itu Jadi kalau misalnya orang Kristen, misalnya kalau disunat tidak disunat ya nggak apa-apa. Is no problem gitu. Disunat boleh karena itu kan hanya fisik gitu. Nah yang Tuhan Ibrahim ya, Ibrahim beriman ke dalam gitu. Sebelum sunat sudah Jiwa. beriman Bang. Itu. Ya. Sunat nggak sunat itu tidak jadi batu sandungan lah Bang. Yang mau jalani. Oke Bang ya. Baik, kita sharing Bang ya. Kita sharing aja di sini. Jadi gini Bang, yang menakutkan bagi diri saya ini ya terhadap teman-teman Kristen. Saya akui ajaran kalian itu baik. Tapi ketika saya membaca Bible, saya jadi takut gitu. Yang pertama, di dalam Ulangan 27 nomor 26. Terkutuk orang yang tidak melakukan Torah itu dengan perbuatan. Itu perkataan Tuhan. Dan juga perkataan Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49. Orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Mengenal di sini artinya ginoska dalam bahasa Ibrani. Mereka tidak mengetahui, kemudian mereka tidak melakukan gitu. Nah, ini kata Tuhan dalam PL terkutuk. Yesus juga mengatakan terkutuk. Nah, lalu kemudian kalau dikatakan kasihilah Tuhanmu, Tuhan ilahmu gitu ya. Maka perwujudan daripada kasih itu adalah mentaati perintahnya, bukan justru kemudian melanggar. Ini dalam perspektif saya ya, karena saya membaca Bible. Contoh misalnya di dalam Ulangan 11 nomor 1. Haruslah engkau mengasihi Tuhan ilahmu. Nah, kalau harus berarti wajib hukumnya, Bang. Dengan cara apa? Melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia, dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya dan perintahnya. Nah, yang saudara sampaikan barusan itu sudah tidak lagi dalam kehidupan yang dimana hidup di dalam ketetapan, peraturan dan perintah Tuhan. Dan juga dikatakan di dalam Yosua 1 nomor 7, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan hukum, dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, makanya saya katakan kalau saya mendengarkan sahabat-sahabat saya di sini, saya jadi ngeri gitu. Ajarannya bagus, ajarannya baik, tapi itu semua tidak berkesesuaian dengan apa yang menjadi prinsip pengajaran Tuhan kepada Bani Israel. Jangan menyimpang ke kiri, jangan menyimpang ke kanan, tapi harus setia di dalam meneguhkan apa yang Tuhan perintahkan kepada Musa. Nah, sedangkan saudara mengambil data-data dari ajaran Paulus untuk kemudian hidup seperti yang sekarang ini. Sedangkan Yesus mengatakan jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Itu sih menurut saya. Ya, silakan saudara tanggapi. Maaf Bang, tadi bentar Bang.
Maaf Bang, tadi bunyi Yosua 1 ayat 8 bukan begitu ya Bang ya. Janganlah engkau Nomor 7 lupa Bang, nomor 7. Yosua 1 nomor 7. ya sama ayat 8 soalnya Bang Juman ngutipnya itu. Kalau yang ayat 8-nya, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, karena dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Itu jadi komplitnya ya Bang ya. Jadi tidak bisa diambil Iya. ayatnya. Berarti harus hati-hati Bang. Bukan. Di situ artinya ketika kita menyimpan firman Tuhan di dalam pikiran kita, merenungkannya, maka tubuh kita ini akan bisa bertindak hati-hati sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Itu pertama. Yang kedua, kenapa dibilang bahwa hukum Taurat itu mengandung kutuk? Ya karena apa? Ketika orang tidak melaksanakan firman Tuhan atau ketetapan-ketetapannya, salah satunya misalnya begini, ketika misalnya di dalam yang hukum yang kelima, hormatilah orang tuamu agar lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan, Tuhan Allah berikan kepadamu. Jadi ketika orang tidak melakukan hukum Taurat, maka dia berdosa. Nah ketika berdosa, dia tuh udah di dalam kutuk, karena dikatakan Roma 6 ayat 23 tadi, upah dosa ialah maut. Jadi maksudnya ke sana, kutuknya adalah setiap orang yang melanggar firman Allah itu dia berdosa, dan ketika berdosa maka upahnya adalah maut. Begitu. Itu yang kalau di dalam kehidupan kekal. Bahkan di dalam kehidupan sehari-hari juga, kalau kita melanggar hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai, biasanya mendatangkan malapetaka. Itu maksudnya. Dan kemudian Bang Zuma bilang bahwa kalau hidup naikin itu Ustadz Natya mau naik itu. Kalau naikin Ustadz Natya mau naik. Tidak lebih besar, tidak lebih baik daripada ahli-ahli Taurat. Maksudnya adalah ya seperti kayak saya bilang tadi, bahwa kalau kita tidak bisa melakukan hukum-hukum secara sempurna, ya kita tidak bisa masuk kerajaan yang hidup yang kekal. Itu makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, hanya jalannya adalah, makanya Yesus bilang, akulah. Kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu ada kata sandang, I'm the way. Kalau banyak buku warna merah, biru, jingga, kalau kita mau merujuk kepada satu warna, kita harus pakai kata sandang, namanya the way. Jadi kalau Yesus mengatakan I'm the way, itu maknanya adalah Yesuslah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Kenapa? Karena penebusan atau korban yang harus menjadi korban tebusan bagi manusia adalah harus korban yang tidak cacat bercela, manusia yang tidak cacat bercela. Jadi merujuk kepada siapa itu? Karena kalau saya yang disalibkan atau siapapun orang baik di dunia ini yang disalibkan, tidak akan mampu menghapus dosa manusia karena dia sudah berdosa. Nah makanya dikatakan Yesus itu satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, karena dia adalah korban yang layak, yang bisa menebus manusia berdosa. Begitu. Itu maknanya Bang. Aku tambahin boleh nggak? Iya, jadi silakan. Gini Bang Zuma, yang mungkin Bang Zuma bawa tadi tuh kenapa harus turut kepada aturan-aturan apa tadi, Allah kan? Itu Abang Zuma tadi bahwa di dalam kontennya ada di dalam perjanjian lama mungkin ya. Iya. Yang Abang Zuma Ulangan 27 iya, Bang, betul, nomor 26. Ulangan iya. Emang kalau di ulangan perjanjian lama atau di Taurat dia menceritakan tentang Allah, masih menceritakan tentang Allah, nama Allah. Nanti di perjanjian baru itu baru menceritakan tentang Yesus, karena nama itu udah ada. Ya lanjut. Iya, Hukum baik. Taurat, tunggu dulu. Hukum Taurat itu untuk bangsa Israel aja ya? Lasoroha. Ya, jadi hukum Taurat itu ditujukan waktu bangsa Israel keluar dari penjajahan tanah Mesir. Kemudian Allah membawa umatnya dengan Nabi Musa. Kemudian
eh, Musa dikasih 10 hukum Taurat gitu. Di situ. Jadi meskipun itu konteksnya kepada bangsa Israel, tapi merujuk kepada semua manusia. Karena dengan hukum Taurat, manusia itu semakin jelas mengenal apa yang ketentuan-ketentuan yang tidak diinginkan Allah gitu. Oke, ya. Jadi kalau kita lihat di dalam teks ayat yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 31 ya. Itu Torah hanya untuk Bani Israel. Lagian juga jelas pengharaman onta untuk mereka itu bukan untuk semua manusia, karena di mana-mana onta itu nggak ada gitu ya. Nah, oleh karena itulah kemudian saya mengatakan bahwasanya ajaran Kristen ini baik. Ajaran Kristen ini baik karena mengajarkan kemudian mengasihi sesama manusia dengan pola yang kemudian diimani oleh teman-teman Kristen. Hanya saja baik itu belum tentu benar, itu menurut saya. Karena itu tadi saya katakan Yesus mengatakan orang yang tidak mengenal hukum Taurat itu terkutuk. Tuhan di dalam perjanjian lama mengatakan orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat juga itu adalah terkutuk. Jadi Yesus dan juga Tuhan yang ada di perjanjian lama sama-sama mengutuk orang yang meninggalkan hukum Taurat. Nah, sedangkan teman Kristen kemudian mengaku sebagai pengikut. Artinya kalau pengikut ya harus mentaati hukum Taurat. Tetapi yang terjadi adalah teman-teman Kristen memiliki ajaran baru yang mereka sebut perjanjian baru untuk menyelisih ajaran yang datang sebelum perjanjian baru ini. Bahkan mengatakan kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama agar kitab yang dimiliki oleh orang Kristen disebut sebagai perjanjian baru. Nah, siapakah yang kemudian menamai kitabnya orang Yahudi sebagai perjanjian lama? Itu internal Kristen. Makanya sampai hari ini orang Yahudi dan orang Kristen itu tidak bisa duduk dalam satu tempat ibadah. Karena ajarannya berbeda, konsep ketuhanannya juga berbeda. Itu menurut pemahaman saya dan yang saya lihat. Nah, kembali kepada yang tadi. Di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan, dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dengan tetap mengikuti segala ketetapan, perintah, peraturan, dan ketentuannya seperti yang tertulis dalam hukum Musa, supaya engkau beruntung, dan dalam segala yang kau lakukan dalam segala hal yang kau tuju. Artinya bahwasanya pengikut Yesus wajib hukumnya melakukan hukum Taurat itu. Belum lagi Yesus mengatakan di dalam Lukas 16, kalau saya tidak keliru ya, Lukas 17. Di situ dikatakan bahwasanya lebih mudah langit ini lenyap daripada daripada hukum Taurat itu dibatalkan. Dibatalkan saja itu nggak bisa menurut Yesus terhadap pengajarannya kepada Bani Israel. Dikatakan dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi kemudian ketika saudara lebih mengedepankan ajaran Paulus, memang betul Paulus yang mengajarkan, misalnya di Efesus 2 nomor 15, bahwa dengan matinya Yesus di atas tiang salib, maka dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Jadi matinya Yesus ini menyebabkan ketetapan Tuhan itu kemudian batal. Jadi memang antara ajaran Tuhan yang dikatakan terkutuklah orang yang tidak melakukan hukum Taurat, terkutuklah orang yang tidak mengenal hukum Taurat, dengan ajaran Paulus, maka seketika ajaran yang tadi dikatakan perjanjian lama, supaya ajaran Paulus itu dikatakan perjanjian baru. Nah, teman-teman Kristen ini hidup di bawah perjanjian baru, artinya hidup dari pengajaran-pengajaran Paulus. Ajaran Yesusnya kemudian ditinggal, karena itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus. Jadi inti Kristen ajarannya adalah bagaimana Yesus itu mati untuk membatalkan segala perintah-perintah Tuhan, supaya teman Kristen tinggal menjalankan kasih menurut aturan Kristen itu sendiri. Demikian menurut saya. Silakan. Jadi Bang Juma itu Yeremia menyimpulkan 8 ayat 8. Itu ada Ustadz Kaca mau naik di bawah itu. Bang Firaun, bentar. Ya bentar. Yeremia 8 ayat 8 coba. Isabel mau turun dulu. Bentar ya Bang Firaun ya. Ada Ustadz Kaca Jadi di bawah mau ini- naik. Ini masih ada satu yang kosong nih.
Ya. Enggak, biar aja dulu di Jadi bawah. hukum Taurat itu kan ada Lagi ngobrol 10 santai nih, sama Bang Bang. Suma. Ya, ada 10 kan. Yang pertama itu dia tidak boleh menduakan Tuhan. Kemudian yang hukum pertama, hukum kedua, sampai hukum ke-10 gitu. Orang Kristen tidak meniadakan hukum Taurat, Bang. Yesus tuh menyimpulkan dari 10 hukum Taurat itu kesimpulannya 2. Mengasihi Allah dengan segenap hati, dengan segenap akal, dengan segenap kekuatan. Yang kedua, yang hukum kelima itu tidak menghormati orang tua sampai mengingini dan lain sebagainya itu disimpulkan oleh Yesus adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang Kristen tidak menghilangkan, Bang. Itu justru mencakup semua. Nah, di dalam kekristenan itu ada namanya teologi progresif, berkembang, sempurna gitu. Nah, kenapa misalnya tadi saya berulang-ulang ngomong bahwa semua orang yang melanggar aturan Allah itu masuk kutuk. Nah, kutuknya itu apa? Upah dosa ialah maut. Maut itu apa? Terpisah dari Allah. Itu yang lebih mengerikan. Jadi ketika orang misalnya ingin berbuat 100% tidak melanggar hukum Taurat, itu tidak bisa, tidak sanggup gitu. Nah, kemudian kata Allah, kata Yesus sendiri, akulah jalan gitu, keselamatan. Bukan berarti kami meniadakan hukum Taurat, tidak. Karena di dalam Yesus juga dikatakan tadi saya bilang, ketika orang sudah percaya kepada Yesus, justru tuntutannya lebih tinggi. Salah satunya nilainya ya Bang, salah satunya adalah doakanlah musuhmu gitu. Di hukum Taurat itu yang 10 perintah itu nggak ada. Tapi Yesus justru dikatakan kalau kamu hanya mengasihi saudaramu, apa gunanya? Penjahat dengan penjahat juga saling mengasihi. Artinya kasih orang Kristen itu harus lebih gitu. Harus lebih lagi nilainya, value-nya gitu. Jadi kalau Abang menyimpulkan bahwa orang Kristen itu melanggar hukum Taurat atau tidak, kayak mengasihi orang tua, mengasihi Allah, mengasihi sesama, justru kami akan berusaha lakukan sebaik-baiknya gitu. Bahkan kami dituntut untuk berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Justru ketika kita percaya kepada Kristus, nilai-nilai yang dituntut adalah justru lebih tinggi gitu. Tidak hanya di dalam ibadah yang tadi ritual, misalnya kalau di kami ke gereja gitu. Ke gereja itu ibadah ritual. Kalau dia tidak berbuah, tidak memiliki kasih, berarti dipertanyakan keyakinannya karena di dalam Yakobus dikatakan iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya kalau ada orang yang berbicara dia percaya kepada Yesus tapi tidak ada perbuatannya, berarti sebenarnya dia imannya kosong, mati. Tidak ada iman sama sekali. Saya akan ceritakan buktinya ini ya Bang. Misalnya seseorang nih, orang muslim, saya kasih contoh orang muslim. Ketika dia yakin atau beriman babi itu haram, sejak kecil dikatakan babi itu haram ya, babi itu haram. Karena dia yakin, dia nggak makan daging babi Bang. Itu artinya iman yang benar. Jadi kalau kita punya keyakinan kepada Yesus, maka pasti ada buahnya. Karena tadi satu alasannya adalah 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ada natur yang berubah, yang tadinya kita tidak merasa bersalah di dalam dosa, sekarang tuh kita tidak nyaman. Makanya di dalam Alkitab dikatakan, orang yang sudah percaya kepada Yesus itu tidak tetap tinggal di dalam dosa. Artinya dia tidak akan nyaman berbuat dosa, gitu. Itu justru ciri-cirinya. Jadi kalau ada orang Kristen yang mengaku-ngaku bahwa dia adalah orang percaya tapi tidak kelihatan buahnya, justru dipertanyakan apakah dia benar-benar gitu. Jadi nggak ada Bang di kami bahwa Kristen itu disuruh untuk melanggar Taurat Tuhan. Justru nilai-nilainya itu semakin disempurnakan. Gitu. Terima kasih Bang. Yuk. Iya, baik. Aku boleh tambahin ya, Bang Suma ya. Iya, silakan, Jadi, silakan. mungkin yang dimaksud Bang Suma di sini ialah kenapa kita tidak sunat lagi, atau
cara ibadah kita. Mungkin begitu ya Bang semua. Iya, salah satunya Bang. Iya, kenapa kita sudah tidak lagi mengorbankan korban-korban penghapus dosa yang pernah dilakukan oleh bangsa Israel pada waktu itu? Karena yang dimaksudkan itu yaitu domba, anak domba Allah yang disebut dengan Yesus Kristus itu sudah datang wujud yang aslinya kan begitu. Makanya dia disebut anak domba Allah. Seperti yang tertulis di dalam kitab Wahyu 1 ayat 7 sampai 8, situ jelas bahwa siapa anak domba itu. Makanya sekarang kita umat yang mengikuti teladan Yesus, kita tidak lagi mengorbankan domba atau burung atau apapun itu, karena itu hanya menggambarkan bahwa Yesus itulah yang akan datang yang sesungguhnya. Dialah jadi pengorbanan sesungguhnya. Makanya pertama korban yang terjadi di Adam dan Hawa yaitu domba, kulit domba. Nah, begitu juga dengan mungkin sunat. Karena murid-murid Yesus, maksudnya ini waktu Yesus sampai Yesus itu masih dilakukan sunat bangsa-bangsa Yahudi atau Israel itu. Tetapi kan Yesus mengabarkan Injil, suruh mengabarkan Injil kepada murid-muridnya sampai ke ujung bumi kepada bangsa-bangsa. Makanya itu bukan siapa mau bersunat boleh kalau ingin bersunat. Tapi yang penting itu sebenarnya bukan seperti itu ya. Yang penting itu adalah perbuatan kita yang melakukan hal-hal yang baik sesuai yang Yesus ajarkan, bahwa Yesus datang ke dunia bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab-kitab para nabi, kan begitu. Dia datang untuk menyempurnakan. Seperti Bang Roza tadi sudah katakan bahwa kalau mengikuti hukum Musa dulu, mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lah udah cat dong, udah pernah cat. Makanya Yesus datang untuk menyempurnakan pada kitab itu. Mungkin seperti itu. Iya, baik Bang. Baik. Jadi yang saya pahami itu ya, berdasarkan yang tertulis, bahwa mengasihi Tuhan itu ya mentaati perintahnya. Kalau hanya mengatakan mengasihi Tuhan dengan mulut, ya mentaati perintahnya. Kalau hanya mengatakan mengasihi Tuhan dengan mulut, ya mentaati perintahnya. Kalau hanya mengatakan mengasihi Tuhan dengan mulut, ya, sama seperti nasihat Yesus di dalam Matius 23 tadi. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu begitu. Sementara yang dimaksud mengasihi Tuhan itu adalah melakukan dengan setia apa yang menjadi ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Ulangan 11 nomor 1. Tapi kalau saudara mengatakan mengasihi Tuhan tapi tidak menjalankan perintah-perintah Tuhan, nah ini dia. Ajarannya pasti bukan dari Perjanjian Lama, pasti ajarannya dari ajaran Paulus. Dengan demikian saya katakan ya pengikut Paulus kan gitu. Sedangkan di dalam 1 Raja-Raja yang saya bacakan kan tadi, misalnya kayak gereja mengasihi itu gimana? Misalnya gini, ada pembakaran gereja gitu kan, kita tuh tidak boleh membalas. Kita justru harus mendoakan orang-orang yang membakar itu gitu. Kemudian kita dikatakan Yesus, kalau kamu ditampar pipi kanan kasih. Bentar bang. Itu salah bang, itu nggak bisa diterapkan itu bang. Loh, itu kan kasih bang. Itu nggak bisa. Artinya, ya tapi itu nggak bisa. bisa. Itu nggak bisa diterapkan bang. Nggak bisa. Akan memberikan ruang kepada para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan. Oh enggak, maksudnya itu sama bagian orang Kristennya. Bagian orang Kristennya, tapi enggak, kalau peristiwa itu sama halnya. Kalau peristiwa itu adalah hukum positif yang berlaku, bukan kami yang menjadi hakim. Begitu. Itu tanda kami adalah bisa. melakukan perintah Tuhan. Itu nggak bisa siapapun. Iya, kalau misalnya Yesus ada aja ditampar dia protes kok. Bukan, maknanya bukan itu, bukan harafiah. Jadi ketika kita misalnya ada yang memfitnah gitu,
ya kita jangan membalas memfitnah. Itu kan kasih. Kalau misalnya definisi kasih Kalau di dalam Korintus itu adalah iya kasih itu harus sabar. Itu kasih gitu. Kasih itu Ya, menutupi Yesus kan ini Bang, Yesus itu mengatakan, maksudnya konkretnya loh Bang, konkret dari kan Abang menuntut mana sih ajaran yang harus dipraktekkan. Itu kan artinya ada hal-hal yang harus terwujud dalam kehidupan orang-orang Kristen gitu. Mengasihi misalnya, kayak misalnya kita mengasihi sesama gitu. Ada orang yang tidak makan, makanya kata Tuhan Yesus, ada yang bertanya muridnya, Tuhan bagaimana saya harus mengasihi engkau? Engkau kan nggak ada di hadapan kami. Yesus mengatakan, kalau kamu memperhatikan orang-orang yang kecil di dunia ini berarti kamu mengasihi saya. Artinya, kalau kita peduli kepada sesama kita, misalnya dia yatim piatu atau memberi makan orang yang tidak makan, ya itu adalah udah mengasihi Yesus. Gitu. Bukan berarti mengasihi Yesus itu cuma ngomong, Yesus aku mengasihimu, tapi tidak keluar dari kasih yang nyata dalam kehidupan sehari-hari, yaitu namanya omong besar. Tapi kalau dia mempraktekkan dengan saudara keluarga, dengan sesama tetangga gitu, itu gitu. Jadi itu kan oke, praktek nyatanya kan gitu. ya jadi gini Bang, Itu gitu. Jadi itu kan oke, praktek nyatanya kan gitu. ya jadi gini Bang. Ini adalah ketidakberdayaan kemudian mengikuti ajaran Yesus. Sampai ngambil jalan pintas. Mengasihi itu ya mengasihi. Ditampar jangan membalas. Itu teori itu Bang. Yesus aja ketika ditampar dia bertanya, kenapa kau menampar aku? Gitu ya. Padahal dia mengatakan, bila kau ditampar kirimu kasih yang kanan. Coba Anda baca Matius 5 nomor 39. Yesus saja nggak bisa mempraktekkan itu. Nah, Loh, kata lalu siapa? kemudian sabar Waktu Bang, sabar. Yesus disalib, itu kan dia disiksa, dia diludahin, dia tidak membalas loh. dia Padahal nggak dia membalas itu ya. adalah ilahi. Seandainya dia katakan, waktu Yesus mau ditangkap, dikatakan, apakah saya tidak bisa mendatangkan malaikat saya dari surga? Karena Iya, enggak, jadi karena dia tahu dia tidak membalas. Seandainya dia membalas, mudah bagi Yesus. Tapi karena kasihnya yang besar, dia tidak menggunakan keilahiannya. Karena dikatakan untuk menyelamatkan manusia berdosa gitu. Makanya Yesus diam. Bukan berarti dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang waktu ada badai juga, badai aja taat kepada dia. Dia katakan diam. Badai itu nurut. Yesus itu mempunyai kuasa ilahi. Tapi ketika dia diludahin, dihina, dipitnah, dia diam saja. Itu kasih yang luar biasa yang tidak pernah ada di dunia ini. Padahal dia tidak bersalah apa-apa. Ketika dia diperhadapkan dengan mahkamah pengadilan, tidak ditemukan kesalahan apapun. Makanya Herodes di situ cuci tangan, Pilatus cuci tangan. Dan kemudian kenapa Yesus disalib? Karena Yesus menyamakan dirinya Allah. Makanya dikatakan orang-orang Farisi saat itu dikatakan salibkan dia karena dia sudah menghujat Allah, menyamakan dirinya dengan Allah. Itu kalau Bang Juma bilang Yesus tidak sanggup, kata siapa? Buktinya ada bahwa dia itu tidak membalas. iya, kita gantian Bang. Jadi gini, yang Anda gunakan jadi dalil itu adalah dalil-dalil keinginan penulis kitab saudara supaya menggenapi apa yang ada di dalam Yesaya 53, kitabnya orang Yahudi. Maka dicocok-cocokkan dengan cerita seperti itu. Gini Bang, kita lihat aja Matius 5 nomor 39. Siapa yang menampar pipi kananmu, berilah juga pipi kirimu. Tapi ketika di dalam Yohanes 18 nomor 23, Yesus protes. Jikalau aku benar, mengapa kau tampar aku? Jadi ini adalah satu hal yang sangat-sangat ya dilema di dalam kitab saudara. Artinya gini, Yesus dan juga Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama itu menjelaskan jika kasih kepada Tuhan tidak ada jalan lain selain mentaati perintahnya. Itu dalilnya ada. Ulangan 11 nomor 1. 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Sementara yang Anda jajakan sekarang adalah kasih kepada Tuhan. Ya entah seperti apa yang Anda maksud kasih kepada Tuhan itu.
Lalu kemudian kasih kepada manusia. Yang dijelaskan kasih kepada manusia itu adalah mengajarkan manusia itu untuk taat kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kemudian Anda mengatakan kasih kepada anak, tapi Anda membiarkan anak Anda terjerumus ke dalam api neraka? Yang dikatakan kasih kepada sesama manusia, jalankan yang Yesus perintahkan. Matius 5, nomor 17, 18, 19, nomor 20. Jika kasih kepada sesama manusia, maka ajarkan mereka untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, tetapi melaksanakan dan mempraktekkan. Itu ajaran Yesus. Tapi kalau saudara mengatakan kasih itu adalah seperti yang Kristen praktekkan, ya itu ajaran Kristen, itu berbeda. Makanya di awal saudara-saudara mengatakan Kristen itu bukan agama. Agama Kristen itu bukan agama, tapi Kristen itu adalah penyebutan untuk pengikut. Kenapa? Karena antara ajaran Yesus itu tidak berkesesuaian dengan ajaran Kristen. Pertama, di dalam Lukas 16 nomor 17 tadi, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Nah, saudara sekarang menjadi Kristen. Kristen itu adalah buah pengajaran dari pembatalan hukum Taurat dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dari mana ajaran itu kemudian muncul? Dari Paulus. Yesus tidak pernah membatalkan. Hukum Taurat itu tidak pernah membatalkan. Kalau dikatakan saudara saya tadi mengatakan bahwasanya pembatalan korban binatang itu dikarenakan karena sudah ada Yesus, yaitu menurut saudara, sekali lagi saya hargai, itu Kristen. Tapi kalau Yesus, boleh Anda lihat di dalam Matius 8 nomor 4. Apa yang diajarkan oleh Yesus? Kamu harus mempersembahkan persembahan sama seperti yang dilakukan Musa. Kata siapa? Kata Yesus. Berarti Yesus mengajarkan untuk berkorban hewan, bukan berkorban manusia. Terakhir dari saya, Yohanes 12 nomor 14. Ya, Yohanes 14 nomor 12. Itu sangat jelas dikatakan, jikalau engkau percaya kepada aku, maka engkau juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini perkataan Yesus dalam Yohanes 14. Lakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Ini perkataan Yesus dalam Yohanes 14. Percaya kepada Yesus, kita lihat kelakuan orang. Kalau orang itu melakukan apa yang Yesus lakukan, sunat, puasa, tidak makan babi, ibadah hari Sabtu, menyembah kepada Tuhan yang di langit, berarti orang itu percaya. Tapi kalau terbukti dalam ritual keagamaannya tidak melakukan ritual Yesus, berarti cuma di mulut dia mengatakan percaya kepada Yesus, tapi faktanya tidak. Yohanes 14 nomor 12. Sesungguhnya barang siapa percaya kepada aku, dia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Nah, ini ukuran saya loh, Bang, bukan karena saya nggak apa-apa. Tidak. Bang, Ya, ini kan ukuran saya punya sebagai persepsi seorang sendiri muslim. ya, nggak apa-apa. Iya, silakan. Nah, ini ada ajaran Yesus yang lebih, kalau itu betul, Bang. Zuma mengatakan ajaran Yesus harus diikuti semua, berarti orang Kristen juga harus mengikuti ajaran yang lebih lagi daripada itu. Artinya tidak hidup dalam harafiah. Misalnya kayak di Yohanes 3, waktu Nikodemus menghadap Yesus mengatakan, Yesus itu Tuhan dan Guru. Dia katakan, tapi Yesus mengatakan, kamu harus dilahirkan kembali. Itu ajarannya. Karena kalau kamu tidak dilahirkan kembali, bentar. Kalau kamu tidak dilahirkan kembali, maka kamu tidak bisa melihat kerajaan Allah. Karena apa yang lahir dari daging adalah daging, dan apa yang lahir dari roh adalah roh. Jadi setiap orang yang percaya, yang lahir di dunia ini, kalau mau masuk kerajaan sorga, kata Yesus harus dilahirkan dari Roh Kudus. Itu ajarannya. Gitu. Kalau mengenai kayak tadi Bang Zuma bilang harus disunat, harus puasa. Orang Kristen juga melakukan itu. Ada yang disunat juga, ada yang puasa. Tapi tidak berhenti sampai di situ. Jadi ukuran Bang Zuma mengenai praktek dari ajaran Yesus itu, menurut saya dia hanya taraf lahiriah. Tidak sampai kepada kemanusiaan. Karena kalau nilai-nilai kemanusiaan itu lebih tinggi, Bang, dari situ. Ya saya bilang tadi, ketika kita hidup oleh roh, maka yang akan mengalir adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Tapi ada juga ajaran Yesus, Bang. Kalau kamu tidak percaya kepadaku, kamu ada di dalam hukuman. Begitu, Bang. Jadi kalau Abang hanya melihat satu bagian ayat,
terus tidak mengkorelasikan dengan ayat-ayat yang lain, maka itu namanya setengah, Bang. Itu hanya namanya comot-comot, Bang. Gitu. Ajaran Jadi mungkin ya silakan Bang Yosimon. Sorry, aku potong ya. Mungkin Bang Suma bingung dengan ayat yang dikatakan apa tadi yang Rasul Paulus katakan itu. Terdapat di mana tuh Bang Suma tadi? Gimana Bang? Gimana? Itu loh yang mungkin Bang Suma itu belum memahami apa yang dikatakan Paulus. Di mana tuh yang dikatakan Paulus hukum Taurat itu hukum Taurat itu di apa? Efesus 2 Bang, Efesus 2 dibatalkan. Nomor 15. Ada banyak, termasuk Galatia 3:13. Karena kalau kita hanya membaca per ayat aja, kita tidak membaca keseluruhan itu, maka kita akan tidak akan mengerti gitu loh. Sebenarnya aku sering kasih tahu kan itu. Kalau kita hanya membaca satu ayat aja, tidak membaca dari ayat satunya sampai ayat terakhirnya, itu kita akan terperangkap di situ. Seperti contohnya kan saya selalu bilang, ayat demi ayat itu berkesinambungan. Seperti kita menonton film. Kalau kita hanya menonton tengahnya aja, dan yang awalnya kita tidak nonton, dan juga yang terakhir, ya kita kan tidak mengerti apa cerita tentang film itu kan. Mungkin seperti itu sih. Makanya kita harus jangan cuma hanya per ayat-ayat aja, maka kita akan jadi bundar situ. Mungkin begitu kali. Lanjut Bang Suma. Ya, oke, baik. Jadi gini Bang, kalaupun misalnya secara keseluruhan dari kitab yang Anda pegang hari ini itu dijadikan sebagai acuan, sekali lagi saya katakan, apakah pernyataan Yesus ini tidak pernah ingin diindahkan gitu? Ketika dia mengatakan bahwasanya lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Apakah ini hanya isapan jempol? Atau ini hanya puisi atau pujangga atau syair yang tak berguna gitu? Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat itu batal. Ini dianggap sepele. Kenapa? Karena lebih dominan cinta terhadap pengajaran Paulus. Bayangkan aja di dalam Galatia 5 nomor 1 itu Bang. Dikatakan dengan matinya Yesus maka kita dibebaskan dari aturan-aturan. Kita dimerdekakan dari kuk penghambaan. Itu adalah sesuatu yang sangat indah. Mengatasnamakan Yesus tetapi meninggalkan ajarannya. Sementara Yesus, coba kita lihat ketika ada seorang pemuda kaya yang bertanya, bagaimana caranya aku bisa memperoleh hidup? Lakukan apa yang tertulis dalam hukum Taurat. Kata orang kaya itu, anak muda itu, saya sudah melakukan itu semua. Kata Yesus apa? Jual hartamu semuanya, berikan kepada orang yang lagi membutuhkan. Kesimpulannya kayak begitu. Lalu setelah kau menjual hartamu, ikutilah aku. Tidak dikatakan Tuhankanlah aku, tidak. Ikutilah aku. Nah, gimana kalau diikuti Yesus? Yesus itu sunat. Yesus puasa. Yesus menjalankan sabat. Yesus melakukan ini, lakukan ini. Sebab Yesus mengatakan dalam Yohanes 10 nomor 27, aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Nah sekarang Yesus itu praktisi perjanjian lama atau praktisi perjanjian baru? Itu dulu yang perlu dipahami. Makanya saya katakan saya sangat menghargai ajaran saudara-saudara itu baik. Tapi baik belum tentu benar. Ajaran Kristen itu baik menurut saya. Tapi baik belum tentu benar. Yesus datang sebagai praktisi Yudaism. Sebagai praktisi Torah. Dia praktisi perjanjian lama. Bahkan ketika dia masuk ke sinagoge, dia membacakan Alkitab. Alkitab yang dimaksud yang dia bacakan itu adalah perjanjian lama, bukan perjanjian baru. Nah, ini yang menarik. Titik ini yang menarik. Apa itu? Ketika Yesus itu kemudian tampil sebagai praktisi Torah. Dia mengatakan apa? Waspadalah. Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran palsu ke dalam pengajaran Yesus.
Nah itu dia Bang yang perlu kita perdalam mungkin di sana. Oke. Silakan. Gini, dari tadi kan Bang Juma ngomong hukum Taurat. Saya ingin tahu di mana sih Bang Juma dapat referensi hukum Taurat itu? Apa sih hukum Taurat itu? Iya, baik. Perjanjian Lama. Iya. Apa sih? Ya, ini jelas Bang. Jelas sekali Bang. Di dalam 1 Raja-Raja 2 nomor 3. Oh, bukan. Yang tertulis dalam hukum Musa Bang. Itu yang dimaksud Taurat itu. Waktu Musa menghadap Allah, Allah memberikan 10 loh batu. Itu dimaksud hukum Taurat. Hukum Taurat ya. Oh, jadi yang lain itu bukan? Itu Seperti turunannya, itu yang diadakan oleh rabi-rabi. misalnya Imamat 11 nomor 7 Bang. Itu bukan hukum Taurat. Bang Juma Jangan harus makan tahu babi terus. karena itu haram bagimu. Itu bukan hukum Taurat. Itu aturan keluar Itu hukum Taurat 10 perintah dari Tuhan, yang Bang. diturunkan Oke, oleh nah. rabi-rabi. Ya, sekarang kita Oke, merujuk oke. dulu Salah aturan penafsiran ya. hukum Oke, Taurat oke. yang Bang Zuma tuh di mana gitu. Saya ingin tahu. Oke. Nah, kalau Bang Zuma tahu loh batu yang diberikan Allah langsung itu ada 10. Ya. Saya ngerti. Jangan ada ilah lain pada di Ya, hadapan itu satu. Keluaran Apakah 23. kita melanggar? Kan tidak. Terus yang Oh kedua jelas apa, Bang. Apa Bang? Tunggu. Bang, Kita dulu ya. kita Rob. Aku dari tadi diam ya. yang pertama dulu Tadi Keluaran Taurat. 20 nomor 1 dulu. Jangan-jangan Apakah Bang Kristen Juma nggak melanggar? tahu Saya katakan 10 ya. hukum Taurat itu. Coba Makanya di dulu, Bang. Ulangan Tolong, Bang. 6 ayat 14, Tenang dulu. jangan kamu mengikuti Bentar dulu. Allah lain dari Oke. antara bangsa-bangsa sekeliling. Satu poin ini dulu kita Israel. kita ini. Ini Satu dulu, poin ini Tidak Taurat boleh dulu. diikuti. Hukum Keluaran itu sebenarnya 20 untuk bangsa nomor 3 dulu. Israel. Ya, betul. Betul Bang Juma di Keluaran. Makanya Ulangan 6 Iya, ayat ini Keluaran 14 itu 20 sangat dulu jelas, nomor 1 Bang. dulu. Nomor 1 Iya. dulu. 20. Oke. Ulangan berapa, Bang? Iya. Keluaran 20 nomor 3 dulu kita perdalam di situ dulu. Jangan ada padamu. Keluaran itu bukan, aturan Bang. hukum, ya. Kata-katanya nggak gitu, Bang. Coba. Akulah Tuhan Allahmu. Nah, terus Gitu. Coba Bang, kan Abang Juma yang dari tadi ngomong hukum Taurat. Saya Keluaran pengen tahu- 20 nomor 3 coba. Enggak Bang, harus komplit Bang. Jangan langsung ke nomor 3. Akulah Tuhan 10 Allahmu. hukum. Ya, Iya. 10 Terus hukum. Nah, Ya, Bang terus? Juma aja nggak tahu apa isinya. Gimana Abang itu Juma? 10 Anda perintah tanya Allah. saya nomor berapa dari Keluaran 20 biar saya hafalkan kepada Ya, Ya, jangan coba. ada padamu Allah lain jangan di ada hadapanku. padamu ada Itu ilah lain di dibuat, hadapan. Bang Juma, Nah, sekarang di Ulangan 6 hukum ayat keduanya, 14, jangan betul, Bang. menyembah Allah Bentar, Bang. lain di Bentar, sekeliling. bentar. Sayangnya Artinya, Anda di luar tidak Israel mempraktekkan juga ajaran kasih diperbolehkan. malam ini. Mulutnya Bentar, aja Bang. yang Bentar, kasih, Bang. tapi Bentar, saya nggak Bang. dikasih Biraun, ruang untuk satu-satu, bicara. Bang Biraun. Bentar. Itu nggak ada cerminan kasih di sini. Iya, Coba, sekarang saya ingin satu-satu. tahu apakah benar Bang Juma tahu hukum Taurat yang 10 yang diperintahkan langsung Allah kepada Musa. Yang pertama, Kelihatannya betul. saya lebih tahu dari Anda, Bang. Ya, silakan. Saya coba. katakan nomor 1, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Oke? Terus yang kedua, Ketika tuh sabar. Kita nggak usah satu dulu, poin nanti ini dulu. penjelasannya. Satu poin Ini ini nomor- dulu karena ini sudah Enggak, Anda enggak, langgar. Yang yang pertama kedua ini Anda dulu, sudah langgar. yang kedua dulu, Bang. Yang kedua dulu. Sabar, ya, Yang ya. kedua Yang dulu. pertama ini Anda sudah langgar loh. Yang kedua dulu, Bang. Abang kan bilang Sabar. Kita tahu hukum habiskan Taurat. dulu. Nggak Kita usah habiskan dulu dijelaskan. yang mana. Ini sebutan aja dulu. Nanti penjelasannya mengikut. Satu gantian Yang kedua. Lasroha atau Bang Juma Yang itu. kedua, silakan Bang. Yang kedua jangan ada patung bagimu. Oke. Bukan, salah kata-katanya. Jangan membuat bagimu. Itu Ya, Bang. kayak gitulah. Menyerupai Nanti apa? juga Tuh, kan direvisi abang kok. tuh salah Jangan tuh. menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya kan? Terus ingatkanlah, kuduskanlah hari Sabat. Itu udah Hormatilah loncat ayah Bang ibunda. ke nomor 4 Bang. Jangan loncat-loncat dong. Abang kan udah bilang tadi hukum Taurat. Tapi persepsinya Abang juga udah salah tuh. Jadi harus disebutin secara rinci Bang. Secara Iya, berurutan. jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Itu bukan Allah ya. Itu yang cuma pertama. Pandai-pandaian Ya, kita yang pada. kedua. Ya. Jangan membuat bagimu patung, nomor 4. Kemudian jangan menyebut nama Nomor- Tuhan Elohimu dengan sembarangan. Kemudian Jangan ingatlah dan disingkat-singkat Bang. Itu kuduskanlah kan hari hukum Allah. Sabat. Harus dibacakan secara komplit Bang. Silakan Lah baca. ini disingkat aja nggak boleh, apalagi dilanggar, Bang.
Iya makanya Abang Juma kan tadi Nah, bilang terus Anda kan sudah tahu melanggar hukum semuanya ini. Taurat. Saya ingin tahu dari tadi Bang Juma tuh ngomong hukum Taurat, hukum Taurat, hukum Taurat. Apakah Bang Juma Kelihatannya tahu saya nggak lebih isinya? tahu karena Silakan. saya Muslim. Ajaran Islam itu adalah Bagaimana Abang agama tidak, yang kalau tidak berkesesuaian paham dengan ajaran para betul-betul, nabi. Kristen itu kan kalau ajaran dari tidak barat, tahu Bang, kata-katanya Antioquia. dengan betul, Abang mempersepsikan gimana Abang ini? Yang pertama aja dulu, Bang. Apakah Anda melanggar? Jangan ada Tuhan lain di Sebutkan hadapanku. 10 Melanggar dulu. atau tidak ini? Bang Zuma dari tadi mengatakan orang Kristen tidak mentaati hukum Taurat. Saya ingin tahu jelas. Bang Zuma tuh benar tahu Itu coba. pasti. Ya, Itu sebutkan dulu pasti. yang 10-nya Bang, silakan. Sudah sabar, santai. Oke. Anda jangan potong saya ya. Sebutin Jangan ya. ada padamu ilah lain di hadapanku. 1, jangan membuat patung bagimu. 2, jangan menyebut nama Itu belum Tuhanmu. komplit Bang, harus komplit dong kata-katanya biar jelas. Lah, Nanti kami disebut kata-katanya melamar. kurang aja. Anda Panjang Anda jadi. Udah, lanjut, komplain. Bang Juma. Lanjut, Bagaimana lanjut. Anda yang tidak menjalankannya? Tunggu. Makanya Coba lanjut Abang itu dulu. kan nggak tahu Coba persis saja hukum yang baca, syariat. Bang, Oke, yang baca. Ini hanya Singkat, terjemahan. boleh, Bang, Jangan singkat, jangan Anda mengatakan kata-katanya kurang. Ini hanya terjemahan, Bang. Terjemahan direvisi lagi, nanti juga berubah juga terjemahannya. Oh Oke. enggak, ini masih tetap nggak direvisi, nggak ada direvisi. Oh iya, nanti saya tunjukkan revisinya. Nomor 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Nomor 5, hormatilah ayah dan ibumu. Nomor 6, jangan membunuh. Nomor 7, jangan berzina. Nomor 8, jangan mencuri. Nomor 9, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Kemudian yang ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu. Itu poinnya. Nah, sekarang kita kembali ke hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Apakah Boleh Kristen saya tidak jawab, Bang membuat Juma? ilah lain? Sembahan lain selain daripada Hasem? Karena di Ulangan 6 Yesus ayat itu 14 siapa, sangat jelas Bang? Bang untuk ke Yesus ayat itu tersebut. adalah Allah Janganlah kamu sendiri. mengikuti Aduh, Allah lain Anda. dari antara bangsa-bangsa sekelilingmu. Artinya siapa di luar Israel? Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Di Yohanes 4 ayat 22. Lalu terus kenapa ajaran Anda tidak berasal dari sana? Tunggu dulu Kenapa? Bang. Yeremia 8 ayat 8, bagaimana kamu berani berkata kami bijaksana dan kami mempunyai Taurat Tuhan. Taurat palsu. Sesungguhnya pena palsu penyurat sudah menjadimu bohong. Nah, siapa yang Jadi nyurat-nyurat kita ini? ini Siapa yang bikin sebenarnya, surat Bang, ini, Bang? Yang membuat Makanya surat kita ini, kalau yang membuat tunggu dulu surat. Bang Juma, biar dijelaskan. Ketika kita di luar Israel bagaimana Bang? Makanya Yesus menjadi Tuhan segala suku, ras, dan bangsa. Nah, ini dia Anda sudah merubah perjanjian yang pertama, hukum Kok pertama merubah? itu Anda Di sudah Keluaran dengan 6 menjadikan ayat 3, anak manusia Yesus Akulah Allah sebagai Abraham, Tuhan. Allah Isa, Allah Yakub, tetapi tentang namaku aku belum menyatakan diri. Belum menyatakan. Silakan Ya, buka. siapa nama Tuhan di situ yang belum dinyatakan? Nah, oke. Di Yohanes 17, ini aku belum pakai punya Paulus loh Bang. Di Yohanes 17 ayat 6 sangat jelas kan Bang. Ya Bapa telah memberitakan namamu yang sesungguhnya yang kau berikan padaku. Ya Nah, udah, terus Bang. Yesus menyatakan nama Itu Tuhan itu aja. siapa? Jadi gini loh Ya, Bang, ketika Yesus hukum Taurat menyatakan kalau kita kepada pakai, murid-muridnya nama Tuhan itu dengan sebutan apa? Yesus. Jadi begini Bang Zuma, ya satu-satu Bang. Jadi Bang, tadi ya, kan kita silakan. tentang kalau hukum kita memakai Taurat, hukum ya. Taurat, kita ini Hukum di luarnya Taurat nggak dulu. bisa lagi Bang. Ini orang Ya Indonesia. makanya harus ada penolong Karena nggak lain boleh yang menyembah menjadi Tuhan. pembawa hukum Tuhan. Karena kita Makanya bukan Bani itu. Israel. Jadi kita harusnya sadar diri. Betul. Sudah Itu Anda diselamatkan pintar. melalui salib Melalui apa? itulah. Maka salib. Itu ajaran Romawi Gini loh, Yunani Bang, itu, Bang. Bang. Bukan ajaran Yesus Bukan itu. Bang. Kita percaya Bang, Abang beribadah, percaya hari pembalasan, percaya akan ada kebangkitan dan hidup. Tadi kami baru bahas sama Yosi kok. Kalau enggak, aku enggak mau betul-betul insaf Bang. Karena itu ada. Dan Terus, Abang pun meyakini. Dan orang Farisi meyakini, kecuali orang Saduki. Saduki mungkin golongan ateis yang tidak percaya tentang hal orang mati, orang hidup kembali. Itu Bang, harus kita cerna baik-baik lah kitab ini. Kita bersyukurlah, udah ada hukum kasih karunia. Kasih karunia Tuhan itu Itu, Bang, dengan Tuhan memberikan aturan main, Pak. Ketetapan, hukum-hukum, itulah yang harus ditaatin.
Tapi kalau dikatakan kasih karunia justru membatalkan hukum Makanya Tuhan, ya kasihilah itu sesama manusia seperti dirimu sendiri. Hukum ya, pertama itu kasihlah Tuhan Allahmu dengan ya segenap betul, hatimu, ya betul. dengan Dengan cara segenap apa? jiwa dan akal Dengan cara apa budimu. kita mengasihi Tuhan? Siapa Yesus sesungguhnya? Kan Enggak. sudah dapat di Dengan mana cara ada, Bang? apa kita mengasihi Abang Tuhan? tidak Dengan cara apa? mempercayai salib. Kami mempercayai Kok jadi salib. salib? Kok jadinya Dia kepagan, Pak? Jadi mati, begini, Bang. bangkit, Abang dan saya hidup ini gimana kembali. sih, Abang? Abang. Bentar. Kita kan konteksnya Dengan tadi cara hukum apa kita Taurat. mengasihi Tuhan? Coba Ya, jawab Bang ini. Juma kan tadi gembar-gemborkan hukum Taurat. Jangan ada Perbuatan. padamu Allah lain di hadapanku. Kami Iya, tidak betul. ada, orang Kristen ada Allah lain. Loh, Yesus itu? Yesus itu, makanya dengerin Bang. Di dalam Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman Segala itu sesuatu, adalah bentar. Allah. Dengerin dulu dong Oke. Bang, gantian. Segala sesuatu tidak pernah ada, dan segala sesuatu tidak ada yang pernah yang tidak ada dijadikan olehnya. Segala sesuatu dijadikan olehnya. Ayat 14-nya dikatakan firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, Bang Juma, kalau Ya, gimana, kita Bang? mau mengenal Allah, kita tuh tidak bisa menyandingkan mengetahui yang tinggi, yang agung itu dengan persepsi manusia yang membatasi bahwa Allah itu dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi banyak orang yang tidak percaya bagaimana firman itu, Allah itu menjadi manusia. Karena bagi banyak orang itu menganggap mana mungkin Allah itu dia bisa menjadi makhluk gitu. Allah itu karena dia berkuasa, dia maha hadir, dia bisa jadi apa saja, apa yang dia mau. Nah, ini yang menjadi kendala bagi pandangan iman. Bagi kami udah jelas di situ bahwa firman itu menjadi manusia. Kami tidak ngarang-ngarang. Iman kami berdasarkan firman Tuhan. Dan Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Itu jelas sekali. Tapi di saat yang lain, dia memang dipanggil guru, dipanggil nabi, dipanggil banyak sebutan-sebutannya. Tapi esensinya dia adalah Allah atau firman yang menjadi manusia. Buat apa? Kalau dipertanyakan kenapa sih Allah mau menjadi manusia? Kan tadi saya udah bilang sama Bang Juma dari sejak awal. Ketidakmampuan manusia menyelesaikan di masalah dosa. Nggak ada yang bisa menjangkau Allah, nggak ada. Kalau Allah sendiri yang tidak menjangkau manusia. Itulah makanya orang yang tidak percaya kepada Yesus itu ada dalam hukuman. Kenapa? Karena dia tidak percaya kasih Allah. Dia menolak kasih Allah. Dia menolak kasih Allah dalam karya Yesus, begitu. Dan selalu Yesus itu dianggap manusia biasa. Padahal dikatakan firman itu menjadi manusia. Jadi ketika Yesus itu ada, dia mempunyai dua kodrat langsung. Dia adalah yang ilahi, dia juga adalah manusia. Begitu Bang. Jadi kalau Abang punya pemahaman seperti itu, berdasarkan yang saya lihat tadi, Abang ambil satu ayat, kemudian pengertiannya lepas dari konteks, ambil ayat yang lain lepas dari konteks gitu. Itu pemaknaan yang akhirnya jadi berubah dan bergeser. Gitu Bang Juma. Baik. Oke, baik. Saya Aku ingin kasih tahu. ayat satu deh Bang. Sabar. Zuma. Saya ingin tahu dari Supaya teman-teman tahu saya nih di Yesus sini. ini siapa ini. Kalau Yesus saya tahu. Ini ayatnya yang Sekarang gini. Ini, Mengasihi Tuhan. Ini dulu, kunci utama dulu. Aku kasih ayat Ya. satu dulu ini. Aduh ampun Tuhan. Mengasihi Tuhan itu dengan cara apa, Bang? Kan tadi Bang Juma udah merujuk yang hukum yang Enggak, 10 jawab yang aja dulu. Tuhan- Dari Abang Iya. nih, dari Abang. Kan Abang Cara Juma mengasihi tadi kan merujuk. diperintah, kasihilah Mentaati. Tuhanmu dengan segenap hatimu. Itu caranya kayak mana itu, Bang? Mengasihi Tuhan itu. Oh iya, kan saya bilang kan tadi Bang, orang Kristen itu adalah value. Abang ngerti nggak sih value? Nilai-nilai. Yes. Iya. Betul. Nah sekarang Jadi segala nilai-nilai perbuatan- percaya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan itu seperti Bukan, apa dalam Bang. kehidupan beragama Value Anda? itu Abang nggak ngerti value ya. Value itu adalah
yang terkandung dalam perbuatan manusia. Misalnya saya bilang tadi, kalau ada satu kasus misalnya kita difitnah. Pertanyaan saya padahal jelas loh Bang. Itu Mengasihi prakteknya. Tuhan itu dengan cara apa? Ia melakukan Perbuatan. apa yang nilai-nilai Melakukan apa? Kristus ajarkan. Salah Yang mana satunya itu? misalnya tadi, Yang doakanlah musuhmu. mana yang Yesus ajarkan mengasihi Tuhan itu dengan Iya, cara itu. apa? Enggak, itu Doakanlah musuh. musuhmu. Yang saya tahu, yang saya tanya, cara Tuh. mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Ia mentaati yang diajarkan oleh Yesus dong. Mentaati apa? Mentaati apa? Ayo Bang, jangan kesleo lidahnya Bang. Ayo. Bukan itu ya. Mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Mentaati, Abang ngerti nggak sih? Mentaati segala mentaati segala. ajaran-ajarannya, value-value yang ada di Saya catat dulu. Ya. Mengasihi Tuhan adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Perintah-perintah Tuhan itu tertera di mana, Bang? 10 perintah. perintahnya kan gini Bang. Allah itu sudah Yesus menyimpulkan dua hal dari hukum Taurat yang tadi Abang baca tuh. Meskipun Iya. sudah lengkap ya. Udah jangan dibolak-balik lagi. Iya, Kesimpulannya disimpulkan dengan mentaati. mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Ya, Itu jadi itu esensinya. mengasihi Allah, dari hukum Taurat. mengasihi Dan Allah mengasihi adalah sesama manusia. mentaati segala perintah-perintah Allah. Kan gitu. Benar nggak tuh? Iya, Iya, betul. saya bilang perintahnya tuh Berarti progresif, kalau Bang. Anda mengasihi Allah, berarti Anda adalah praktisi Torah, bukan praktisi perjanjian baru. Benar Aduh, nggak? Bang, itu kalau di Torah, saya bilang juga, ajaran Kristus itu progresif, disempurnakan. Kalau di perjanjian lama itu Berarti gigi Anda tidak ganti mengasihi gigi. Tuhan. Dengerin dulu, Berarti gigi Anda ganti tidak- gigi. Aduh Bang, gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tapi kata Yesus, nilai yang sekarang yang sempurna, kalau kamu mengasihi cuman temanmu, buat apa? Penjahat juga Tadi sesama penjahat saling mengasihi. Tapi kalau kamu Mengasihi mengasihi Tuhan. musuhmu, bukan nilai yang mengasihi Tuhan terkandung di dulu. dalamnya, Bang. Makanya kan saya tadi merujuk bahwa kekristenan itu tidak dibungkus dengan ritual. Makanya saya bilang Roma Loh, 12. berarti nggak mengasihi Tuhan Oleh dong, karena- abang ini. Oleh karena itu, aduh Bang, oleh karena itu persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Saya mengutip dari Bagaimana Muslim ya. Tuhan mau berkenan Nih, kalau dengerin, perintahnya Bang. dilanggar Saya mengutip semua, dari Bang? Muslim ya. Saya mengutip dari Muslim nih. Bagi orang Silakan. Muslim yang saya kenal ya, dagang juga ibadah, melakukan suami istri juga ibadah. Kalau Ya. misalnya ibadah itu tidak hanya kepada sholat, Bang. Ibadah itu ke seluruh hidup. Nah, terus? Jadi kalau Bang Juma membatasi ibadah itu hanya kepada ritual-ritual, berarti ibadah itu hanya setengah. Yang saya tangkap nih dari teman saya Muslim, sekolah juga ibadah. Dia Betul. dagang juga ibadah. Sama di Benar. Kristen juga, ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Artinya seluruh hidup kita ini, mau kita sedang berbisnis, mau kita sedang berdoa, mau kita sedang apa, itu harus lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Itu ibadah, Bang. Iya, tapi kan harus sesuai dengan ketetapan Tuhan, Bang. Bukan Kan saya bilang dengarkan. tadi progresif, Bang. Dengar. Nilainya, Amsal nih, 3 Bang. nomor 3. Amsal 3 nomor 5 jelas dikatakan begini. Bata Elohim. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Abang dari tadi sejak awal pertemuan, itu pengertian sendiri yang abang gunakan. Abang itu mengutipnya Lari setengah. dari konteks Begini bunyinya, Bang. perintah-perintah Tuhan. Begini bunyinya, percayalah kepada firman Tuhan dengan segenap hatimu. Ya, janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Jadi abang juga mengutip-ngutip, tapi setengah-setengah. Gimana sih abang juga pengertiannya? Enggak, itu justru Anda yang menambah-nambahkan. Saya baca nomor 5. Ayo buka, sekarang buka. Silakan buka. Silakan baca nomor 5, silakan. Coba baca. Silakan. Abang tadi menghilangkan kata-katanya. Gitu. Anda menggunakan terjemahan tahun berapa? Kalau saya terjemahan 74. Lama mau terjemahan baru itu bunyinya sama, silakan.
Buka. Ya, silakan Anda tampilkan. Abang tuh mengutip-ngutip Percayalah setengah-setengah kepada ayat Tuhan lagi. dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Titik. Enggak, akuilah dia dalam segala lakumu, maka Oh, ia nggak akan ada. meluruskan Itu jalanmu. berarti Anda tambahkan. Makanya, Bang Juma jangan Anda comot-comot tambah-tambahkan ayat. berarti. Jangan comot-comot Coba siapa ayat. yang bisa Itu buka kamera, pengertiannya. silakan. Tunjukkan saya Amsal 3 nomor 5. Saudara kita ini lagi 5 dan menambahkan 6 dalil. itu tidak bisa dipisah, Bang. Itu 5 dan 6. Oh, itu nomor 6. Iya, makanya Yang Abang saya tuh jangan bacakan nomor comot-comot 5-nya. ayat. Itu harus coba bersatu tanya. ayatnya, makanya penuh. Jadi Saya bilang justru juga, kalau- akuilah dia dalam justru segala kalau lakumu, ayat maka ia 5 akan meluruskan dan jalanmu. nomor Abang 6 tuh itu cuma Anda comot bawa. satu ayat di situ. Ayat itu tidak boleh dipisah-pisah, Bang. Iya. Aduh. Jadi harus berkesinambungan itu. Berkesinambungan Oh, iya. dong. Satu ayat aja. Oke. Seperti baca Jadi Amsal 3 Al-Quran nomor juga 5 seperti nomor 6 jelas percayanya harus kepada Tuhan kan, bukan kepada pengertian sendiri, bukan? Nah, tadi Iya. saya tanya. Iya, tadi saya tanya. Mengasihi Tuhan itu dengan cara apa? Kata Anda, abang saya ini adalah mentaati segala perintah-perintahnya. Nah, kalau mentaati segala perintahnya berarti ada hal yang wajib. Apa yang wajib itu? Apa yang wajib itu? Ya ketetapan Tuhan. Bersunat, Aduh, wajib. Abang ini dibilangin kan tadi saya bilang ibadah yang sejati itu sekarang kan saya bilang value-nya itu berubah menjadi disempurnakan. Loh, Bahwa siapa ibadah yang itu siapa yang tergantung. menghilangkan? Siapa yang membatalkan itu? Abang tuh memilah-milah ini yang wajib, ini yang enggak. Bagi Justru kekristenan Anda- itu tidak ada lagi seperti itu Nah, Bang. iya, Kalau misalnya iya. masalah hukum. Saya aku itu Bang, Yesus Kristen sudah itu bukan menyimpulkan dua ajaran hal, Yesus. kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap Ya. hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Di situ kalau kita Iya, kalau value- mengasihi Tuhan berarti mentaati perintahnya. Iya, perintahnya Benar yang nggak sih? konkret itu, Itu iya, hukum itu. perintahnya yang konkret itu adalah ibadah itu adalah seluruh hidup kita. Oh, itu pengertian Anda Berdagang sendiri. ibadah, saya bilang juga. Bang Itu Cuma setuju pengertian Anda nggak bahwa sendiri. misalnya ibadah itu adalah cuman misalnya ke gereja doang, itu ibadah ritual, Bang. Ibadah yang sejati itu adalah mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup. yang Bagaimana kudus dan Anda mengatakan berkenan Anda ibadah mempersembahkan sejati. hidup Anda untuk Tuhan ketika perintah Tuhannya Anda langgar? Gimana Apa ceritanya? yang dilanggar, Abangku? Apa yang dilanggar, Abangku? Semua hukum Taurat itu Anda langgar. Semua. Tadi kan Yang saya sudah mana? katakan kepada Tadi saudara. kan saya bilang, Langgar Abang Bang udah Bang baca Juma, belum berarti hukum Bang 10 Juma. hukum Taurat yang diturunkan Yang pertama dulu, Musa? yang pertama, jangan ada Ya. padamu ilah lain di hadapanku. Mengikuti Allah lain dari bangsa Ya, Jangan sekelilingmu. ada ilah lain. Sementara Jangan Ya. ada padamu Muhammad ilah lain menyembah di Tuhan yang hadapan. Benar. Bukan Nah, Di dalam sekarang kekristenan, apa? bentar Bang Firaun. Di dalam kekristenan kami percaya nih, kredonya ya Bang, kredo. Kayak sahadat di Muslim. Aku percaya kepada Allah. Esa. Terus? Bapa yang maha kuasa halik langit dan bumi. Aku percaya bahwa Yesus itu adalah Allah yang turun dari firman menjadi manusia. Aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, ketika Yesus naik ke sorga, di dalam Matius 28 dikatakan baptislah mereka dalam nama. Di situ namanya Jangan tunggal. ke- Bentar jangan dong Bang ke situ Juma. dulu. Dengerin dulu. Kalau Bang Juma bilang baptislah, itu kan perintah Yesus sebelum naik ke surga. Baptislah Itu mereka ayat dalam tambahan nama. itu Bang. 28 Kenapa? itu hanya sampai 15. Bentar dulu. Matius 28 ayat 18 mengatakan baptislah mereka dalam nama. Nama itu ditulisnya adalah tunggal. Kalau bahasa Inggris itu adalah names. Makanya dalam ketunggalan Names kok tunggal Allah, gimana sih Bang? enggak, kalau harusnya kalau misalnya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau nama-nama itu lain, itu harusnya nama-nama. Karena itu namanya tunggal, maka di situ adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi kalau misalnya Bang Juma bilang kita menyembah Allah lain, menyembah Yesus, bukan. Karena Yesus itu adalah itu di firman yang ajaran- menjadi manusia. Di ajaran Tuhan itu yang benar menurut Keluaran 20 cuman satu Tuhan, cuman Bapa tok, nggak ada Yesus, Nih, nggak ada Roh Kudus Bang. Dengerin, Bang. Makanya dibilang aku Anda membuat percaya Tuhan kepada baru. Allah, tuh kan. Tapi Allah ini kami panggil Bapa, Bang Jum.
Jadi karena kedekatan yang sudah dipulihkan oleh Yesus, kami panggil Allah itu Bapa. Kenapa kami panggil Bapa? Karena semua itu bersumber dari Allah. Kayak misalnya kenapa Bang Juma manggil Bapak Bang Juma itu Bapak? Karena Bang Juma berasal dari Bapak Bang Juma. Nah, apa-apa yang berasal dari Allah itu makanya kami panggil Bapa. Makanya kredo orang Kristen itu adalah kami percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ya, itu nggak aja ada, Anda Bang sudah Juma. langgar. Ada anak Maria Anda ilahkan. Loh, Jadi ya itu kan Allah, Bang Juma. Bagaimana Allah ceritanya bisanya Jadi, dari tunggu mana? dulu. Kan mana Yesus itu adalah Allah? Ayatnya, kan ayatnya tadi saya udah sebut, Bang. Nggak bisa, Bang, nggak Itu di bisa. Yesus Yohanes itu 1 ayat manusia. 14. Allah bukan manusia. Itu kan persepsi Yesus Bang manusia. Juma. Loh, itu data loh. Sekarang begini. Bilangan Coba ayat Anda 19 buka ya, Bang. kitab saudara. Dia Kitab sudah saudara bilang Anda kenapa buka. Bang Juma nggak percaya kepada Yohanes 1 Jawaban. ayat 14? Itu bukan firman Tuhan, bukan sabda Yesus juga. Loh, nih dengerin Bang, Jangan di apa, dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah. Dari Jadi, mana Bang Anda Juma mengatakan bahwa itu ilham 2 Allah? Dari Timotius mana? 3 ayat 16 segala tulisan yang Iya, diilhamkan dari Allah. mana Anda katakan bahwa Yohanes 1 itu ilham dari Allah? Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu? Ya itu Iya. tulisannya memang tulisan dari Yohanes. Itu tercatat dalam sejarah. yang Yohanes menjadi adalah penerima murid-murid firman di sini Yesus atau Yohanes? Jadi gini Bang Yesus Zul. Yesus itu Jadi sumber di dalam firman, semua Bang isi Juma. Alkitab, Nah, Yesus kalau itu Yesus sumber sumber firman, firman. berarti Bukan Yesus Yesus pernah menerima mengatakan firman. itu. Berarti Yesus pernah mengatakan itu sehingga muridnya menuliskan itu. Emang Iya. pernah Yesus mengatakan? Yesus tuh bukan yang kata Bang Juma, Yesus dengar dari mana? Yesus itu sumber firman. Yesus Iya, itu firman berarti sendiri. Yesus pernah berfirman kan kepada penulis kitab Yohanes kan? Oh iya. Nah, Itu kan coba Yohanes tunjukkan di muridnya, mana. murid yang dikasihi Di mana itu. Yesus pernah berfirman seperti itu di mana? Maksudnya firman gimana sih Bang Juma? Yohanes 1 itu loh pada mulanya adalah firman. Di mana Yesus pernah mengatakan itu? Bang Juma dengerin ya. Jadi Ketika Iya, silakan. Yohanes bergaul dengan Allah, dengan Yesus sendiri, pasti Yohanes mencatat peristiwa itu dan kemudian dikokohkan ketika turunnya Roh Kudus, maka penulisan-penulisan itu adalah tuntunan dari Roh Kudus sendiri. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan diilhamkan Allah, Bang Juma. Ya kalau Bang Juma tidak meyakini ini ya nggak apa-apa. Itu kan terserah Bang Juma. Kita beda keyakinan itu bagi saya nggak apa-apa. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Gitu. Jadi Bang Juma juga nggak boleh misalnya memaksakan pemikiran-pemikiran Bang Juma kepada kami. Apalagi Ya, ini kan persepsi. perspektif saya sebagai Muslim. Iya, ya nggak apa-apa. Aku sih berbeda itu bagi saya sepakat gitu. It's okay berbeda. Udah. Tapi keyakinan Ya. kami adalah bahwa penulisan-penulisan itu dituntun langsung oleh Roh Kudus. Apalagi Yohanes adalah murid langsung daripada Yesus. Iya, Jadi itu kalau aku Yohanes kasih betul. ayat Itu ini murid buat- Yesus. buat Bang Tapi Suma penulis ini, Yohanes ini supaya- bukan Yohanes Zebedeus, Bang. coba Ya, baca gimana, di Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Yang di bawah boleh catat supaya tahu siapa dia Yesus ini. Coba kita baca Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Saya bacakanlah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ayat 11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Nah, itulah dia Yesus. Kata siapa itu, Bang? Bang Kat- Juma. kata kami siapa? diajarkan Siapa yang 1 mengajarkan ini? Timotius 4, awasilah dirimu sendiri, awasilah ajaranmu. Bukan berarti kami tidak Ini mengawasi ajaran siapa lagi kami. nih yang Anda bawa ini?
sangat jelas itu dikatakan. Mungkin kalau dalam Ajaran apa kami lah, Bang agamamu Zuma. agamamu ya. Iya, kirain Namun ajaran begitu Yesus. Bang, kalau Kristus. apa ini aku cuma satu pertanyaan di Ajaran ayat 16 orang Kristen lah. di Ulangan Seorang 6. ajaran Bang Suma. Kan hai. Kami tetap mengawasi kok Bang. Jadi di Ulangan ini Musa mengatakan di Ulangan 6 ayat 14 dan 15 sangat jelas loh Bang. Abang nggak tanda tanya sih? Jangan kamu mengikuti Allah lain dari Allah bangsa-bangsa di sekelilingmu. Siapa sekeliling Israel? Itu pertanyaannya. Kalau kita mengerti, Muhammad menyembah Tuhan yang ada di Mekah, bukan Tuhannya Musa. Itu sangat jelas, ini Musa yang menulis. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang di tengah-tengahmu, supaya jangan terus bangkit kalau- murka Tuhan. Kalau orang Maka- Romawi bikin Allah lain dari bentukan manusia boleh? Tapi kan sangat ditegaskan murid si Ya nggak boleh lah. Yesus Nah, nggak di boleh, Yohanes Anda pintar. 4 Bang. Yohanes Artinya- 4 ayat 22. Membuat patung terus disembah. Begitu loh Bang Suma. Ya itu di Membuat Vatikan patung kan terus ada itu. disembah, ya itu udah Makanya salah. itu kita sharing lebih bagus, jangan Bang, saling apa. Kata Mungkin kuncinya adalah untuk disembah. Tapi masa abang menyalahkan orang-orang yang punya kemampuan seni yang tapi menyembah dianugerahkan secara Allah? roh dan kebenaran. Kalau Bang. membuat Ya itu patung urusannya mereka untuk Bang. Yang jelas disembah. ada perintah yang jangan membuat patung kan gitu. Bukan, Ya, makanya kan, kata ya, saya bilang tadi, Bang lanjut Juma dulu, harus baca ayatnya terus yang gitu. tegas, hukum Taurat. Abang kan bacanya cuma baca terus tuh. sedikit Yesus sepotong-sepotong. mengajarkan menyembah secara roh dan kebenaran. Itu. Dan keselamatan tidak ada datang selain dari bangsa Yahudi. Jadi bagaimana kita mau pungkiri itu Bang? Kalau kita Ya mengikuti udah kalau hukum begitu Taurat, tolong Bang, tunjukkan Bang, keselamatan dari Yahudi yang mengajarkan menyembah Yesus. Itu di mana? Tertulis itulah, di Bang, kitabnya orang Yahudi. Gini Bang, Gimana, manusia Bang? mungkin orang kan manusia jadi Gimana? Tuhan nggak mungkin. Tetapi Tuhan jadi manusia apa yang nggak mungkin Bang? Oh, nggak Kan mungkin. manusia Bang, manusia jadi manusia itu begini, nggak mungkin, jangan Bang. Itu direndahkan. ajaran pagan Karena itu. kita ini kan serupa makhluk paling mulia kalau dikatakannya. Iya. Paling mulia Iya. Bang. Kalau memang tidak dianggap apa sampah ini Bang, batu itu pun dijadikan manusia bisa lagi Bang. Karena berharga lah di mata Yesaya Sang Pencipta 43 ini. nomor 10 Begini Bang Tuhan Juma, tadi sendiri Bang yang Juma mengangkat bilang saksi. patung-patung, dengar dulu Tidak- bentar. Itulah Tidak untuk ada pengertian Tuhan yang lebih baik dibentuk. Las Roha daripada panjang lebar kita. Nggak apa-apa. Karena Ini kan dianggaplah kita sedang berharga di berdiskusi, matanya Bang Sang Firaun, Pencipta Bang Firaun. Bang Firaun, kan kita sedang berdiskusi. Ya. Ini sesuai pemahaman Bang Juma kan bahwa tadi jangan membuat patung. Nah, kalau Bang Juma merujuk kepada hukum Taurat, di situ dibilang jangan kamu membuat patung-patung yang menyerupai apapun untuk disembah. Kalau untuk karya seni, Bang Juma harus bisa membedakan Oke, mana oke, itu oke. untuk karya Oh, seni. Yang gitu ya. dipertanyakan sama Sama. klan dua, klan Kristen sama gitu. Islam lah sekarang ku tanya dulu. Aku secara akademis, itu hukum Taurat untuk siapa? Bani Israel. Udah selesai. Berarti ngapain kita apakan? Ya, makanya Dijawab kami Bang tidak Juma ikut sendiri. hukum Taurat. Berarti di luar dari Bani Israel bagaimana itu? Ya, akan datang penolong lain. Penolong lain. Siapa? Kan sudah Baginda dikatakan Rasulullah Muhammad Yohanes 4. Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu jelas. Udah tidak sedara Bang. Dalam Ya, QS 33 kenapa harus surat sedara? laba-laba Kenapa tidak harus sedara saudara? Bang. Kenapa harus saudara? Surat laba-laba ayat 5 Sementara Anda percaya 7 itu sudah dikatakan tidak sedara Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya, bagaimana lagi abang Penghibur itu bergerak? maksudnya Roh Kudus, Bang Juma. tidak ada yang Bukan dikatakan Roh Kudus harus itu saudara, Bang. Penghibur Bang adalah Roh itu Kudus, maksudnya Roh Roh kebenaran, Kudus. Roh Aduh. menginsapkan, mengenalkan. Iya. Oke. Cuma nggak- Nah, Roh Siapa Kudus, Yesus Roh sebenarnya? Kudus menurut Yang- Anda itu yang siapa? Penghibur lain itu loh. Roh Kudus Makanya menurut tadi Anda saya itu bilang. Keluar dari Bapa, yang keluar dari Bapa atau Roh Yesus. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Makanya Roh Kudus. Ya, Itu tadi. tunggu dulu. Di Yohanes di Matius 28 ayat 20 tadi kami baru bahas. Aku akan menyertaimu sampai akhir zaman.
Sementara dia sudah ke surga. Ya, itu murid Yesus. Aku menyertaimu sampai bukan akhir saudara. zaman. Artinya roh Yesus itulah yang turun Itu ke dunia. pernyataan Yesus kepada pengikutnya. Ya itu sangat jelas. Bukan kepada Tapi Kristen. kalau kita mengambil ke hukum Taurat tadi Bang Juma, Orang kita harus Kristen ini. kan pengikut Yesus. Mengapa Bang ya? Juma. Aduh, Bang Juma ini. Itu Berarti Anda di yang sekeliling mengatakan Israel dianggap, ya maaf Nggak ya Bang mungkin, ya. nggak Maka mungkin. cuma kalau di Alkitab selama aku baca ini dapat cuma 3 ayat lah ayat kafir Bang. 3 kalimat. Kalau di Al-Quran begitu banyak Bang. 400 lebih Bang. Sementara itu kitab suci adalah cermin Bang. Bagaimana Ya, emang menurut Abang? kafir itu apa, Bang? Kafir itu apa? Ya abang lah yang apa? Kalau di Alkitab tidak diperbolehkan mengucapkan kalimat kafir. Tidak Itu tertulis diperbolehkan. di mana? Bentar, Matius teman-teman. berapa? Bentar. Matius, tunggu, itu boleh Matius dibantu berapa? dulu. Siapa yang mengatakan kafir akan dibawa ke mahkamah agama. Tuhan Yesus mengatakan. Gitu ya. Artinya gini loh Bang. Original teksnya di sana apa, Bang? Ya aku nggak Menurut mau saya apa. begini, Aku Bang mau Bang Yosi, maaf bahasa ya. yang Bentar, Bang dimengerti Firaun, dan bentar. dipahami. Bentar, Bang Di Firaun. mana dijunjung, bumi dipijak. Tunggu sabar. Oh gitu. Bentar. Jadi tergantung Bentar. kondisi ya. Bentar. Jadi Bang Zuma ini ketika kita berdiskusi sama dia, itu tuh dia bawa konotasi sendiri. Menurut saya nggak sanggup berdiskusi sama dia. Selain comot-comot ayat, dia mengartikannya seenaknya, liar gitu. dan keluar dari teks gitu. Ya. Jadi Ya menurut udah. saya, Bang. Ya sudah kalau gitu Anda ajarin saya lah. Ini loh. diajarin Di mana? sama Bang kita, Zuma Bi. tanya. Di mana di Tanya. kitabnya orang Yahudi Tanya. bahwa Tanya. Tuhan Jawab. itu akan berubah Bang. menjadi manusia? Di mana? Ada nggak? Bukan kata-katanya tidak seperti Filipi itu, tapi 2, jelasnya Filipi itu 2 menjadi ayat manusia. 6, Filipi 78, itu Bang. ajaran Paulus Bang. kepada jemaat Sangat Filipi. jelas Bang. Itu orang non Yahudi, Menurut Bang, saya, bukan Ini loh, kepada Bang, Yahudi. aku kasih Ini tahu bukan dulu ya. teman Dia diskusi orang Yahudi menurut saya. Coba diam asli, dulu. berwarga Diam dulu, boleh negara nggak diam? Roma. Boleh tolong Karena diam semua kelahiran tanahnya Bang. Kayak abang orang Tolong- Indonesia tolong diam lahir dulu, di boleh Amerika, tapi abang orang Indonesia. Baca baik-baik dulu, baru Iya, ketika tolong, kita sharing enak. Salah, Anda Jadi baca gini Galatia loh. 5, Galatia 2. Jadi Bang Zuma, Aku diutus kepada boleh orang-orang nggak saya yang ngomong tidak dulu? bersunat. Boleh nggak saya Silakan, ngomong dulu? silakan. Ya, jadi tolong hargailah kita yang percaya Yesus Kristus. Apa yang kita baca ini, terus nanti siapa yang tulis ini? Siapa yang tulis ini? Ini semua yang tertulis di dalam Alkitab ini kita percaya, kan begitu. Jadi begitu Bang semua. Agak sulit jadinya Bang. Hargai. Jadi menurut saya, sharing ya, boleh. ada sharing maaf santai. teman-teman, saya nggak bisa berdiskusi kalau muter-muter kayak gini, nggak nyambung juga. Terus pengertiannya juga, menurut saya itu tidak sehat bagi yang mendengarkan juga. Iya. Terus kita buang-buang waktu. Maaf yang Bang Juma, sampai kita ketemu lagi. Ada masalah. Mohon Oke, maaf Oke, juga lah. satu dalil dari saya, Bang. Boleh nggak nih? Terima kasih. Enggak, makasih Di saya dalam udah cukup. Galatia 2, Galatia Itu 2 juga nomor pasti 8. abang tuh comot-comot Paulus dan pengertiannya tuh mengaku- lari dari konteks. Maaf, Paulus Bang Juma. mengaku diutus Betul. kepada orang-orang yang tidak bersunat. Benar nggak tuh? Iya. Nah, berarti surat-surat Paulus ini untuk orang non-Yahudi. Betul. Gitu. Yahudi dan- Nah, itu dia Silakan. makanya. Sekarang Anda Silakan menjadi Bang pengikutnya, Juma, kan gitu. Silakan Bang Juma dengan persepsi sendiri. Tapi Jadi, jelas-jelas Bang Juma, sekali terserah. Tapi Gini loh. saya dengan tegas mengatakan keyakinan kami itu dibacakan sesuai teks dan konteks. Saya melihat tadi juga Ya, Bang Juma bertanya. Dengar dulu Bang teks. Juma, Saya dengar. bacakan teks, Tadi Bang. ayat juga Bang Juma salah-salah kata, tapi Bang Juma berani menyimpulkan. Abang saya yang menambahkan loh. Aduh, gimana sih, Berani, Bang? saya cek di Alkitab tadi Bang Juma. Setiap Bang Juma ngomong saya cek di Alkitab. Kata-katanya Yang mana banyak contoh? salah. Contohnya yang mana, Bang? Dari mulai Contohnya. hukum Taurat, Amsal 3 ayat 5 dan 6, kemudian banyak lah. Saya nggak baca nomor Jadi, 6-nya, oke, Bang. oke, Saya oke. cuma bisa Terserah, 3, Bang nomor Juma, terserah. nomor 5 Tapi aja. saya Anda yang sampai di menambahkan. sini saya nggak tidak bisa berdiskusi dengan orang-orang yang comot-comot ayat. Itu artinya pemaknaannya akan berubah. Bahaya bagi yang Berarti Anda mendengarnya. maunya saya baca satu Bible di sini. Oh bukan, bukan satu Bible. Bang Juma Tapi- itu memaknainya tuh sembarangan. Itu bagi kami itu tidak ini. Makasih ya. Mungkin Makasih, karena Bang saya Jos. tidak mengimani, Silakan Bang. kalau mau Tapi saya melanjutkan, menganalisanya dengan akal. silakan, gitu. kalau enggak, kalau saya udah. Jadi udah tahu. betul. Jadi ini loh Bang Roger, memang Oke, Zuma Bang. ini kita Las hargai Roha. karena memang Makasih. dia nggak mengimani, kan begitu. Ya, Ya, betul. mungkin hanya maksudnya saya mungkin Bang saya Zuma menelaah ini data-data mengimani, Bible dengan akal, bukan dengan iman. tetapi
Beda dengan tidak saudara. melakukannya dengan sesuai dengan hukum Taurat itu juga sih sebenarnya. Enggak, Ya, Anda kan Bang Iman sudah mengimani. ngomong gini loh ke saya, bayangin. Kamu tuh dengan dengan iman, saya tuh dengan Iman. akal. Seolah-olah saya tidak Iya. berakal. Padahal Lah memang kayak gitu. Memang kayak gitu. padahal Mari kita akal buktikan itu, apakah Anda dengerin, berakal dengerin, atau Bang tidak. Budi. Anda cuma beriman, sahabatku. Bukan, padahal Anda beriman, akal Anda itu- tidak menggunakan akal. Bang Sekarang Juma, begini, gini, sebelum langit dan Bang bumi Juma, lenyap, setitik pun dari hukum Taurat Bang itu Juma, tidak bisa batal. Itu menurut Yesus. Anda masuk akal enggak itu? Bang Juma, ngerti Nah, nggak kan? arti akal apa? Ngerti nggak kata akal dari mana? Jelasin dulu. Akal ngerti itu nggak? bahasa Kalau Bang Al-Quran, Juma Bang. menuduh saya Akal pakai itu bahasa akal, Al-Quran. Ngerti nggak akal itu apa? Akal itu bahasa Al-Quran. Nah. Bukan. Akal itu dibangun dari konsep yang jelas. Kalau Bang Juma ngomongnya aja konsepnya belum jelas. Bang Juma bawa-bawa akal. Dari situ aja Bang Juma nggak ngerti kok akal itu apa. Akal Akal itu itu apa, dibangun Bang? dari konsep, konstruk bahasa yang benar. Bang Juma mau Untuk pakai mengenal kata-kata sang Khalik, akal, Bang, padahal harus Bang pakai Juma akal comot-comot budi, ayat. berbeda lagi. Gitu. Makanya di Ayub 28 Nggak bisa dong, ayat Bang. 8. Karena ya akal udah, itu udah. justru Dari berasal situ dari aja saya sudah Al-Quran tahu. ya. Oke, Saya lebih nggak apa-apa, paham terserah. Ayub gitu loh. 28 Bang ayat Juma mau 8. meyakini Tetapi seperti itu, kepada nggak apa-apa. manusia ia berfirman, Bang sesungguhnya Yofi, saya takut akan undur dulu Tuhan, ya. Terima kasih. itulah hikmat. Oke, Ya, Bang Bang. Salora. Dan Terima kasih menjauhi ya. kejahatan, Terima kasih. Terima kasih, itulah akal Mas Roha. budi. Makasih, Bang. God bless you. Jangan apa. Itu Bang. Tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan, itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Untuk mengenal sang Khalik harus melalui akal budi, Bang. Menjauhi kejahatan, itulah akal budi. Sangat dijelaskan ini Ayub. Jadi gini loh Bang, mungkin ya wajar karena abang nggak percaya ke situ. Abraham pun sebelum disunat itu sudah beriman. Dia percaya sang pencipta ada. Itu. Dan aku pun kalau masalah yang begini aku nggak suka berdebat sharing. Kenapa ya manusia diciptakan? Kok nggak apa ya? Kok nggak diganti makhluk yang baru manusia ini? Toh udah berdosa. Ngapain diselamati? Tapi rupanya ada maksud tertentu. Karena serupa dan segambar lah. Malaikat bersayap. Dan kita akan mengadili malaikat loh Bang. Malaikat itu iblis yang memberontak. Itu aslinya Bang. Dan aku berterima kasih. Pun kalau ada kritik begini untuk semakin rajin membaca untuk mengawasi diri kami sendiri. Walaupun di dalam seiman belum tentu seamin di agama apapun Bang. Percayalah Bang. Nah, ini kita sharing ya untuk ke depan harinya. Jadi aku tetap memakai di 1 Timotius 4. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Ini kitab aja mengajarkan begitu loh Bang pada kami. Nggak ada kitab mengajarkan gitu. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Ini dalam aslinya Bang. Bertekun dalam semua itu. Baik Bang teman-teman, Zuma, mungkin ya boleh gimana? aku bertanya? Boleh. Ya satu aja sih sebenarnya. Iya silakan. Menurut Bang Suma, ini maaf ya, cuma bertanya aja. Siap. Kitab yang sempurna itu semacam apa sih? Yang sempurna itu yang mengajarkan tentang konsep ketuhanan, konsep peribadatan, konsep hubungan kepada Tuhan dan kepada seluruh umat manusia, yang terkait dengan semua aspek yang dibutuhkan dalam kehidupan umat manusia. Itu. Oke. Terus yang saya dengar kitab yang Bang Suma percayakan, mengimani itu Al-Quran adalah kitab tuh, Karim. yang sempurna. Iya, Iya, Al-Quran. Berarti kalau memang itu menurut saya, pandangan saya, kalau memang itu Al-Quran itu atau kitab itu sempurna, Iya. berarti dia tidak lagi mengandalkan penjelasan dari luar kitab itu sendiri. Gimana itu Bang Suma? Jadi gini, Al-Quran itu datang di dalam surah Asy-Syura ya. Asy-Syura ayat 2 ayat bahwasanya ketika Al-Quran itu datang diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Al-Quran ini kemudian adalah sebuah
Nabi harus udah turun, Bang. Itulah yang disebut penjelasan. Itulah yang disebut dengan sebutan hadits, perkataan, dan juga ya, silakan bilang gini. maka Nabi inilah yang kemudian yang memiliki tugas untuk kemudian menjelaskan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Seperti itu, Bang. Jadi gini loh, berarti beda dengan Alkitab kita ya. Kalau Alkitab yang kita pakai memang sempurna. Dari kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu udah sempurna. Tidak lagi percaya kitab-kitab yang luar dari Alkitabnya sendiri. Beda dengan yang Al-Quran, ya harus ambil penjelasan-penjelasan dari luar dari Quran itu sendiri loh, Bang. Ya, jadi gini, baik. Padahal dibilang kitab itu adalah sempurna. Baik. Kenapa harus ada bantuan-bantuan dari buku yang lain? Menurut saya kan begitu. Iya, sama. Gimana menurut Abang? Oke, sama ketika tadi saya katakan kepada saudara, di dalam pengajaran kitab-kitabnya orang Yahudi seperti 1 Raja-Raja, 2 Nomor 3, ketetapan, ketentuan dan seterusnya itu sudah lengkap di situ. Tapi kenapa harus ada perjanjian baru? Dan perjanjian barunya ini tidak berasal dari Yesus. Itu lucunya itu di situ. Sementara sumber daripada firman itu sendiri, bahkan dikatakan firman menjadi manusia adalah Yesus. Tapi kenapa kitab Anda itu tidak memiliki legitimasi dari Yesus? Contoh surah-surah Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan surah-surah Paulus. Katanya Yesus itu adalah Tuhan. Yesus datang mengajar, dia firman. 3 tahun dia mengajarkan Injil. Tapi kenapa dia tidak mengajarkan tentang konsep kekristenan? Harus ada Paulus, harus ada Lukas, harus ada Markus yang kemudian mengajarkan itu. Nah, sama dengan ini. Kalau di Al-Quran jelas dikatakan bahwasanya bil bayyinati waz zubur wal anzalna ilaika dzikr litubayyina linnas ma nuzzila alaihim wa la'allahum yatafakkarun. Mereka kami utus, baginda Rasulullah SAW kami utus dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab, dan kami turunkan Al-Quran kepadamu agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan agar mereka memikirkan. Jadi Al-Quran diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW agar Rasulullah menerangkan kepada seluruh manusia apa yang telah diturunkan Allah kepada kita melalui Al-Quran. Siapa yang menjelaskan? Nabi. Dengan cara apa menjelaskan? Itulah uraian-uraiannya, disebut hadits. Misalnya perintah sholat, ya, atiullah wa atiur rasul, ada perintahnya kemudian taat kepada Allah. Caranya taat kepada Allah menjalankan segala perintah-perintah Allah. Apa saja perintah Allah itu baginda yang jelaskan. Kan begitu poinnya. Ya, jelas seperti itu. Ya. Lalu kemudian Jadi, ya, silakan. Saya hargai sih itu kepercayaan Bang Suma. Tapi yang saya tangkap di sini adalah kenapa harus percaya ke kitab-kitab yang lain kan? Padahal kitab itu sendiri udah dikatakan sempurna. Kenapa harus ambil penjelasan dari kitab yang lain lagi? Karena yang Al-Quran ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ini adalah firman Allah. Yang menjelaskan firman Allah adalah siapa yang menerima kalam Allah itu? Rasulullah Muhammad SAW. Iya. Maka dialah yang harus menjelaskan Al-Quran itu. Penjelasan Al-Quran itulah yang disebut hadits, kan gitu. Betul, itu menurut Bang Suma. Jadi saya kan ini orang yang awam lah, kalau mau bilang kok ini kitab ini dibilang sempurna. Berarti sempurna itu umpama saya baca Al-Quran nih Bang. Saya hanya bawa Al-Quran umpamanya. Terus gimana penjelasannya di dalam Al-Quran itu kalau nggak pakai kayak buku-buku yang lain? Iya, Rasulullah yang harus menjelaskan karena dia yang menerima wahyu itu, Bang. Rasulullah yang harus menguraikan isi Al-Quran itu. Penjelasan beliau inilah yang disebut hadits. Kan begitu? Lah kalau nggak ada hadits itu gimana, Bang? Berarti Rasulullah tidak menjalankan perintah Allahnya. Karena perintah Allahnya itu agar engkau menerangkan kepada manusia. Kan jelas itu perintahnya. Jelas perintahnya itu. Ya, saya hargai itu. Tapi kalau pedagang kan sudah Allah yang mana, manusia yang mana. Oke, gitu, selamat ya. Jelas malam, ya? Bang
Malik, Jelas. kita ngobrol santai Tapi sini ya. kalau Nanti Bang nggak Duma, ada Bang Duma, kata-kata Iya, iya. hujat atau marah-marah gitu atau apa ya. Kita santai. kalau di Maaf. surah laba-laba ini di ayat 67 ini kan sangat jelas nabi itu hendaklah lebih utama bagi orang mukmin dari dirinya sendiri, dan istri-istri adalah ibu-ibu mereka, dan orang-orang yang mempunyai hubungan satu darah sama yang lain berhak mewarisi di dalam kitab Allah ya, kalau apa ya, daripada orang-orang mukmin dan orang muzairin, kecuali kamu berbuat baik kepada saudara-saudaramu adalah demikian yang telah tertulis di dalam kitab Allah. Dan ingatlah, kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, putra Maryam, dan kami mengambil dari mereka perjanjian teguh. Tidak dikatakan tentang Muhammad, Bang. Ya, ini dijelaskan Saudara. kepada Kan ini saudara. dijelaskan. Dengarkan dulu. Surah apa yang Anda baca ini? An-Nahl ya? Ayat berapa? Laba-laba. Anal An-Nahl. QS 33 ayat 67, Bang. Oke. Coba Abang apa, Bang? Itu sangat jelas Ya. loh, dirincikan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi gini. Ayat yang Anda bawa ini ya, ketika dibacakan, yang menjadi tujuan daripada datangnya Al-Quran ini adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya kan? Nah, artinya bahwasanya Al-Quran sudah menjelaskan dengan terinci bahwasanya memang kepada Rasulullah Al-Quran ini dijelaskan kemudian. Walaupun tidak disebutkan nama beliau di sana, yang jelas Al-Quran itu ditujukan kepada beliau. Ya kan gitu? Mohon maaf. Jelas Bang. nggak di sana, Apa Bang? bukan untuk bangsa Arab aja itu, Bang? Nah, Oh itu, enggak. saya Makanya Al-Quran itu seruannya ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia. Sementara Yesus tidak pernah menyeru seluruh manusia, dia hanya untuk Bani Israel. Begitu juga nabi-nabi yang lain. Gitu loh. Tapi kan tidak sedara, Bang, ditulis situ, Bang. Lah, saudara di sini maksudnya apa menurut saudara? Masalah ahli waris itu tetap sedara loh, Bang. Hukumnya itu, Bang. Ya ahli waris, iya betul. Terus yang Anda permasalahkan? Sedara tadi. Harusnya dicek dulu Allah yang disembah Muhammad itu Allah yang mana. Itu maksudnya. Ini kan masalah kita. Terus kalau Anda mengatakan Allah itu di dalam agama Anda itu Tuhan yang mana itu, Her? Makanya Ada nggak? beda loh, Bang Juma. Allah Israel. Iya, maksud saya gini loh. Allah dalam agama Kristen itu yang mana? Oh, Kristen nggak mengenal Allah, bro. Allah Terus Israel. kenapa kitab Anda bertaburan kata Allah? Itu kan Allah bacanya, bukan Allah. Iya, terus bagaimana ceritanya Anda mengatakan itu Allah? Sementara di dalam definisi kata Allah ketika dia diterjemahkan ke dalam dituliskan dalam bahasa Latin, tulisannya itu sama. Nah, sekarang Iya. Anda mendapatkan kata Allah itu dari mana? Iya, itu kan terjemahan. Terjemahan. Iya. Terjemahan dari kata apa? Santai Elohim. Ya Elohim kan? Elohim itu ke dalam bahasa Indonesianya apa? Elohim itu gelar, diterjemahkan Ya, ke iya, dalam dalam bahasa Indonesianya apa Elohim itu? Iya, diterjemahkan Allah. Iya. Jadi Sesembahan, Bang. Oke lah, mohon maaf kalau ada kata-kata salah, Bang Juma ya, Bang. ya sama-sama Bang, Karena sama-sama. Bang Melekil aku turun dulu, Yos. Makasih ya. Aku udah Iya, makasih Bang Firaun. salam Iya, toleransi sama-sama. ya, Bang ya. Iya. Ya, makasih ya Bang Yosino. Ya, saya ada jadwal di Umi Dini. Saya harus bergeser ke sana. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Oke, Bang Herdi dan juga Kelana Yusuf, thank you. Saya pamit ya. Semangat Bang Suma, malam. makasih banyak, Bang Suma. Makasih. Iya. Ya, makasih.
Kalau saya punya prinsip, lebih baik Allah jadikan saya kaya di akhirat dibandingkan Allah jadikan saya kaya di dunia. Kenapa? Kaya di akhirat abadi, kaya di dunia mati. Orang ya, mau kaya mau miskin, kalau mati ukuran kuburannya sama. Mau dikubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jumpa lagi kita dengan apa yang kemudian kita bahas tadi. Itu sangat luar biasa ya. Ketika kemudian ada ahli asumsi, saya katakan ahli asumsi karena beriman saja tanpa menggunakan akal sehat gitu ya kan. Allahu Akbar, Masya Allah. Lalu kemudian muncul si Herdi, wah saya harus pergi dari sana kalau Herdinya ada. Kenapa? Karena ya biarkanlah beliau melakukan monolog, ya kan? Biarkan dia monolog ria, membahas tentang apapun yang dia suka. Tidak ada kewajiban kita lagi untuk membantu dia untuk keluar daripada apa yang dia jelaskan menurut pengetahuan dia sendiri. Nah, untuk itulah rekan-rekan sekalian, malam ini mungkin sahabat kita, beliau ingin berdialog dengan kita, maka kita hadir di tempatnya. Siapa? Umi Dini kalau nggak salah ya, Umi Dini yang meminta kita kemudian untuk bergabung di tempatnya gitu. Tapi mudah-mudahan materinya menarik kan gitu ya. Tapi saya lihat teman-teman di tempatnya Umi Dini juga nggak ada Kristen. Nggak ada Kristennya, percuma pun kita masuk ke dalam, nggak ada Kristen. Yang kasihan teman-teman disuruh keluar. Teman-teman, kita lanjut gitu. Kita tunggu ya teman-teman. Apakah betul ada yang Terus begitu. Dia Harus tadi begitu kalian Kristen ya. dia tadi di sini dapat gede loh, Mana makanya kiamat manggil aku give kiamat, mana sudah aku give. teman-teman, kalau tidak ada Kristen berkelas nanti yang di sini ya, di Umi Dini ini, kita keluar ya. itu udah ganti pemain, dia masih bertahan di sini. Biarin kata Erben, katanya saya aja. Aku mau nge-give dulu mau ada Bang Zuma sebelum saya turun. Permisi Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Neflos, Bang Putri, Bang Zuma. Izin nge-give ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda Panglima kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Apa yang ingin kita bahas pada malam hari ini? Siapa yang Kristennya? Gurunda. Badai Iwan gitu. Badai Iwan. Iya Bang Zuma, ini nunggu lawannya kita nih. Bang Zuma, mungkin apa kita mulai ini dulu, mungkin berdoa bersama untuk Turki gitu Bang Zuma, dipimpin doanya gitu Bang Zuma. Silakan. Jangan saya kalau berdoa. Ini yang bagus, ini yang berdoa ini yang perempuan nih. Wah, sadus sekali nih adik saya Umi Dini. Jangan. Itu si Umi tiap pagi tadarus di tempat saya itu kok bagus suaranya. Silakan Umi.
Iya, Mau silakan doa Dinda. apa? 1 menit aja, 1 menit. Insya Allah doa keselamatan. Semoga Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah melindungi kita semua dari terutama dari segala bencana dan juga yang paling utama sekali adalah fitnah daripada kaum Dajjal wa fitnah tidak Dajjal. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita sama-sama menundukkan kepala, memohon pengampunan dengan membacakan kalimat-kalimat thayyibah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbitu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kalau kata Babe Ngacir, kita kalau berdoa jangan terlalu bawel, juga jangan terlalu kuntet. Katanya kalau kuntet itu pendek. Ya Allah, dengarkanlah doa saya, tapi tidak disampaikan apa yang menjadi doanya. Kalau menurut Babe Ngacir dibilang kita berlindung dari segala yang membuat kita masuk ke dalam kesesatan, juga ke dalam nerakanya Allah, seperti itu. Rabbitu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhana rabbika rabbil wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin dari yang lain, silakan. Dari Bang Neflos. Ya, silakan Bang Neflos. Silakan Mualim, saya nggak berani golil adab. Silakan Mualim, Tuan Guru. Karena tadi Tuan Gurunya yang meminta. Ini serius ya 1.300? Apa? Korbannya? Menurut berita demikian. Korban meninggalnya 1.300 emang? Menurut berita. Mungkin akan bertambah itu, Bang. Nah, ini justru ini makanya saya bingung. Ada kejadian apa rupanya? Gempa 7,8 skala Richter, kedalaman 10 km di Turki, Bang Zuma. Skala Richter. Astagfirullah. Terjadi hari ini itu baru kok update. Gempa gila itu. Hampir sekuat Aceh ya gempanya. 7,6 berapa? 7,8 Umi, itu di kotanya hancur lebur, itu kotanya kayak potensi tsunami ya. Enggak, di tengah-tengah sekarang kota yang itu kotanya hancur sudah mencapai 2.000 katanya gitu. Iya, banyak saudara. Insya Allah syuhada ikhwan, karena orang-orang yang meninggal terkena reruntuhan, tertimpa reruntuhan, insya Allah syahid. Betul. Amin, amin, Allahumma amin. Ya banyak, karena Turki termasuk negara yang menyokong negara Indonesia merdeka ya. Ya, minta di doanya buat teman-teman Al-Fatihah. Mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena berdoa ya. Amin, amin. Amin ya Allah, mudah-mudahan doa kita sampai buat para syahid muslim yang di Turki ya. Ya Umi, katanya kiamat udah sampai tuh Umi. Mungkin udah bukan lu sendiri ya. Enggak, tadi dia mau tadi di sini. Itu udah bilang tadi bilang ada yang bilang udah ada tuh. Ya, kalau dengan saya jangan dengan kiamat, jangan. Iya, yang lain aja. Karena orang itu tidak mau menerima penjelasan gitu. Gitu ya, kalau gitu lawan saya aja gimana kiamat saya. Nah, kalau macam Ded bisa, Dinda Kurius bisa, Dinda Kelvin jadi bisa. lipat-lipat nanti dia kiamat itu. Misalkan kiamat kalau misalkan itu bawa teman aja ke sini, karena untuk Bang Dazuma mungkin bukan kelasnya Anda ya.
Oke, Mungkin saya lebih izin turun ya kompak. semua ya, Bang Zuma, Umi, Bang Kores, Bang Nevlos ya, Bang Iwan, biar ada yang naik nanti ya. Saya di bawah aja. Siap. Oke, Dedi. Makasih semua. Tukang kasih dan Selamat Mas Kuro. pulang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sambil nunggu. Ayo Kiamat sini kita main data, lu bawa fatwa, gua bawa Biblo 1928. Ayo, kita adu lah. Kita adu. Tapi tadi gini Lu loh, bawa- dia udah ngaku suruh baca Arabnya dia nggak bisa. Alasannya ya karena saya oten gitu, disuruh baca original teks Al-Quran, kemudian disuruh baca Hebrew juga dia nggak mau, nggak bisa dia ngaku karena saya oten. Sebentar Umi. Oten atau oten Ini. spellingnya? Oten. Ini nih, ini lawan buat Bang Zuma nih. Ayo masuk. Kok gelap layarnya? Belum ya, bentar. Iya. Ini orang ini. Aduh. Ini lawan buat Bang Zuma nih. Sang debater menjadi TikTok. Wah, Bu. Oh, alah Bu. Ngeri kawan. Ayo di itu. Ngeri-ngeri sedap kawan. Halo kawan. Apa kabar kawan? Astagfirullah. Nah, di sini bisa cari beras. Dipenet RT tadi. Godain RT. Loh, kok suaranya beda ini? Loh, Muslim ternyata ya Allah. Iya, Muslim. kawan ini, bukan kawan. Ada-ada aja. Ngeri-ngeri Keluar sedap dulu. kawan. Mbak mau godain RT lagi ini. Parah ini, parah. Oke, kita Kupikir tadi mau cari beras abangku ini. Tapi kayaknya dia udah lama juga nggak aktif di TikTok ya. Walah Bu ini. Iya. Dia zaman kapan ya? Dia cuma 2021 doang bikin konten. Mungkin nggak ada yang FYP kali. Makanya udahan lah. Nyari berasnya di YouTube lagi aja gitu. Coba Bang Kores ada ini nggak ada yang kira-kira lawan buat Bang Zuma nggak di situ di akunnya ini? Lawan buat Gurunda. Mereka nggak. Ya udah bahas apa aja deh. Sembarang kita bahas cerita nanti naik sendiri itu. Tadi banyak teman-teman Muslim di bawah yang minta Bang Da atau Ustadz Wafi tadi ini meluruskan apa yang dituduhkan Kiamat dari apa yang dia tadi bawa itu. Enggak, Kiamat itu salah. Harusnya ketika dia membawa data sama seperti kita menyebutnya Yohanes 12 nomor 3 misalnya. Nah, orang-orang Kristen bisa buka Bible. Sekarang kalau dia nyebut hadits berkesesuaian dengan kitab hadis sahih yang kita punya. Kan tidak. Tidak. Itu dia makanya. Coba tengok itu terjemahan-terjemahan daripada hadis yang dia bawa. Sama nggak dengan di kitab-kitab yang diajarkan di pondok-pondok? Kan beda. Dan Bang Sulfikar itu mampu loh dia mengedit-edit terjemahan hadis dan sangat bisa dia. Kita sudah praktekkan dia merubah terjemahan hadits di Google. Dia mampu merubahnya. Dan saya sendiri langsung melihatnya waktu itu. Artinya siapapun bisa merubah terjemahan hadits. Makanya kalau si Kiamat datang atau ada yang berdebat dengan Kiamat atau Herdi, original teksnya ambil, uji original teksnya, pasti beda dengan terjemahan yang dia gunakan itu. Dan lagi tadi nggak ada ininya ya Bang Afri ya waktu dicek ya yang link yang dikasih itu yang dikasih si Kiamat itu about-nya kosong ya?
Iya, itu makanya aku bilang umat Islam belajar hadits itu tidak melalui link. Kayak misalnya anak yang di pondok, mereka belajar ulumul hadits, ya, ilmu tentang hadits. Mereka belajar tentang sirah nabawiyah dengan bawa hadits misalnya. Mereka itu menggunakan kitab-kitab gundul, tidak seperti yang ada yang diceritakan, yang dia lihat oleh si kiamat, lantas kemudian dijadikan sebagai senjata untuk nyerang kita Islam. Kan pembagian hadis itu kan sudah sangat jelas. Banyak kemudian kaidah-kaidah mudallis, mu'an, mursal, mauqut, marfu, mu'allaq, mudraj dan seterusnya. Ini semua harus dipahami. Kita harus ngerti gitu loh. Makanya kalau berbicara tentang hadis kita harus berhati-hati. Kita nggak bisa kemudian mengatakan hadis sahih, lantas kemudian kita katakan itu benar-benar sahih dalam arti kata dijadikan sebagai acuan. Kenapa? Karena pembagian hadis itu terlalu banyak. Gitu. Jadi kalau hanya ilmu seperti kiamat, siapapun bisa. Coba sekarang Anda buka Google. Ketik apa yang Anda mau di situ, apa yang kita mau. Muncul itu semua. Tapi bagaimana cara membenarkannya? Oh, tertulis sahih. Apakah itu bisa dijadikan rujukan? Ya tidak. Karena itu tidak bersanad. Hadis itu harus bersanad. Dari mana penyampaian hadis itu kepada kita? Siapa yang mengatakan itu sahih? Google. Dari mana kita bisa tahu bahwasanya apa yang disampaikan oleh Google itu betul-betul sesuai dengan hadis yang ada dalam kitab hadis? Kan tidak ada yang tahu gitu. Nah, kenapa kemudian orang-orang ini tidak mengambil Al-Quran? Hayo. Kenapa tidak menggunakan ayat suci Al-Quran untuk kemudian melumpuhkan keimanan umat Islam? Kenapa nggak menggunakan ayat suci Al-Quran? Karena ayat suci Al-Quran di penjuru bumi manapun semua umat Islam tahu. Tapi kalau hadis-hadis kayak gitu, ini orang ini, dengarkan ya teman-teman. Orang ini ketika ada link, ada blog yang kemudian menuliskan Rasulullah Muhammad SAW berkata, atau haddatsana Umar bin Abbas bin Usaima bin ini, baru isinya kemudian dikatakan tiada kemilau seindah sangsil. Bisa jadi dia percaya itu adalah hadits, bisa. Orang-orang awam di kita juga bisa percaya itu hadits. Kenapa? Karena tidak memahami kaidah-kaidah hadits. Nah, orang kayak begini kalau dijelaskan mana dia mau terima? Yang dijadikan sebagai acuan ini tertulis, terjemahannya sudah kayak begini, maka mau tidak mau harus memahami apa yang dia mau gitu. Tadi kan ngaku tuh, saya sekarang sudah belajar bahasa Arab. Ya udah silakan aja. Kalau Anda belajar bahasa Arab, kemudian Anda membaca kitab hadits yang sesungguhnya, Anda malah justru bisa jadi mu'alaf. Sudah berapa banyak orang yang kemudian tadi tujuannya ingin merusak Islam. Contoh, Prof. Manahem Ali. Itu orang yang paling berbahaya sekiranya dia tidak mendapatkan hidayah. Apa yang dia pelajari? Al-Quran. Apa yang dia pelajari? Salinan-salinan kuno tentang Islam. Tapi begitu dia mendalami, rupa-rupanya apa yang terjadi? Yang tadinya misionaris, lintas negara, malah berubah menjadi orang yang menjadi garda terdepan dalam membela akidah Islam. Silakan aja belajar bahasa Arab, mengkaji kemudian literasi yang ada dalam Islam, tapi tinggalkan belajar dari Google. Karena kita Islam juga nggak belajar dari sana. Kitab kita banyak. Menumpuk ini kitab. Di mejaku aja nggak muat ini. Lantas kemudian kita mau diajarin gitu dari orang-orang seperti dia tentang Islam. Sementara umat Islam itu memiliki kaidah ilmu di dalam menerima sebuah penjabaran tentang peristiwa yang terjadi pada masa lampau. Ya nggak bisa dong. Karena itu saya malas. Selevel kiamat itu malas saya, malas Herdi itu malas saya debat dengan orang-orang kayak gitu. Masih bisa kayak Erben gitu ya, si Petro. Ya, itu masih bisa karena mereka itu tidak ngotot. Dalam arti kata ngototnya itu menampakkan kebodohannya kalau dia itu so pintar. Ngeyelnya luar biasa gitu. Ya jadi kalau bisa teman-teman biarkan aja beliau-beliau yang saya sebutkan itu monolog. Nanti kalau misalnya nggak ada umat Islam yang layani pasti monolog mereka itu.
Dan pada terbukti saat sekarang dia udah mulai berani keluar kandang gitu loh Bang Zuma ya. Karena apa? Karena kita sudah mulai berpikir untuk teman-teman muslim ini udah kita jangan masuk ke ke komalnya dia, karena dengan sendirinya dia nantinya akan keluar sendiri. Biarkan saja kalau kita terpancing masuk ke komalnya kiamat, kita akan dibully habis-habisan di sana. Tanpa ada umat Islam di sana, dia nggak akan ada bahan untuk untuk dijual gitu loh. Jual dengan cara penipuan seperti itu. Iya, biarkan Aku aja tuh bingung monolog. sama mereka tuh, Umi, Gurunda. Mereka tuh suka di roomnya tuh, oh mana Muslim gak berani naik, Muslim gak berani naik. Terus di situ langsung tertuliskan ya, Kores bergabung, langsung sunyi. Naikkan aku ke Injil aku dong, nggak dinaik-naikin coba. Nah, katanya minta Muslim, aku apa gitu loh? Ya, Apakah aku naik terlihat itu yang seperti awam. Yesus kalian gitu sampai kalian takut Muslim yang untuk ketemu? ditandai, gitu Bang Kevin. Kecuali Muslim yang ditandai, yang tidak diterima. Ya kalau kita udah jadi Muslim yang ditandai kan. Kenapa kita ditandai? Kenapa? Bukankah kita mengasihi musuh sebagaimana musuh mengasihi kita gitu? Apa yang salah dari Saya kita? beberapa kali di sana, beberapa kali saya di kick, beberapa kali saya di mute sama dia. Makanya tadi Umi buktikan di sini kalau di komal Muslim itu dia aman gitu. Maksudnya dia aman itu nggak ada kick, nggak ada mute. Dia berjam-jam di sini tadi kan? Dinda Wafi juga digituin sama dia. Iya. Semua semua. Iya. Saya kalau nggak, ya saya juga harus memperhitungkan pesan-pesan orang di belakang kita kan. Betul. Biarkan beliau menolong, ya udah. Itu kita harus hargai. Tapi yang lucu ini ya fenomena nih, gimana? Gurunda. Gimana deh? Fenomenanya gini sekarang ya. Room kiamat itu kita udah lihat ya versi Kristen terbaik yaitu Ferguson kan, kita udah tahu bagaimana kan kelakuannya. Kristen banget lah pokoknya. Nah, tapi di room kiamat dia itu tunduk dan sun kaki ke kiamat. Ini hebat. Aku takjub di situ. Kok bisa ya seorang kiamat itu mempunyai anak buah ajudan Fergu ini. Jadi Fergu itu Tan Biluan. Jadi Tan Biluan ini kalau disuruh ngomong, disuruh diem gitu. Bisa begitu kiamat loh. Itu kepada orang Kristen terbaik di Indonesia. Aneh. Sakti serius. Kristen terbaik saja itu udah kayak begitu ya. Ya. Iya. Ya itu sih maksudnya kalau memang mau dialog, ya mari kita jumpa. Kita kan udah dialog lama kan, Sofiatul, Herdi itu Kristen. Kristen itu Kristen. Kalau yang baik-baik itu oknum. Mereka bukanlah Kristen yang taat. Harusnya mereka itu berpikir loh ya. Tapi kayak mana ya? Mereka mau memahami Islam itu sulit gitu loh. Karena umat Islam itu jelas sekali ilmunya bersanad dari ulama-ulama kan gitu. Bagaimana kemudian mereka itu mengajarkan tentang hadits kepada murid-muridnya, pada santri pesantren-pesantren dan seterusnya. Masa mereka nggak berpikir kenapa semudah ini saya membawa materi dari link? Kenapa umat Islam yang konon ceritanya bertaburan ulamanya kok nggak paham tentang hadis ini? Atau karena saya saja yang kegirangan mendapatkan data-data dari Google tapi tidak sesuai dengan konsep yang diimani umat Islam? Dia nggak pernah berpikir ke sana. Karena begini, Mualim Tuan Guru. Jadi karena memang mereka itu kan bisa dikatakan bahwa Bible itu kitab replika sebenarnya kalau saya amati. Jadi seperti imitasi, kitab suci yang imitasi sifatnya replika. Bible itu bukan data primer sebenarnya, karena sumbernya tidak melalui sumber utama, tetapi sekunder sebenarnya. Jadi udah tangan kedua, ibarat kayak wahyu itu wahyu bekas jadinya, bukan wahyu ori. Nah jadi kenapa? Karena ada investigasi. Jadi itu seperti seperti tesis jadinya Bible itu. Ada penelitian, ada riset, ada investigasi, ada analisis. Dan itu pengakuannya kan datang dari Tuhan atas kekuatan roh-roh itu kan. Roh-roh yang gak tahu bentuknya seperti apa.
Jadi tidak pernah punya kitab original, justru kitab originalnya itu diklaim. Nah, diklaim kan replika jadinya, kayak kebiasaan orang Cina, duplikat aja. Nah, maka itu sudah jadi kebiasaan. Kalau kata Pak Judi itu spirit mereka sudah terbentuk. Nah, maka kebiasaan itu diterapkan dalam dialog. Mereka akan mengambil replika-replika hadis yang tertolak, yang lemah begitu ya, atau tidak diakui. Begitu kayak hadis imitan lah ya. Hadis imitasi. Mereka pasti pakai itu. Hadis orinya nggak mau mereka pakai itu. Itu kebiasaan. Kebiasaan seperti itu. Dan itu memang perbuatan yang memalukan sebenarnya. Gitu. Udah jadi watak dia, Malim. Iya, benar sekali, benar. Jadi satu hal lagi yang mereka harus pahami, apa itu? Bahwasanya terkait dengan kehidupan Rasul Muhammad SAW. Analisis ilmiah bagaimana kemudian sejarah pergerakan Islam di masa Rasulullah. Itu kan jelas tuh. Dari detik ke detik itu diceritakan kemudian. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bagaimana hubungannya dengan Abu Bakar, bagaimana hubungannya dengan Utsman, bagaimana dengan istri-istrinya. Itu diceritakan satu persatu secara detail. Dan kemudian ketika dirangkum semua tentang apa yang terjadi pada diri Rasul Muhammad SAW, hanya satu poin aja yang selalu mereka gaung-gaungkan. Rasulullah melakukan pencabulan pedofil. Hanya itu ajanya. Sementara kehidupannya itu tertera 65 tahun. Cuman satu poin kesalahan itu yang kemudian selalu diungkap. Padahal kalau kita melihat secara jujur, ya, taruhlah kita ini juga bukan penganut Islam misalnya, tapi kita jujur terhadap apa yang tertuang dalam hadits yang dinarasikan oleh Ibnu Hisham misalnya. Di situ tidak ada pencabulan, menikahi lalu kemudian tinggal serumah di usia 9 tahun. Pencabulannya di mana? Kalau dia melakukan, mohon maaf, persetubuhan, lah istrinya, cabulnya di mana? Jadi tidak ada itu, nggak ada. Nah, bandingkan dengan apa yang tertera di dalam konsep mereka. Misalnya Paulus. Ada nggak Paulus itu diceritakan tentang rumah tangganya, tentang silsilanya, seperti apa dia dan seterusnya. Lalu kemudian kalau ada, barulah mereka itu harus berani membandingkan dengan risalah kenabian sirah bawiyah. Menurut yang mereka pahami. Ayo ceritakan, Paulus hidup berapa tahun? Misalnya usianya dia meninggal usia berapa tahun. Ada nggak cerita tentang dia lahir, kemudian dia besar, apa yang dilakukan dari sejak kecil sampai seterusnya dan seterusnya? Kan tidak ada. Tidak ada cerita-cerita itu, jangankan cerita tentang kehidupan sehari-harinya, nama orang tuanya aja kita tidak tahu. Paulus itu. Ini dari hati Kristen apa Muslim ya? Kita naikkan dulu satu Kristen ya yang. Itu Kristen. Confirm. Umi naikkan dulu, siapa yang mau ini bergantian? Oke, saya aja Umi. Bang Afri, boleh silakan. Ya, silakan. Sambil dia naik, aku ngasih tahu dari hati. Tadi aku udah dialog, itu enak dialognya. Umi, Gurunda, Bang Deo, Aki Noves, Aki Badai Iwan. Dia benar-benar mau belajar, baik Al-Quran maupun Biblos. Baik, coba kita ini. Halo, selamat malam host, Kak Mican, semuanya juga Bang Juma. Malam, saudaraku, dari hati yang paling dalam. Selamat malam. Saya menyimak sedikit yang dibilang Bang Juma ya tentang Paulus ya kan. Iya. Kalau dari kisahnya sih dibilang ya nggak cocok jadi rasul, tapi kalau itu udah ke pilihan Tuhan, kehendak Tuhan Yesus, mau bilang apa kita manusia ini kan gitu. Itu aja dulu. Nah, tulisannya dan penjabarannya Bang Juma diakui seluruh dunia. Sangat membenarkan Injil. Itu kehendak Tuhan langsung atau kehendak yang tidak langsung? Kalau dibilang apa tadi pertanyaannya Bang?
itu kan disebut tadi dibilang bahwa itu kehendak Tuhan. Itu kehendak langsung atau kehendak tidak langsung? Ya langsung lah Bang. Berarti itu diucapkan langsung oleh Yesus, begitu ya? Melalui Rasul apa juga Markus atau Yohanes. Itulah yang menjadi perantara ke Paulus untuk menjadikannya rasul. Waduh. Iya. Silakan Tuan Guru. Iya Bang. Ya, silakan. Ya, oke. Anda jelaskan. Baik. Jadi gini, kita menghargai itu iman saudara. Nah sekarang gini, Anda ada Bible di situ, boleh nggak? Ada. Buka 2 Petrus 2. Udah? 2 Petrus 2. Saya bacakan ya, Bung. Nanti Anda coba jabarkan ke saya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu. Ini maksudnya di antara kamu ini siapa ini? Ayat berapa tadi Bang? Nomor satunya coba. Nomor 1. Sebagaimana nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan masukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Iya. Oke. Nah, pertanyaan saya gini. Sabar dulu. Ini demikian pula di antara kamu. Kamu ini siapa? Di antara kamu, ya orang percaya ya kira-kira gitulah Bang Juma. Oke. Nah, mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pengajaran sesatnya ini dimasukkan ke mana? Dimasukkan kepada dimasukkan kepada pengertian orang-orang percaya lah mungkin. Nah, kalau kita ingin jujur ya, di sini sangat jelas nasihat daripada Petrus ini bahwasanya nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu ini Bani Israel, murid-murid yang kemudian dikatakan oleh iman saudara sebagai pengikut Yesus. Nggak ada di sini Israel dibilang Bang. Oke, suara saya kedengar nggak? Kedengaran. Tapi nggak ada di sini dibilang untuk Israel, Bani Israel nggak ada. Oke, ini mereka memasukkan pengajaran sesat yang membinasakan. Berarti sudah ada pengajaran yang baku, kemudian ada oknum pengajar palsu, nabi palsu yang memasukkan pengajaran sesat dan membinasakan itu. Iya, sekarang udah ada lah Bang. Ya, itu dimasukkan ke mana? Ke kitab mana dimasukkan? Ya itu tidak ketahuan lah Bang. Namanya guru-guru palsu ataupun dibilang pengajaran-pengajaran palsu itu nggak ada di dalam kitab perjanjian lama dan perjanjian baru lah Bang. Di luar itulah mungkin kalau kitabnya Bang cari. Iya, datanya dari luar dimasukkan pengajaran-pengajaran sesat itu. Pengajaran sesat itu maksudnya dimasukkan kemana pengajaran ini? Dimasukkan di dalam pengajaran Yesus, benar nggak? Apa jawabannya Bang? Pengajaran ini dimasukkan ke dalam pengajaran Yesus kepada Bani Israel, benar nggak? Enggak lah Bang, kan nggak ditunjukin ke Bani Israel di sini penyesatnya. Jadi kemana dia memasukkan pengajaran-pengajaran sesat itu? Ya kan saya jawab tadi mungkin ke orang percaya di tengah-tengah kamu. Kamu itu siapa Bang? Tanya tadi orang percaya Bang. Iya. Jadi kan jelas di sini. Demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini kan Bani Israel kan? Ya, bukanlah, bukan Bani Israel juga. Lalu siapa? Iya, orang percaya Bang. Orang percaya gimana? Petrus itu diutus kepada siapa dulu?
Ya, abang kalau tahu coba. Aku kurang tahu. Galatia 2 di Galatia 2 menurut Paulus, Petrus itu diutus kepada orang-orang yang bersunat. Galatia 2 nomor 8. Karena Petrus karena Yesus yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat. Berarti pengajaran 2 Petrus 2 ini adalah pengajaran kepada orang-orang yang bersunat. Dan akan ada muncul pengajar-pengajar palsu di antara orang-orang yang bersunat. Ini siapa ini kira-kira? Yang datang kepada murid-murid Yesus Bani Israel mengajarkan tentang pengajaran-pengajaran sesat ini siapa ini? Menurut Anda? Pengajar-pengajar sesat itu ya mungkin yang membelokkan kebenaran firman Tuhan lah ya Bang ya. Dan itu pun kalau sekarang ini dalam pengertian orang Kristen, orang-orang yang di dekat kita ataupun yang berdampingan seperti itu Bang. Bukan Kristen ini, orang-orang bersunat. Kristen kan orang-orang yang tidak bersunat, pengikut Paulus. Kalau pengikut Petrus adalah orang-orang yang bersunat. Itu langsung Bang. Gimana? Itu kan menunjukkan statusnya itu sunat itu gitu kan. Kalau sekarang kan udah beda statusnya, kita udah di KTP. Bukan. Ini kita berbicara mengenai 2 Petrus 2. Kelihatannya saudara saya bingung gitu. Di sini dikatakan, sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Tuhan, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Kamu di sini adalah orang-orang bersunat. Artinya, di tengah-tengah Bani Israel ini akan muncul guru-guru palsu yang memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Siapa ini? Yang memasukkan pengajaran palsu di dalam pengajaran Bani Israel dengan mengatakan ajaran Bani Israel itu perjanjian lama sudah nggak berlaku. Ini siapa pelakunya? Saya nggak bisa menuduh Bang. Cuman kalau di dalam kitab perjanjian baru ini ya semua berseiringan untuk menyuarakan bahwasannya orang-orang percaya yang sekarang ini itu ya betul-betul sungguh-sungguh belajar biar nggak masuk ataupun terjebak dalam ajaran-ajaran yang sesat gitu Bang. Iya. Yang pasti terkait dengan 2 Petrus 2 ini, di situ dijelaskan bahwasanya akan datang ya kepada orang-orang bersunat, guru-guru palsu yang akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang menebus mereka. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Ini siapa ini mereka ini yang binasa ini? Bentar. Kira-kira penulis kitab saudara ini yang masuk nih mungkin teman dari hati, siapa yang mau bergantian? Bang Dewa? Siapa, Dek? Bang Dewa? Ya udah nggak apa-apa, Dewa yang turun nggak apa-apa. Mau bergantian? Turunin aja. Kita bergantian dulu ya. Ini supaya rada adil. Kayak mau mati. Dari hati saya minta Anda kalau bicara jangan seperti orang bingung. Saya minta Anda tegas. Anda sudah makan malam dari hati. Anda sudah makan malam dari hati. Jalan Anda. Selamat malam Bang HO. Si Hotang kayaknya masih unek-unek nih. Selamat malam Bang. Selamat malam Kak. Baik, silakan ada yang mau disampaikan atau mau bantu dari hati ini menerima penjelasan dari Bang Zuma, gimana coba? Oh itu Alkitab kami kok.
Ya karena Soal teman itu Anda pandangan ini dia pasti kan pandangan kan. dia. Itu kan keimanan kami. Betul, tapi teman Anda ini masih Capek melawan kebingungan. dia, Pak. Silakan. Capek melawan dia, Kak. Capek melawan dia. Mau dia aja yang betul. Si Hotang. Ada nggak? Syotang. Lah itu namamu. Iya. Mau aku bilang si Kutang? Kan enggak mungkin kan? Namamu si Iya. Hotang kan? Nah, terus? Iya. Tadi kan udah di room yang lain kau masuk kau di room sini. Tambah koinmu. Cari koin membahas Alkitab kami. Ya ini kan dialog lintas agama, Bung. Betul. Tapi kayak gini kan beritakanlah di Injil room. kepada seluruh makhluk kan gitu. Saya bantu kamu menyampaikan Injil. Cepat deh. Cepat kan? Iya Cepat kan tambah koinmu kan? Ngomong sama aku tuh cepat tambah koinmu kan? Wah, itu lebatnya. Astagfirullah. Terima kasih. Oh iya ini koin banget ini. Bang Syotang sebentar. Saya kan dikasih koin nih. Saya berterima kasih. Terima kasih Ketua Filsuf Indonesia ya. Terima kasih. Ya itu koin tuh Bang Syotang tuh. Bang Syotang, tolong jangan ya masalah koin. Enggak, sedikit ngomong aku. Itu koin tuh. Apa Bang Juma? Jadi jangan. Sebentar Bang Syotang, tolong jangan berbicara tentang koin ya, karena koin ini adalah sebagai apresiasi dan mantap kan? Iya, betul Kak, aku paham. Udah paham aku itu. Dua kali aku. Jadi mereka juga kirim koin bukan karena Bang Juma ini. Udah. Iya, betul. Mengomentari Bang Juma aja aku, sedikit aja kataku. Langsung dia nambah koinnya. Enggak, itu waktu paus terbang itu anginnya kerasa enggak Bang Syotang? Anginnya kerasa enggak itu? Kerasa banget ya. Kerasa banget. Kerasa ya? Iya. Kerasa. Oh iya. Jadi gimana? Kita harus sebagai anak bangsa, kita harus mencerdaskan semuanya kan gitu. Indonesia ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita ini orang bertuhan ya harus membahas tentang Tuhan. Apa masalahnya? Betul. Terus kan Indonesia ini kan udah dipilih kan agamanya 5, ya kan gitu. Kecuali ada agama yang lain yang masuk, ajar aja Bang, gitu. Iya, nah begitu juga kalau agama lain masuk ke agama yang satu harus dijelaskan kan gitu. Enggak, kami kan yang beriman ya kami datang ke Indonesia ini. Loh masalahnya agamamu itu ke Islam-Islaman. Oke lah kan, abang bahas-bahasnya Alkitab, ya kan. Tapi agak dingin dulu, besoknya agak dingin Bang. Agak dingin, agak formalnya enak. Iya kan dari tadi biar kita masuk enak. Islam semua, Kristen itu. Dari tadi kan kita di sini itu dingin. Cepet kan nambah koinnya itu, Masa kena angin paus langsung kedinginan? Gimana nih? Kena angin paus langsung kedinginan, jangan gitulah. Iya, angin malam ini Bang Syotang. Tadi saja Angin malam ini nengok Bang Juma. Bang Syotang, tadi saja ini siapa sih Kiamat ada di sini. Dapat koinnya banyak, kita nggak protes kok, nggak bahas-bahas koin. Yang lain aja silakan. Kan beda persiku Kak, biar dingin aja supaya yang lain aja bahas yang lain. Bahas kita. Kalau misalkan udah nggak kuat dengan Bang Zuma, masih ada Selamat Tungtri, ada Bang Neflos. Bukan masalah biar tepuk tangan nanti. Ini Silakan. saudara saya si Hotang kalau naik ke Komal ada datang curhat. Bukan merepet curhat. aja kerjanya, Abang itu merepet nggak aja benar. terus, meraju. Bukan. Iya kan? Ku tengok kan. Kenapa sih ngeluh-ngeluh mulu ini Syotang? Syotang. Kenapa ngeluh-ngeluh mulu? Lu kayak minoritas tau nggak? Biasa aja. Enggak gitu, Ces. Ngeri kali bahasa Alkitab itu. Nanti gini lah. Apaan? Coba. Ya kita uji kebenarannya. Kamu landasannya iman aja. Harusnya berakal, baru beriman. Yang masuk Gitu. melawan kau Jum. Udah, yang orang yang apa? Kalau aku itu
kenapa rupanya nggak ku jawab itu? Kalau sebagian jawab, kok tambah-tambahin nanti. Kapan? Bagaimana? Siapa? Kayak memang kayak gitu aku udah proses tobat belajar dulu itu gitu. Nah sekarang gini, saya tanya Aku sama kamu, kamu menjadi Kristen Ah. itu karena proses akal atau iman aja? Apanya? Kamu menjadi Mau Kristen akal, karena mau proses. beriman, Nah, itu kan bersatu memang padu kamu- ke badanku. Apa urusannya namamu? Loh, Aku yang baca, aku yang beriman kepada Tuanku. kamu datang ke sini mau curhat. Makanya sulit kalau agama itu sulit, bro. Karena gini, kita kan punya Alkitab, kita baca, ada petunjuknya, ada jalan ceritanya. Kau kutik-kutik Bentar, ayat-ayatnya. bentar. Aku Ini ini Bang ada Juma. masih ada yang akan Nah, disampaikan. Gini Kita Bang berganti. Juma. Kalau selama ini aku jumpa sama Bang Juma belum pernah bertanya karena Bang Juma bilang belum tentu 100% itu bisa mengartikan isi Al-Quran yang terjemahan bahasa Indonesia itu. Tapi kalau bisa itu diterima 100%, aku bertanya lewat bahasa terjemahannya itu, ya saya akan siapkan pertanyaan untuk Bang Juma gitu. Kalau itu diterima 100%. Ya udah silakan aja. Bang dari hati, sebentar Bang dari hati, Umi mau ini kebetulan sekali mumpung ada nih kakak kita yang selama ini mensupport saudara-saudara muslim kita, para pejuang-pejuang muslim kita. Boleh dong ya kakak Di ya, kakak Di naik kakak Di. Ini luar biasa ya kakak kita yang satu ini, walaupun beliau tidak terjun seperti kita ini, tapi supportnya sangat luar biasa, dan kakak ini memang harus kita berikan apresiasi juga. Bisa kakak Di naik kakak Di. Bang dari hati bisa kita gantian dulu ya sebentar ya, nanti naik lagi ya. Boleh. Kakak Di masih ada di ini nggak? Tolong ajukan permintaan ini naiknya. Ntar Umi gantian dulu ini. Oh. Bangda, panggilin dong kakak Di, Bangda. Mbak di mana dia? Adakah dia? Janganlah, ada si Hotang soalnya. Nanti si Hotang merepet lagi dia. Enggak, kita mute si Hotang, mute permanen dulu. Kakak Di naik Oh itu dong. ada tulisannya, maaf saya dibawa aja katanya. Aku Kan mana aja bang. Tapi Aku kita pengen aku Kak, sebentar aja Kak. Kakak Di sebentar aja. Kita pengen teman-teman di bawah juga mungkin pengen mengenal ya sosok yang totalitas mensupport kita. Kakak Di silahkan. Sebentar aja. Umi yang minta nih. Umi nggak bisa lihat. Karena mungkin ini ya. Di daftar list nggak ada. Nggak kelihatan. Lain kali katanya Dek dibilang. Oh, lain kali. Kakak Di sebentar aja. Sempetin dong, sebentar aja. Sebentar aja, Kak. Bang Zuma tuh, abangnya Umi udah manggil tuh barusan. Mana aku nunggu nih Kakak Di. Mbak di Bang, dia tumben. kelihatannya dia segan sama saudara kita si Hotang. Tenang aja si Otang, nanti akan kita mute permanen dulu Kak. Harus 3 kali kayaknya Bang, udah manggilnya. Kelihatannya beliau lagi istirahat mungkin. Itu apa dia nulis apa tuh? Yuk Kak, yuk sekali lagi aja, sekali sebentar aja. Lain kali aja kata beliau. Oh, lain kali. Baik, ya Iya. udah. Oke, silakan dilanjut lagi diskusinya. Oke si Hotang. Jadi gimana si Hotang? Kamu menjadi Kristen itu karena proses akal atau imani saja? Maksudnya Kristenku sekarang kayak gitu. Iya, kamu menjadi pengikut Kristen itu karena proses akal, belajar,
atau imani aja, mau salah mau tidak yang penting beriman saja. Imani aja lah pasti, Mualim. Oh gitu. Karena mereka kan dilarang untuk berakal kan. Oh, pantasan dia merepet. Tidak boleh. Tidak boleh. Benarkah itu si Hotang? Apakah itu benar kawan? Terserah samanya itu. Kok sama? Wah, itu kan pertanyaan manusia. Urusan aku sama Tuhan urusanku. Gitu. Iya. Iya. Oke, selamat malam Woi. Ini pasti yang dibahas Hawariun lagi nih. Silakan Woi. Hawariun udah habis dibasmi sama Paulus. Ada yang mau ditanyakan Woi? Kalau enggak aku turunin lagi nih. Soalnya banyak yang nunggu di bawah. Silakan Woi. Aduh, nampaknya ini gejala-gejala kepunahan Oten di Komal ini ya kayaknya ya. Ini Woi Kristen nih yang marah-marah sama Gurunda. Ciri-ciri kepunahan Oten ini. Tinggal si Hotang dua orang aja nih yang Oten nanti. Yang lainnya sudah Islam. Amin. Ayo Woi bunyi Woi. Aku mau naik dulu Bang. Mau naik kemana? Mau nanya bukan naik. Aku mau nanya. Aku mau nanya. Bukan mau naik. Nah gitu dong, jangan ngedumel, nanya. Ini Mbak De jazakallahu khair. Semoga Allah Azza wa Jalla balaskan berkali lipat untuk infak kepada para mujahidin kita yang selalu berjuang di fisabilillah ini. Amin. Allahumma amin. Amin. Lanjut. Ya Rabbal alamin. Berkah selalu ya Kak ya. Terima kasih buat supportnya sangat luar biasa dari Kakak Dini. Bikin kita tambah semangat juga ya. Ada seorang termasuk mujahidah saja walaupun tidak ikut serta dalam cakar-cakaran ini, tapi supportnya luar biasa. Silakan Woi kalau nggak mau ngomong ntar ganti yang lain yang lebih ganas lagi. Halo Bang, aku mau naik. Ya silakan naik. Silakan. Apa pengertiannya Bang? Perbedaannya ahli sunnah sama Syiah menurut Abang? Asik. Ahli sunnah sama Syiah, gimana menjelaskannya lah? Kalau Syiah itu bukan Islam. Sama seperti Yahudi, perbedaannya Yahudi dengan Kristen? Bisakah Yahudi itu disebut Kristen? Bisakah Kristen itu disebut Yahudi? Tentu tidak. Begitu juga Islam dengan Syiah. Perbedaannya jelas gitu. Kristen mengakui kitabnya Yahudi, Syiah juga mengakui kitabnya Islam. Tapi kemudian konsepnya Syiah itu lebih mirip kepada ajaran Kristen. Terkait dengan firman menjadi manusia itu juga mereka anut. Gitu. Jadi Yahudi bukan Kristen, Islam bukan Syiah, Syiah bukan Islam, begitu juga sebaliknya. Tapi mereka mengaku sebagai penganut Islam, sama seperti Kristen mengaku sebagai Yahudi rohani, kan gitu. Itu poinnya. Oh, berarti Syiah itu mengaku imam ke-12 itu ya, kata kayak ya sama Ustaz seperti Abdul Somad Kristen. Iya, Kristen itu kan punya imam-imam kan. Nah, sama seperti Paus, kayak gitulah. Jadi Paus itu mengambil posisi Yesus. Nah, sama seperti mereka, imam itu mengambil posisi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Persis. Sama. Gitu loh Bang. Ada lagi kah? Bang Soma, tanya dong Bang. Iya, kan. Nabi Muhammad kenapa dia berdakwah di Arab? Kenapa? Kenapa? Muhammad kan mengakui dia utusan ya Allah Israel. Kenapa dia berdakwah di Arab sana? Oh gitu, pertanyaannya bagus. Iya, karena memang nubuatannya itu sudah sangat jelas bahwa
Nabi itu datang nantinya dari Faran. Gitu. Gimana tuh? Memang ada nubuatannya kah bang? Ada nubuatan itu. Nubuatan bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW itu adalah sosok Gimana? Oke, kita bahas. Baik, kita bahas ya pelan-pelan, sabar. Nah, kalau berbicara mengenai nubuatan di dalam kitabnya orang Yahudi, contoh misalnya yang tertera di dalam Ulangan 18 nomor 18. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya. Nabi yang sama seperti Musa. Nah, sekarang kalau kita berbicara mengenai Coba Nabi baca ayatnya bang. Ayatnya baca dulu bang. Ulangan 18 nomor 18. Baca ya. Bunyi ayatnya saya mau dengar. Ya. Tunggu. Jangan nanti kalau udah dibacain jangan emosi kayak kemarin ya, boy. Enggak. Santai saja bro. Santai saja. Iya. Ada yang bisa tampilkan enggak? Aduh, kalau nampilin nggak bisa guru dah. Bacain aja paling ya. Iya, coba. Ulangan dari 15 atau 18-nya aja? Langsung ke 18-nya. Oke. Ini gue pakai terjemahan baru LAI ya. Siapa? Woi. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Terus yang saya tanya, yang sama itu apa? Ya, saudaranya, tunggu, saya tanya dulu. Ayat itu menegaskan persamaan itu saudara, bukan mujizat, bukan sifat, tetapi saudara, sebangsa. Anda salah. Loh, itu Anda kan salah. coba baca sekali lagi. Yang dikatakan itu saudara. Jangan emosi, bro. santai, jangan emosi. Enggak santai. Ayat itu menegaskan mirip saudara. Muhammad kan orang Arab. Kenapa mirip saudara? Beda lah. Ya kan. Kenapa beda? Baca, coba baca. Kenapa beda? Mirip saudara. Iya, saudara dari saudara, bro. Terus? Saudara. Jadi mana mungkin Muhammad itu orang Israel? Kalau saudara itu nggak bisa karena dia akan tabrakan dengan Ulangan 34. Dari tadi kita dengar itu kalian membahas sifat mujizat. Itu bukan persamaan seperti itu. Dia tegaskan dalam firman itu saudara. Seperti Musa, itu berarti diangkat dari bangsa Israel sendiri, bukan dari Arab sana. Enggak ada lagi nabi yang sama seperti Musa dari Bani Israel. Yesus sudah mengatakan Yohanes Pembaptis itulah yang nabi terakhir. Iya. Ulangan 34 nomor 10. Dalam Injil Yesus mengatakan Yohanes Pembaptis itulah atau Elia yang terakhir, nabi yang terakhir. Sesudah Yohanes Pembaptis tidak ada lagi nabi. Kata siapa? Loh, itu di Injil kami. Katanya kata siapa? Katanya kamu itu kristolog. Kok kamu nggak tahu Injil? Makanya saya tanya kata siapa perkataan itu. Bacalah. Kalau kamu paham Injil, kamu tahu hal itu, bro. Ulangan Makanya, 34 nomor 10. Bang Ulangan Juma, 34 nomor kami 10. yang Dengarkan. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang mati. Elia yang terakhir. Berarti Muhammad itu nabi palsu. Dari mana? Coba tunjukkan di dalam kitabnya Anda yang mengatakan bahwa nabi palsu itu. Kalian itu mengaku kristolog, iya kan? Terus kenapa Anda gemetaran? Enggak. Berarti kalian itu kristolog palsu. Kenapa bisa? Baca Injil. Bang Juma. Woi, nggak ada Bang Juma. yang ada nabi palsu sama Tuhan palsu. Bang Juma, makanya saya bilang dari awal, kami Kristen ini yang memahami Yohanes Pembaptis itulah nabi yang terakhir. Iya, kata siapa Yesus. yang mengatakan? Kamu katakan baca Injil.
Kamu mengatakan Yesus yang mengatakan itu. Di mana Yesus mengatakan itu? Percuma kita berbicara kepada babi. Percuma gimana? Nanti mutiara itu akan diinjak, kemudian dia akan berbalik mengoyak kaki. Yesus sudah berpesan kok, percuma. Baca dulu Kalian itu dari babi. batasnya, woi, batas dulu. Bacain. Saya turun juga. Percuma kita memberi mutiara kepada babi, kemudian diinjak mutiara, Babi itu kan lalu dia makananmu. Babi itu kan makananmu. Kenapa kamu hujat? Kenapa kau hujat babi? Yesus sudah berpesan. Jadi walaupun kita jelaskan, kalian itu tidak akan menerima. Mana kau jelaskan apa? Kau menjelaskan apa? Sudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu menjelaskan apa? Kamu hanya menangis. Salam. Kamu hanya menangis. Makanya tinggalkan agama yang mengajarkan otakmu nggak berfungsi. Kenapa mau Di mana menangis? Yesus mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes? Di mana? Saya tanya, di mana Yesus mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes? Selamat malam. Penipu. Bawa Yesus tapi tidak pernah Yesus mengatakan. Anda memfitnah Yesus. Kamu yang tipu-tipu. Kamu yang menipu dengan mengatakan Yesus berkata nabi terakhir itu adalah Yohanes. Udah. Katanya nipu nggak kamu? Katanya Nipu nggak kamu? Kristolog. Ya, makanya saya katakan kamu penipu. Makanya saya katakan kamu penipu. Kalau memang Kristolog, kamu mengerti Injil. Baca Injil itu. Justru saya ngerti. Justru karena saya ngerti. Justru karena saya ngerti. Kamu itu sudah membohongi orang dengan mengatakan Yohanes itu adalah nabi terakhir menurut Yesus. Di mana Yesus katakan itu? Nah kan penipunya lari, meninggalkan si Hotang. Si Hotang nggak ada ilmunya sama sekali. Si Hotang nggak ada ilmunya. Si Hotang, kau katakan teman kau tadi mengatakan Yesus berkata nabi terakhir itu adalah Yohanes. Itu di mana tertulis? Yesus mengatakan itu di mana? Kapan aku ngomong? Temanmu tadi itu loh. Kapan aku ngomong? Teman kau tadi yang si penipu tanya, itu. kan udah keluar. Kenapa? Iya, kamu harus sadari bahwa siapa yang datang tadi itu ya penipu. Gini ya bro. Apa lagi? Dia betul yang bilangnya. Udah. Itu kan kau bilang betul. Di mana tertulis itu? Kau bilang betul, siapa yang bilang betul? Dengar kamu katakan betul yang dikatakan itu. Di mana itu tertulis? Iya, dengar dulu. Maksudnya pemahaman dia itu kami yang ketahui bahasa Alkitab, kami yang ngerti. Ya, kamu menutupi sesuatu. Kalian itu hanya menutup-nutupi. Kau kan ahli sunnah. Kalau ahli sunnah kau memahami pendapat orang lain. Jangan kayak gitu memberontak. Hargain dulu orang ngomong. Tidak, kawanmu tadi itu mencoba. Bisa aku ngomong. Kawanmu tadi itu mencoba menipu dengan mengatakan bahwa nabi terakhir itu adalah Yohanes menurut Yesus. Yesus katakan itu di mana? Gini lah, berpaham kau Indonesia ini. Ada istilah lain lubuk lain ikannya bro. Kami yang tahu bahasa Alkitab kami, ya kayak gitu pandangan kau. Ya jangan kau samakan sama gitu, kami. Pandangan kau. Bukan, jangan kau pancing aku. Jangan pancing ikan di air yang keruh. Yang mengatakan tadi bahwa lain lubuk lain ikannya bro. Ada nabi Bang Juma. Itu siapa? Sorry Bang Juma. Ya. Tadi kan Mas itu kan nanya itu nubuatan tentang Muhammad. Kok lucu ya? Kok kamu bukanya malah kitab ulangan gitu loh. Nah kan itu gue bilang. Jadi maunya buka yang mana? Buka mana? Lalu kan nggak percaya dengan Alkitab itu. Nah sekarang saya tanya gini deh. Jadi yang di Alkitab itu yang lo percaya yang mana? Yang sesuka hatimu aja yang lo percaya? Enggak dong. Enggak. Al-Quran mengatakan orang-orang terdahulu itu gemar memutarbalikkan firman Tuhan, mencampur adukkan firman Tuhan. Ya kau kan percaya Al-Quranmu kan? Ya kan. Ya itu dia makanya. Makanya saya katakan. Makanya. Ketika teman kamu itu bertanya tentang nubuat itu kan cerita yang ada masa lampau yang itulah kemudian saya terjadinya masa yang akan sekarang maupun yang akan datang. Terima nggak kan pandangan gitu. dia?
Maksudnya apa sih ini orang? Nggak lucu aja gitu loh, maksudnya Iya gini loh. lucu nih kawan ini. Apa aja yang lucu sementara kalian aja nggak tertawa? Aku ketawa nih sekarang. Dari tadi aku ketawa. Kayak bocah Terus? kau. Gini loh maksudnya, gini loh. Kan kalian kan tidak percaya dengan isi Alkitab yang sekarang. Saya percaya. Siapa bilang saya tidak percaya? Kapan saya katakan? Kapan saya katakan saya tidak percaya kepada isi Alkitab? Di mana itu? Gimana caramu percaya sama Alkitab kayak mana caramu? Nah, kalau yang saudara maksud Alkitab adalah Taurat, Zabur dan Injil, saya percaya itu adalah firman Tuhan. Tapi kalau yang Anda maksud itu Alkitab adalah perjanjian lama dan perjanjian baru, saya katakan itu bukan firman Tuhan. Oi komandan, kami ada wahyu. Suka kami memahami apa lagi wahyu? kan? Dari mana lagi kau ambil kata wahyu itu? Nah, kita itu kami ya. kan ada wahyu. Ya itulah terserah lah. Kawan ini. Itu kan terserah kamu lah. Itu bahasa Arab itu mana ada kitab wahyu. Cuman gini loh. Alkitab kami ada wahyu. Buka wahyu 22 ayat 18. Itu kitab yang di Indonesia yang niru-niru Al-Qur'an gitu loh. Ketahuan celamu, bro. Mana ada? Kalau bahasa Yunani apa? Apa bahasa Yunaninya wahyu apa? Kau sangkal kitab kami. Kau sangkal Alkitab kami. Bro, bentar bro. Maksudku gini loh, ini kan si Juma kan, mereka kan nggak percaya seluruhnya Alkitab. Cuman lucunya mereka ini gini loh, ada sesuatu yang sesuai dengan hati mereka, mereka percaya dengan ayat itu gitu loh. Oh, saya nggak percaya. Jadi saya suka. Nah tadi kamu ambil kitab ulangan tuh artinya apa? Kamu nggak saya menguraikan kepada kalian yang percaya kepada kitab itu. Iya kan? Aneh kamu. Berarti itu memang kan aneh. Kebenaran yang kamu katakan itu. Nah sekarang kebenaran berarti yang kamu katakan itu kan? Bandel ini, keras kepala ini. Bukan. Begini saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Ini Wa inna minhum lafariqan. Dengarkan saya membacakan Al-Qur'an. Dalam nama Tuhan Yesus bilang dulu. Mana ada Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan? Itu Tuhan buatan. Kalau salah Alkitab kami, ku tanggung dosamu, bro. Ku tanggung dosamu. Emang Yesus kalau salah Alkitab kami, ya udah gimana? Hati-hati kau ngomong kayak gitu, karena kitab kamu itu bukan Alkitab. Dari namanya aja sudah ngambil dari Al-Qur'an. Udah, ketahuan kan Bang Yolen. Itu kan? Ketahuan dia kan gimana caranya? Di mana orang-orang dahulu mengambil kata Alkitab ini sampai kitab pun dikatakan Alkitab di mana? Yang tadi kembali ke yang tadi deh. Nangis kan? Nah, itu si Hotang tahu kau kitab kau itu bukan namanya Alkitab. Nanti di Indonesia nyuri kata Alkitab dari Al-Qur'an baru ditempel di kitab kau. Di mana, bro? Paham sudah kau? Ketahuan. Kitab kau itu biblos. Besok orang Kristen jangan dia open ini ya. Udah ketahuan ini celahnya ini. Nambah pula koinnya nanti nih. Jadi kata Alkitab itu hanya diambil dari Al-Qur'an. Ngerti kau si Hotang? Kami tinggal di Indonesia, diterjemahkan kaum yang menuntut. Apa menuntut? Itu kan masalah nama aja. Masalah nama aja. Emang lu pikir sembarang nama itu sembarangan gitu? Dasar. Itu namanya kitab Spanyol. Kitab yang isinya separuh nyolong. Nama kitabmu itu bukan Alkitab. Justru kamu tuh nggak paham itu cara pandangmu, bro. Loh, kalau kitabmu itu firman Tuhan, maka dia punya jati diri dari sumbernya. Mana jati dirinya? Jati diri. Itu bahasamu itu. Mana jati diri dari firman Tuhan? Katanya firman Tuhan itu nggak dirubah-rubah. Firman Tuhan tidak dirubah-rubah. Kenapa kitabmu itu berubah-ubah? Ketahuan celamu. Alkitab bukan kau permasalahkan. Iya, wahyu yang diterima oleh Yesus itu yang mana? Itu dulu. Wahyu yang diterima Yesus ada pula wahyu. Yesus kan bodoh. Apa? Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Firman yang Yesus terima itu yang mana? Sudahlah Bang Suma. Di rumahmu tidak ada Alkitab. Ngomong Alkitab kau. Nah sekarang Yesus mengaku segala firman yang kau berikan kepada Alkitab di rumahmu telah aku sampaikan kepada mereka. Mana firman-firman itu? Kamu yang nggak kenal. Mana firman-firman yang Yesus terima dari Tuhannya mana?
kamu yang nggak kenal seseorang, kamu yang nggak dekat dengan dia, kamu coba menceritakan tentang dia. Nah, orang anak-anaknya aja yang lebih tahu, nggak kuat-kuat. Anak-anaknya Cici. Yesus punya istri rupanya. Cici. Kalau dibilang anak, sebagaimana Yohanes 20 nomor 15, Yesus memanggil istrinya. Itu mah bahasa nggak sekolah cuma. Bahasa nggak sekolah itu. Apanya? Yang mana? Iya, makanya yang mana bahasa nggak sekolah? Terus kalau bilang kapan Yesus punya istri kan perkataan loh. Yesus memanggil istrinya loh. Tadi kita bahas loh itu dalam Yohanes 20 nomor 15. Kotor kali mulutmu. Mana ada istri Yesus? Iya, itu buktinya ada loh. Di dalam Yohanes 20 nomor 15 Yesus memanggil istrinya. Mana? Apa buktinya Juma? Yohanes 20 nomor 15 kawanku. Pandai kali kau buat streaming ku tengok. Kemarin Yesus mencuri. Kemarin memang berat karena kamu menghadapi orang yang menggunakan akal dalam mengkaji Bible. Sementara kalian itu dasarnya cuma iman. Sekarang sehat kau ketawa kau. Gunakan otak. Yohanes, coba. Kamu punya Bible, baca Yohanes. Baca Yohanes 20 nomor 15. Ayo. Ayo, aku baca ya. Iya, silakan. Oke, aku baca. Mana tahu kan dengar firman Tuhan dia jadi bertobat kan. Firman Tuhan apaan? Tuyul. Ayo, baca. Kok enggak ya, firman Tuhan? Ngapain kau suruh? Nah, ini kitabmu. Firman Lai ini, firmannya Lembaga Kitab Indonesia, bukan kitabnya Yesus ini. Ayo baca. Kami tinggal kan di Indonesia. Ya sudah, kau tinggal di sini. Bayar pajak. Silakan. Hati-hati kau ngomong, bro. Loh, ini suka ngancam terus kau dari kemarin, ngancam terus kau ini. Bayar pajak. Apa-apa. Ya kan kita harus bayar pajak. Ya udah diam. Yohanes 20 ayat 15. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Ia kecil. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Terus apa itu maksudnya kamu? Itu kata ibu itu original teksnya di sana sesuai dengan salinan kodeks itu apa di situ? Bacot banget. Seluruh Indonesia betul kan? Makanya aku bilang. Parah. Enggak. Original teksnya sebelum diterjemahkan ke dalam kata ibu itu adalah gune. Gune itu artinya istri, mempelai. Ngerti? Kalau ibu kandung itu bahasa Yunaninya meter atau matare atau metera. Nah, aduh, siapa yang guru bahasa Indonesia? Berarti yang dipanggil Yesus di sini adalah kata apa? Gune. Gune itu apa? Istri. Istriku, mengapa engkau menangis? Tapi dirubah menjadi ibu. Bang Neflos bisa bergantian. Ada situ gune. Itu yang meong-meong itu. Lah gune. Bahasa Yunaninya gune. Bang Nef. Ada situ gune. Ini aja dulu deh. Gimana? Siapakah yang engkau cari? Maria. Bahasa Yunaninya apa? Ibu di sini bahasa Yunaninya apa? Diam dulu kamu, dengerin. Mulai emosi nih ya. Enggak, aku enggak emosi. Maksudnya Dinda? Enggak, kita tahu dulu arti. Oke, silakan. Kita harus tahu dulu gitu loh. Ini berbicara tentang apa gitu. Bergantian ya. Iya, silakan. Silakan. Kata Yesus kepadanya, Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Berarti kan terus Maria keluar? Maria menyangka orang itu adalah Bang Nef naik lagi aja Bang Nef. Tadi Bang Tri mau naik katanya bergantian tapi udah nggak ada. Iya. Bang Tri silakan ajukan lagi.
Silakan Yonep. Silakan kamu tolong dirimu sendiri. Ayo. Yohanes 20 nomor 15. Ayo. Iya, dengerin ya. Itu tadi kok di ini sih. Jangan diganggu dong. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Berarti kan yang dia panggil itu arti Maria kan? Terus? Benar nggak? Yang menciumi kakinya Yesus itu siapa? Maria pelacur. Kejam kali mulut kau, kawan. Sebenarnya di dalam original teks, di dalam original teks kitab kamu itu tidak ada Maria Magdalena, nggak ada. Yang ada semuanya Maria. Yang menyambung-nyambungkan Maria, kemudian Magdalena itu adalah lembaga kitab Indonesia. Ya udahlah, diam dulu lah, mau Maria siapa? Ini kita balik dulu ke sini. Iya, di sini original teks kitabmu itu menggunakan kata gune. Gune itu istri, mempelai wanita. Berarti Yesus memanggil siapa? Istri. Makanya diam dulu. Istri. Makanya kalau misalnya nanti kita ganti istri itu Yesus itu beristri loh, si Hotang. Kalau misalnya kita ganti nanti, kalau kan kamu bilang kan ibu itu sebenarnya itu istri. Nah sekarang kita ganti, kalau misalnya itu kita ganti jadi istri, ini ayat ini nyambung nggak gitu loh? Nyambung, karena Maria Magdalena juga itu adalah wanita yang intim dengan Yesus. Kenapa kalau intim dengan Yesus? Berarti dia istrinya. Oh, kalau intim itu berarti istri gitu ya? Ya jelas dong, kalau dia bukan istri berarti Yesus melanggar Torah. Oh jadi gini, kalau saya katakan gini, keluarga inti berarti inti itu harus apa? Maksudnya harus berhubungan intim. Maria Magdalena itu kan bukan muhrimnya, bukan mahramnya dia. Tapi Yesus pernah diciumi oleh Maria, diminyaki rambutnya di depan umum, layaknya tradisi nikahan orang Yahudi masa lampau. Kamu tahu nggak itu Maria siapa? Lalu lah nikahnya, oi. Enggak, bukan itu loh. Dia nggak paham ceritanya itu kan. Nggak paham gimana? Tunggu supaya saudara berfungsi otaknya. Ibu di sini di dalam Yohanes 20 nomor 15 original teksnya apa? Kan kamu nyuruh banyak pakai bahasa Indonesia. Kan kamu nggak mau tahu itu susahnya. Kamu nggak mau tahu itu susahnya. Kamu hanya berdasarkan imanmu itu saja. Kamu nggak mau berakal. Beratnya di situ. Kamu terlalu bangga. Cuma gini loh, aku katakan kepada kamu terlalu bangga dengan otakmu yang secuil itu dari kemarin aku bilang. Oke, kalau otakmu tidak secuil, apa original teksnya daripada kata ibu ini, Mbak Nur? Kamu tadi lari-lari omongannya. Maria emang. Kok lari-lari pula? Ini kitabmu original teksnya bahasa Yunani, tuyul. Makanya dia udah ketuntut salah. Kan kamu bilang ini kitabmu dalam bahasa Yunani, kawan-kawan, bukan bahasa Indonesia. Tolonglah dipahami. Saya tahu nih. Dalam bahasa Yunaninya di situ dikatakan gune, bukan meter. Kalau meter itu ibu. Yang mencium kaki Yesus kita bahas aja itu. Meter itu bukan istri, meter itu ibu. Kalau dia gune itu baru istri. Nah, di Yohanes 20 nomor 15 Yesus memanggil ibu di situ, artinya ibu yang dimaksud adalah istrinya, karena di situ menggunakan kata gune. Berat kan? Memang berat karena kebenaran itu memang pahit. Seandainya pun itu mempelai, kamu kan nggak paham soal arti mempelai. Kristen itu kan nggak usah respon lagi, Bang. Kita ini kan mempelai Kristus. Kenapa emangnya? Kami bandel ini. Sejak kapan kau jadi homreng? Yesus itu kan laki-laki, kok jadi mempelai juga? Kami mempelai Kristus. Gila. Kok gila? Nah itulah makanya saya bilang otakmu terlalu. Wahyu 21 nomor 9 itu apa di katangan situ? Bahkan gini loh, kalau kau adalah istrinya Yesus, suruh kami baca Alkitab. Wahyu 21 nomor 9 itu apa di situ? Kalau kau mengaku sebagai istrinya Yesus, kau baca itu. Menyaking kaki Yesus. Kalau kau mengaku sebagai istrinya Yesus, kau baca Wahyu 21 nomor 9. Ngapain kau suruh kami baca Alkitab? Kalau nggak percaya kau sama Alkitab bahasa Indonesia. Loh. Wahyu 21 nomor 9 supaya kau sadar
kalau kau itu istrinya Yesus katamu tadi kan? Jadi homo juga rupanya kau. Udah tahu saya arah kamu kemana, Juma. Kamu tadi ngomongin soal Maria meminyaki kaki Yesus. Aku bahas itu, kamu lari-lari kemana? Lah, ini saya kan mengatakan samamu saudara bahwa Yesus itu memanggil Gune. Ini besar aja kamu nggak bisa mudeng, apalagi kecil. Otak kamu kecil soalnya. Yohanes 20:15 itu gune bukan meter. Gune itu gune. Sama kayak di kita pakai ini ya, apa ya, istri di Perjanjian Baru ya. Tunggu. Sama seperti di ini di dalam Yohanes 2, Yohanes 2 nomor 5, Yohanes 2 nomor 3. Sama. Kalau dia di Yohanes 2 nomor 1 itu baru ibu kandung. Kata apa? Meter atau metera. Kalau istri itu guneika atau gune. Kita ini orang belajar, mereka ini orang beriman. Tapi kau imannya itu baca, asal iman baca kita dengan bahasa Indonesia. Kau sangka kami kalau bahasa kalian Spanyol itu lebih pintar, udah kelihatan lah Indonesia ini pasti lebih pintar. Tuh, lagi meter auto. Kata ibunya kepadanya. Ini meter ini pakai meter bener ini. Yohanes 25. Indonesia yang kalau ini misalnya Anda gune. katakan terbelakang karena agamamu lama kali menjajah 3 abad lebih, asal kau paham. Terus yang lain-lain, yang negara yang lain, apakah mereka? Ya karena mereka nggak dijajah, mereka yang menjajah. Negara-negara Barat itu negara penjajah semua. Bukan, saya tidak membahas negara. Menang Messi. Udah kita kembali ke tema. Yesus punya istri. Udah selesai. Menang si juara Piala Dunia. Kamu bilang gune kayak istri kayak kan kamu, karena memang pengetahuan kamu tentang itu nggak ada. Sedangkan Yesus memanggil dengan kata gune itu sudah selesai. Dia memanggil istri. Mau sekuat apapun kamu itu memplesetkan dalil kitabmu, tidak bisa gitu. Bacot kau cuma. Itu bukan muridnya yang juara Piala Dunia itu. Bukan muridnya, itu Tuhan itu yang menyembahnya. Messi menyembah Yesus itu berbeda. Enggak loh, gini loh. Messi menang. Kau harus belajar membedakan antara murid Yesus dengan pentuhan Yesus. Paham? Messi menang. Messi menang. Messi sembah. Messi menang. Messi. Bro, bentar bro. Gini loh. Kalian kapan kalian juara Piala Dunia? Loh, kalian maksudnya kalian bukan dari Indonesia juga? Kamu nggak merasa? Dasar bahlul. Kan Alkitab tadi di cangkalnya. Loh. Tadi kau lari ke Messi kemana-mana kau lari karena kau nggak sanggup. Justru yang menyangkal kitabnya sendiri itu kalian. Kitabmu mengatakan gune, kalian nggak mau tahu, iya kan? Kalian nggak tahu. Ada sangkal itu nggak ada Kamu percaya nggak bahwa original teks kitab kamu kata ibu itu gune? Percaya nggak? Bro Hotang, bentar bro. Kami bahasa Indonesia. Ya sudah, kau cebok sana pakai air 1 sendok, baru tidur. Bro Hotang, bentar dong. Iya, Bro Hotang, satu-satu bicara, kita nggak bisa dengar nih. Umi di bawah nggak ada kesan yang lain. Hotang kayaknya udah cukup menghibur. Oke, sebentar, ini kalau ternoda ini dari mana ini? Halo ternoda. Oh ya udah diganti. Gune itu mempelai atau istri, Bung. Oke, nggak apa-apa. Makanya kamu baca dulu ayat yang jelas. Alhamdulillah. Ya, kita sudah baca kok. Iya, itu berbicara tentang apa? Ngapain gitu loh. Kalau makanya nih saya baca sekali lagi ya. Kita baca sekali lagi. Apakah dengan kalimat ini itu nyambung kalau itu benar-benar adalah istri dia gitu loh. Itu benar istri masa rohani. Waduh, Bang Juma kena nih. Bang Juma sama ini kena ya? Iya, gua kayaknya kena. Iya, kayaknya gua kena. Kedengaran nggak, Gah? Kelihatan Bang Juma sama Dio kena nih. Ini Gurunda sama Yoel nada suara diturunin lagi. Iya, diturunin lagi nadanya karena itu dari intonasi itu. Oh ya, oke. Kedengaran nggak ya? Kedengaran kok. Kedengaran ya? Oke. Enggak loh, aku bacain sekali lagi ya. Ini Bro Juma masih online nggak ya? Tunggu. Masih. Ada. Masih. Masih kedengaran.
Oh, masih kedengaran. Aku masih kedengaran. Nggak segitu Bro. Cuma bocah kau buat orang semuanya. Bocah kau buat semua orang. Yesus punya istri loh, si Hotang. Enggak ada hubungannya. Karena gini loh, kalau misalnya nggak mungkin lah ini pembicaraan kepada istrinya. Makanya kamu baca keseluruhan ayat pasal ini gitu loh. Itu nggak nyambungnya kalau kamu bilang itu istrinya. Kalau itu berbicara kepada istrinya, nggak mungkin ayatnya seperti ini gitu loh. Akan kemarin otaknya pun masih ada Yesus mencuri bang, nggak siap-siap itu dibahasnya itu. Itu memang fakta bro. Enggak sih. Tuhan mengizinkan gini loh, kalau yang soal dia menyuruh orang untuk mengambil kambing domba itu kan bukan kayak gitu konteksnya. Kalau bukan pencurian itu jatuhnya penggelapan loh, karena barangnya belum balik sampai sekarang. Bukan, no, gini loh. Ketika manusia merasa jangan kau perparah penyakitnya si Hotang kawan dengan membahas pencurian keledai. Fokus aja dulu ini Yesus memanggil istrinya. Pertanyaan saya kepada saudara, Maria yang datang kepada kuburan Yesus di Yohanes 20 itu Maria siapa? Maria Magdalena atau Maria ibunya? Maria Magdalena. Maria Magdalena. Oke, berarti Maria Magdalena ini dipanggil dengan sebutan apa? Gune. Gune itu apa? Istri. Mempelai. Ya mempelai, baguslah. Mempelai wanita atau mempelai perempuan atau mempelai gadis? Mempelai perempuan. Mempelai perempuan atau mempelai laki-laki? Mempelai Kristus. Ya, pasangan Yesus itu laki-laki atau perempuan? Gini ya, Bang Juma terhormat. Secara jasmani. Abang Juma terhormat. Ya, mulai ngibul lagi. Kok mulai ngibul? Perkara yang di surga kamu bawa jasmani, tapi surgamu masih berhubungan dengan seks, makanya ini bukan surga, Bung. Kalau Anda membaca Matius 19, Yesus menjanjikan 100 istri loh sama pengikutnya. Parah itu kalau saya bahas. Lah usah kau sur kali baca Alkitab. Otakmu. Lah kok jadi saya yang cetek? Kok jadi saya yang cetek? Gini loh. Yang kamu bilang udah 100 bang. Itu kan berbicara Matius 19 nomor 29, Yesus menjanjikan istri 100 orang kepada pengikutnya. Istri 100 orang. Tapi dengan apa yang kamu beri, maka kamu akan dilipat. Kamu akan menerimanya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Gini loh. Maksudnya kamu perumpamaan gini, cuma 100 yang kali sederhana lipat. aja biar simpelkan sesuai dengan otakmu yang sangat dangkal itu. Aku kasih kamu. Otakmu yang dangkal. Iya sih sebenarnya otak juga dangkal sih, menghibur hati aja sebenarnya. Iya benar lah, sebagai manusia. Marah dia. Sadar dia otaknya dangkal. Si Hotang, kamu kapan mengaku otakmu dangkal? Mau nggak malam ini kau ngaku otakmu juga dangkal? Bedanya kita aku masih lebih pintar dari kamu, itu aja. Dari tadi kau aja ngomong, tak ada ngomong aku. Gimana kau? Itu aja bedanya lucu. Kita. Kalau aku kamu sedikit lebih bodoh dari saya, itu aja. Iya, suka-suka kamu lah. Yang penting Yesus memanggil Maria itu dengan sebutan istri. Udah selesai. Itu kan kamu yang bilang. Loh, itu kitab kamu. Kitab kamu yang bilang. Tadi deh 100 istri deh. Aku pengen bahas juga sih gini. Itu perempuannya gini loh. Ketika kamu memberikan sesuatu kepada orang, ya, maka kamu akan diberikan berlipat kali ganda. Tapi bukan harus sesuai dengan yang kamu berikan, gitu loh. Misalnya kamu berikan, misalnya nih, kamu kasih ini saya. Ini bukan memberikan ya, ini meninggalkan. Ini meninggalkan. Meninggalkan itu artinya dalam bahasa Yunani epiemi meninggalkan. Meninggalkan guneika, meninggalkan diam dulu dong, gimana sih bang? Diam dulu. Itu si Hotang sudah mau nangis loh. Udah mau menangis dia. Dikit lagi dia merang-rang dia. Kenapa ya Tuhan, saya punya istri. Dikit lagi dia nangis. Mulai kambuh dia si Juma, mulai kambuh Juma. Ini loh Juma, udah sih fokus dulu dong. Juma, kau waktu sekolah bodoh, udah besar kau pintar kau dengan agama.
Oke, gini soal memberi yang tadi diberikan 100 kali lipat. Iya, memberi di situ. Nggak ada juara kau kan. Bukan memberi, Bang, meninggalkan. Dalam bahasa Yunaninya itu jelas dikatakan epiemi. Epiemi itu meninggalkan. Epiemi gunaika, meninggalkan istrinya dan akan menerima kembali. Dia akan menerima kembali. Menerima yang dimaksud sini ada lambano. Lambano artinya diberikan kembali. Diberikan kembali. Apa kemudian? 100 kali lipat. Polapsalion. Iya, benar. Berlipat ganda, lebih banyak. Itu polaplasion dalam bahasa Yunani. Apa artinya polaplasion dalam bahasa Yunani? Berlipat ganda, lebih banyak. Kamu bolak-balikan ayat. Bukan saya kok bolak-balikan ayat. Makanya coba kalau tanah aku dikit ya Guruna. Coba kalau tanah 100 kali lipat gimana? Tanah 100 kali lipat. Ya yang tadinya 1 meter jadi 100 meter lah. Oke, gampang dapat logikanya. Nah sekarang, ya Steph, bapak lo 100 kali lipat tuh gimana bapak 100 kali lipat tuh? Wah bapak lo. Bapak. Merepet lagi si Hota. Asar kok ngomong gitu. Ayahan dulu 100 tuh. Coba kalau misalnya bukan kali lipat gimana? Jadi tebelnya 100 gitu atau gimana? Udah tua kau. Siapa bilang saya tua? Kamu lebih tua dari aku. Mana mungkin dia udah tua, bro. Kalau dia tua nggak mungkin dia ngomong kayak gitu. Itu dijawab. Gimana tebelnya jadi 100 kali ketebelan ayahnya itu atau ada 100 ayah yang sama gimana? Kalian pintar gitu loh. Biar nggak jadi bodoh terus. Aku jelasin, dengerin. Iya ini makanya coba apa jadi kayak gimana 100 kali lipat tuh coba pengen tahu. Mana mungkin kamu dikasih, mana ada di surga menceritakan istri 100, mana ada istri di atas itu nggak ada lagi berbicara soal. Iya terus apa dong kasih kami kiasan yang masuk akal dong kalau gitu. Apa dong jadinya? Yesus yang kalau kamu memberikan maka kamu akan diberi. Tapi jika kalau kamu memberikan misalnya satu helai bajumu, apakah orang akan membalaskan harus dengan baju 100 gitu? Ya terus apa dong jadinya apa? Ngapain ngasih kiasan terus? Apa dong jadinya? Yang nyatanya tuh apa? Makanya Tuhan Yesus bilang, maka kamu akan mendapatkan 100 kali lipat, tapi bukan harus dalam bentuk yang sama. Iya, lalu apa? Bisa apa aja? Berkat apa aja? Iya, apa jadinya? Bisa apa aja tuh apa gitu? Bisa berkat apa aja? Kekayaan. Ya kan 100 kali lipat ayah, 100 kali lipat bapak. Apa gitu kalau bukan bapaknya ada 100 tuh apa jadinya? Nah justru itu kamu sudah menjawab. Berarti kan nggak mungkin 100 lipat. Yang bandel lah kau udah bilang aja. Kalau gue logis aja sih ada bapak 100 mukanya sama gue logis. Kalau gue logis. Untuk apa? Kamu dikasih 100 lipat ayah buat apa? Ada gunanya. Itu lubukmunya itu. Ada gunanya. Ya satu ayah aja bisa ngasih kita uang jajan, apalagi 100 ayah, 100 uang jajan jadinya. Wah, marah dia. Udah siap silakan. Kecap Yesus. 100 uang jajan apa yang salah gitu loh. Saudara Yul, kamu jangan panik. Yesus menjanjikan 100 istri bukan untuk Kristen, tapi untuk muridnya. Jadi kamu gak usah panik. Itu gak bakal kamu dikasih. Kan katanya gitu kan. Ayo kita baca dulu yuk. Ya silakan. Setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudara laki-lakinya, saudara perempuannya, bapak ibunya, istrinya, anak-anaknya, atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu. Iya. Dia akan memperoleh istri 100 kali lipat. Kan gitu. Dia akan memperoleh istri 100 kali lipat. Maka dia akan mendapatkan 100 kali lipat. Iya. Maka dia akan menerima kembali. Dia akan menerima kembali 100 kali lipat. Tadi meninggalkan istri, maka dia akan menerima istri 100 kali lipat. Masih kurang paham rupanya. Ya Tuhan. Kalau kamu begini loh, berarti gini loh.
Kalau saya misalnya nih pergi meninggalkan orang tua saya, ya, saya sudah meninggalkan orang tua saya nih. Upah saya nih besar, berkali lipat. Upahnya besar loh upah saya. Kok Jadi tadinya upah akan menerima kembali 100 kali koin lipat dan menang akan sama si memperoleh Juma. hidup yang kekal. Oh iya dong, ini kan dalilnya. Ayo kita baca yuk. Gimana? Aku juga lupa. Kamu belajar, kamu di agamamu juga disuruh kejar pahala juga rupanya. Enggak ada belajar pahala. Ya enggak, berarti kalau enggak berarti yang 100 kali lipat itu bukan pahala, tapi bini 100 kali lipat bininya. Gitu loh. Ada pula di surga berbicara bini di kekristenan. Loh, kita mah nggak. Ini bukan Kristen yang dibahas oleh Yesus. Kamu jangan kepedean. Ini Yesus berbicara kepada pengikutnya, bukan kepada Kristen. Bodoh. Pede kali saudara Bodoh saya banget ini. Kamu. Emang Kristen itu Apanya artinya yang bodoh? apa? Loh, Kristen itu Kamu artinya dia untuk pengikutnya. Iya, Emang masalah Kristen itu kamu. artinya apa? Kristen itu penyusup. Artinya Kristen itu pengikut bukan Kristus. pengikut. Bukan pengikut. Nah, kan udah Kristen sesuka hati itu pentuhan Yesus. Itu Kristen. Oh gitu. Sejak itu kamu yang buat kan berarti kan? Kok saya yang buat? Faktanya begitu. Kristen itu boleh Anda katakan pengikut Yesus, tapi muatannya, cakupan yang ada di dalamnya orang-orang yang menuhankan Yesus, orang yang mempertuhankan Yesus. Emang dia Tuhan, astaga. Nah itu dia, itu agamamu yang mengajarkan Yesus, itu Tuhan agamamu. Yesus tidak mengajarkan itu. Kalau saya ngomong kayak tentang agamamu, tapi enggak penting juga sih. Silakan aja. Apa yang penting sesuai dengan data dalam Al-Quran. Ini saya berbicara sesuai dengan data di dalam kitabmu. Banyak. Cuma saya nggak mau. Nanti kita jadi sama dong. Apa bedanya kita nanti? Silakan aja. Enggak, kalau aku mengatakan itu apa bedanya saya dengan kamu Juma? Itu memang kebenarannya. Silakan kamu katakan, kamu mengatakan apa? Saya akan jelaskan. Kita akan sama nanti kalau saya mengolok-olok agamamu. Banyak hal yang nggak sesuai dengan silakan kamu tunjukkan. Seperti kamu pikirkan kayak gini ya sama aja. Coba aja kalau bisa, jangan cakap doang. Cuman kan ya enggak lah. Kita nggak sama masalahnya. Enggak ya coba aja. Jangan sama gimana? Saya kan udah bilang, saya nggak akan mengatakan itu. Karena gini loh, agamamu ya agamamu. Lo percaya dengan iya terserah. Kamu mau katakan bahwa kamu misalnya pengikut Muhammad, ya monggo. Walaupun misalnya kenyataannya yang aku lihat bukan seperti memang itu. Memang kita nggak sama. Nabi yang datang kepada Bani Israel itu disebut di dalam Al-Quran sebagai manusia yang suci. Di agamamu, oknum yang datang kepada Bani Israel itu adalah manusia terkutuk. Beda lah kita, kawan. Terkutuklah orang yang mati di kayu salib itu. Nah, siapa itu? Artinya Iya, saya tanya siapa itu yang kamu kutuk? Siapa? Artinya aja kamu tidak tahu. Siapa yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Siapa yang dikutuk di atas tiang salib itu siapa? Ayo. Kamu mau mengatakan Paulus, bukan Paulus. Kau ingin mengatakan Nikodemus, bukan Nikodemus. Kau ingin mengatakan si Hotang, bukan si Hotang. Nah, kenapa kau tidak berani mengatakan Yesus? Gak berani kan? Karena kau itu agama yang menghujat Yesus. Kau mengatakan Yesus. Jadi kau berani mengatakan Yesus terkutuk, betul? Ya, Yesus mengambil manusia yang harusnya terkutuk, dia mengambil itu supaya manusia diselamatkan. Kenapa bisa Anda mengatakan Yesus itu mengambil Kenapa Yesus bisa mengambil? Pertanyaan apa? Kenapa Yesus menjadi kutuk? Kenapa? Apa sebabnya? Ya karena manusia sudah berdosa. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Apa hubungannya dengan Yesus? Iya. Kamu yang berdosa, kenapa Yesus yang jadi korban? Karena dia harus adil. Karena dia adilnya di mana? Situ yang merampok, dia yang mati terkutuk. Adilnya di mana? Dia yang menciptakan. Dia harus dia nggak bisa melanggar perjanjiannya dari awal. Begitu. Karena dia yang menciptakan, kemudian manusianya yang berdosa, lalu dia yang menjadi korban gitu.
Agamamu ini agama dari mana kau dapatkan agama kayak begini? Siapa yang ngajarin kayak gini? Buat saya sih nggak penting agama. Kamu yang melakukan dosa, orang lain yang kau suruh ditebus. Enak kali. Nah, terus kau yang mencuri, terus tetanggamu yang dipenjara gitu maksudnya. Ini ajaran kasih kayak gitu. Cuma Tompel. nggak kayak gitu konsepnya cuma. Lalu bagaimana konsepnya? Kenapa anak Maria yang menjadi korban? Kenapa? Dulu bang, aku dulu mau dulu. Kenapa? Iya, kenapa anak Maria yang jadi korban? Kenapa? Aku dulu ngomong bang. Kamu yang tidur sama kuda, kenapa dia yang dimasukkan ke penjara? Silakan bro. Ajaran kasih dari bro, mana? Cuma mulutnya emang kayak gitu bro. Makanya aku udah paham betul nih kawan ini. Cuman gue pengen lihat muka si Juma sih sebenarnya, pengen banget gue. Kalau kau lihat mukaku kau jatuh cinta nanti. Profil gue kan najis. Loh, kamu tadi ngaku kau mempelai wanitanya Yesus. Enak kali. Nah itu tuh ngaku dia. Padahal Yesus itu anak laki-laki, orang laki-laki. Kau ngaku mempelainya. Homreng kau. Kau mau lihat fotoku lagi. Aku yang harus bilang najis. Yang ngomong duluan tadi siapa coba? Kamu mengaku tadi mempelai. Benar nggak? Mempelai. Kita mempelai. Cici aku mendengarkan. Ngeri kali kau, Bah. Kok ngeri kali kau, Bah? Si Hotang, kau akan jadi mempelai perempuan. Si Hotan, cantik rupanya kau. Laki-laki cantik kalian rupanya. Iya. Yesus diajarkan tidak menikah. Sekali dia menikah di surga, istrinya laki-laki. Parah ini. Aduh. Mempelai Kristus itu bukan menikah secara jasmani. Di dalam kitab Wahyu itu jelas mempelainya ada. Ada 5 perempuan bodoh, 5 perempuan aku aja dulu ngomong, gantian lu gitu. Terus di situ ngaku sebagai mempelai juga. Gila kau ini. Gantian dulu kita ngomong, Bang. Oke, silakan Bang. Silakan mempelai. Yang cakep. Mau ngomong apa saudaraku ini yang calon istrinya ini? Silakan. Kau udah siap jadi istri rupanya si Hotang. Bos. Kau jangan suka kau nambah-nambahin kata. Karakter ngomong ini udah bosan orang di Sumatera ini kayak gitu. Tahu aja bodoh. Aku nggak bosan. Aku Sumatera juga. Nggak bosan ya aku. Ya, kau lah satu. Bawa Sumatera di sini. Iya. Keluarga aku di Sumatera juga senangnya aku ngomong kayak gitu. Orang Sumatera. Mempelai. Kalau berbeda pun tetapnya ada ikatan itu. Karena berpihaknya kau kayak gitu ngomong kau. Rohani. Tidak pandai kau menilai. Salah ngomong kawanmu atau enggak? Salahnya di mana coba? Iya, nuduh-nuduh. Udah dong, nggak apa-apa. Jangan ini dong, jangan baper. Kita kan dialog lintas agama. Iya, bro, santai aja. Kenapa si Otang tuh malah bawa pulau? Nah, itu jadi baper itu semua bisa. Ya, jadi Yesus tadi memanggil istrinya ya, itu kita simpulkan ya teman-teman. Enggak, no. Di dalam Yohanes 20 nomor 15. Bilang aku betina. Itu enggak nyambung. Lo baca secara keseluruhan. Ya, di situ gimana secara linguistiknya gune, tertulisnya meter. Tadi gue udah cek, gue kira gurunda bohong, ternyata benar. Kalaupun kamu katakan bisa-bisanya dia kan nyuruh kami baca dengan bahasa Indonesia. Walaupun itu guna, supaya mereka seneng gurunda. Iya. Kalau itu berbicara tentang kepada istrinya, enggak nyambung. Lo makanya baca semua dong. Itu akan jadi udah dibaca semua. Kalau itu bermakna tapi nanti kita balik lagi ya. Kita balik lagi karena gue bosan untuk yang itu karena udah terbukti secara linguistiknya gune di situ bukan meter. Yang gue mau tanya, menyembah Allah lain disebutnya apa? Cok. Kau tadi kan nyuruh kami kan bahasa Indonesia kami baca. Kok kau artikan? Itu enggak urusan kami itu. Itu bukan diartikan, bre. Gue baca langsung bahasa Yunaninya, bre. Bahasa Yunani yang dibaca langsung. Masa gue artikan lagi? Itu tanggapan boleh tuh. Kan mau ngartikan kenapa? Sudahlah. Tertulis begitu saja lah. Gue pengen bertanya yang baru ini. Kasihlah. Bahasa apa? Adanya terjemahan bahasa. Gue pengen bahas yang baru. Gue pengen nanya. Menyembah Allah lain istilahnya apa dalam keimanan kalian? Silahkan.
Aduh, malas banget. Saya Apa bukan urusan pendeta. kau yang kalau bertanya, nanya ngapain begitu. kami jawab? Iya. Menyembah Allah lain disebutnya apa? Kan tinggal dijawab saja. Apa urusanmu? Apa urusanmu? Pengen tahu supaya aku bisa Ya, mengenal lu cari tahu sendiri kawan aja. Kami jawab kawan nanti. sebangsaku Baik dengan kali baik. pertanyaanmu lagi. Enggak, cuma satu. Menyembah Allah lain disebutnya apa? Kalau kita nggak mau Allahmu jawab, sama Allah aku kenapa? beda. Apa urusan lu? Itu dah. Kalau menyembah Allah yang beda itu disebutnya Allahmu apa? Allahmu sama Allah aku beda. Iya beda. Nah kalau menyembah Allah yang beda itu disebutnya Alamu, apa dalam Allahku. kekristenan? Ayo dijawab dong. Kekristenan. Apa urusanmu tahu kau pemahaman Kristen kami? Alamu Ya, supaya mempelai gue lebih laki-laki. mengenal dengan baik. Nanti gue salah-salah lagi. Nanti gue ajak Mengenal untuk apa? kekristenannya. Apa? Nanti bingung mereka. Ngapain? Itu nggak penting kalau kamu Si Hotang mempelai wanita. Makanya ini contoh. Contoh gini, contoh begini. Kalau Si dalam Hotang Islam mempelai menyembah wanita. ilah yang lain, menyembah Tuhan yang lain Parah disebutnya ini. syirik. Pelakunya Akal si musyrik. Hotang, Nah, kalau si dalam Hotang. Kristen apa disebutnya? Apalah kata istrimu itu kau menjadi mempelai wanita si Hotang. Apa? Kan Makanya kalian tuh kan bertanya. kalau kalian kan sudah bubuk Kau di situ. bertanya, Ini kan? gua kasih kalian jalan kabur. Ayo makanya kita bahas yang baru. Lu hanya mempelai wanita apa aja, urusanmu lu rupanya? udah gede. Nah, lu di surga kesibukan para pria ini Bang Noel, nggak kayak Nanti gitu. kita ke Sekarang situ, kamu- nanti kita ke situ. Sekarang Udah kamunya jadi yang itu. dipecahin itu lato-latonya nanti di sana. Kamu berbicara surga, tapi Kamu punya lato-lato Eh. dipecahkan nanti di sana. Siapa Udah. suruh jadi mempelai Kau wanita? belajarlah tua kau. Berbudaya kau sih. Makanya gue bilang juga Si jawab Hotang, pertanyaan gua. Nanti si kita Hotang. lanjut. Ayo Kenapa lah nasibmu dong. kayak begini si Hotang? Kau jadi mempelai wanita, kau punya lato-lato. Daripada dibahas dulu mempelai wanita sama gurunda. Aduh. Kayak ulang tahun lu. Kau kan udah kasar. Kalau saya Kau udah bertanya kasar boleh itu nggak? ngomong. Kau Daripada nggak ada kalian dihina terus kau, yang kau bertanya, menghina kan? orang. Loh, yang ngomong tadi Yul, yang ngomong tadi Cuma, dia, kalian cuma. itu mempelai, mempelai atur ini wanita. ngomong dia mau os. Bukan tadi kan memang Yowel yang ngomong sendiri. Kita ini memang Iya. mempelai Kristus katanya. Bilang begitu kan? Nggak ada yang Ya salah di situ. udah. Kenapa marah? Sementara di dalam Wahyu, Bangga Wahyu dong, 21 nomor 9 situ pengantin perempuan itu mempelai anak domba. Nah, yang diserahkan kepada anak domba nanti adalah pengantin perempuan. Berarti kalian ini siapa? Pengantin perempuan kalian ini tapi punya lato-lato. Mana isinya? Mana isinya? Wahyu 21 nomor 9. Parah kalian ini. Aneh. Apalah kata istri kalian, kalian jadi mempelai perempuan. Aneh kalian. Kayak kau bro, kayak kau udah banyak jumpa. Kok saya tuh. pula? Kok Kayak jadi mana, saya gitu loh. Alah. Diamlah Aduh. kau. Udah sifat kau kayak gitu. Udah Saya lihat tidak bisa tulisan kau di bayangkan rumah suaramu kayak gitu. ngepas di situ kau jadi Maklum mempelai lah aku. perempuan. Kebiasaan kau. Gimana dulu di caranya rumah kau kayak bisikin gitu. nanti itu mempelai Ah. laki-lakinya? Coba kalian nanti latihan dulu coba. Yowa sama si Otang latihan dulu. Oh. Coba. Oh, coba latihan dulu. Selamat malam, ayah. Gitu coba. Bisa Coba. nggak? Kelihatan kau kurang didik. Latihan dulu kau. coba. Inilah. Oh, coba. Ini Terlebih Yang ngebahas dulu. kebudayaanmu benda ada. kumpulan pencemooh ini yang kayak gini. Coy. Pencemooh pula. Saya bacakan dalil Wahyu 21 nomor 9. Yang diserahkan kepada anak domba sebagai mempelai itu adalah mempelai perempuan. Diamlah kau. Wah, ada dalilnya. Nggak ada. Kau suruh kita Spanyol kami nanti. Itu pengantin dalam bahasa Yunani artinya numpe. Perempuan itu artinya apa di sana menjadi istri? Gune. Jadi mempelai perempuan itu jelas diberikan kepada anak domba. Wahyu 21 nomor 9. Dan kamu mengaku sebagai mempelainya Yesus. Berarti kau itu mempelai wanita. Dulu ya. Ada Ya ampun ya Allah ya Karim. Coba latihan dulu jadi mempelai coba. Karim. Makanya Ayo latihan dulu jadi mempelai wanita coba. memang kamu Ayo. Oi Juma. Besok pagi bro. Apa saudara yang saya sayangi? Bisa kau bernapas. Nanti konteksnya datang tentang virus. Kewalahan kau cari oksigen kau. Mempelai wanita. Ayo dong, latihan dulu jadi mempelai dong. Nanti kalau kita ketemu di Taktikoma lain, hai takut mempelai ini wanita. datang virus. Bang Oel, Ayo dong latihan dulu dong, latihan dulu. Ayo latihan mempelai dong. Takut juga mati nih. Astagfirullahaladzim. apa sih orang ini? Siapa nih yang ngomong nih?
Ayo dong, latihan dulu jadi mempelai, latihan dulu. Diamlah kau latihan apa sama kami. Latihan mempelai apa maksudnya? Korslet kayaknya kali kalau. itu di agamamu, jadi itu ada hubungannya. Kalau nggak ada hubungannya ngapain dibicarakan, si Otang? Makanya ajarkan kami dong, ajari Ada agama kami. kayak gitu. Mana ada di agama kami kayak gitu? Mempelai wanita apa? Memang Berarti kalau kau bukan Kristen sejati. Kebiasaan kau. Di sini kelihatan kau tetangga nggak mau berbeda. Maunya Apa? samamu aja tetanggamu. Aku yang Loh, ini nanya dia kan boleh. tetangga gua bukan TikTok tetangga gua. Aku yang Ayo nanya. dong, makanya ajarkan gua dong, ajarkan gua dong. Kalau menyembah Allah lain itu disebutnya apa? Gitu loh. Ayo dong. Jangan cuma kita yang gini loh, kalau kita kan kalau Menyembahkan samamu. Bro, bentar bro. Tuh kalian aja Kalau bentrok Juwani ngomongnya, coba gantian. Udah Bang Yol. Bang Yol. Kalau ini kan nggak usah menguasai direspon Bang. Nanti makin dibully nanti tuh Bang. Enggak, bukan. Orangnya kan membuli di. Enggak lah, kalau saya enggak. Ya kalian tidak menjawab soalnya. Enggak, kita nggak perlu bahas karena kamu Kau dijelasin. aja buat pertanyaan. Ngapain kami jawab? Enggak, gua mendengarkan. Kalian menjelaskan, gua mendengarkan. Apa istilahnya ketika menyembah Allah lain? Silahkan. Agama lah kau bahas. Jangan Dinda jangan kau ajak dia selingkuh lagi ke ala lain. Mereka udah cukup jadi mempelai di sini. Nurullah kenapa dikasih tahu passwordnya? Cuma. Nanti dapat selingkuh lagi mereka ini. Itulah kalian itu jadi mempelai perempuan. Kau bikin orangnya Bu, YCS. Justru ini terapi supaya saudara-saudara sadar gitu loh. Terapi ini mending lo kasih pendidikan yang baik lah buat saudara. Wahyu 21 nomor 9 jelas dikatakan di situ sebagai apa? Numpe gune artinya apa? Mempelai perempuan. Sadarlah kalian. Kalian mau jadi mempelai perempuan. Jangan kutip-kutip ayat ya. Oi. Mending kau di dalam kitabmu Wahyu 21 nomor 9 numpe gune mempelai wanita. Kalian mau jadi mempelai wanita rupanya. Ya kamu nggak paham tentang itu. Bagaimana mau paham? Lo Yesus laki-laki, kalian mempelai perempuan. Gimana itu ceritanya? Lato-lato kalian meledak nanti di sana, ngerti? Kamu kan nelan mentah-mentah kata-kata itu. Ya terus mau di kayak mana? Mau didefinisikan kayak mana? Yuk ke gereja yuk, ikut saya yuk, pendalaman Alkitab yuk biar kamu ngerti. Iya, coba pendalaman Bibelmu itu gimana ceritanya nih? Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir. Lalu ia berkata kepadanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Pengantin perempuan ini disebut dengan sebutan numpe gune. Nah, sekarang kamu mengaku sebagai mempelai dari Yesus. Terus? Yesusnya sebagai mempelai anak domba, kalian itu mempelai perempuan. Terus? Ayo. Ya, terus kamu punya lato-lato mau dikemanakan? Kalau lato-lato ketemu lato-lato meledak. Emang kalau berbicara mempelai itu selalu otak kamu ke jenis kelamin. Ini dikatakan pengantin. Kalau pengantin itu berarti nikahan. Kalau nikahan itu berarti ada pelaminan. Di dalam surga ada pelaminan. Gitu loh. Cuma buka dulu bahasa Indonesia moy. Aku bilang sekolah ini bodohnya ini sekolah ini. Udah tua ini baru pintar ini membahas agama. Kamu nggak ngerti tapi kamu sok tahu. Kamu berbicara pengantin dalam Alkitab itu maknanya luas dalam. Apa maknanya? Coba maknanya apa? Maknanya apa? Coba. Maknanya apa? Sekolah ini bodoh ini cuma ini. Kamu maknanya apa? Maknanya apa? Hubungan intim punya hubungan yang intim aja otak kamu langsung
Iya, maksudnya isi dari kitabmu itu apa? Kan jelas dikatakan gini ya di dalam Lukas 13. Dan orang akan datang dari timur dan barat, utara dan selatan. Mereka akan duduk makan bersama dengan aku di dalam kerajaan Allah. Jadi Yesus mengatakan dia akan duduk semeja untuk makan kemudian dengan orang-orang yang datang dari timur. Makan yang dimaksud di sini apa? Itu bisa makan benar-benar makan atau ada juga kiasan rohani. Kalau makan dalam perspektif rohani itu apa? Kalau kita di dalam kekristenan ya seperti Tuhan Yesus rohani juga berbicara makanan bukan hanya berbicara soal roti kan kata Tuhan Yesus kan, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, terus apa masalahnya? Apa masalahnya dengan yang tadi? Apa hubungannya dengan yang tadi? Saya bilang bisa makan jasmani atau bisa makan rohani. Loh, ketika Yesus mengatakan inilah darahku, dia minum anggur. Inilah dagingku, dia makan roti. Ya berarti kan itu lambang kan? Kok kamu yang menjadikan itu lambang karena kamu menginginkan Yesus itu mati, Yesus itu kemudian menjadi penebus dosamu. Nah, kan kamu salah, persepsimu salah terhadap apa yang Yesus katakan dalam jamuan kotos. Gitu loh. Kawan itu nggak bisa begitu. Saya yang dekat dengan Tuhanku, tapi kamu yang lebih. Dari mana kau mengatakan saya yang dekat dengan Tuhanku? Kau itu pentuhannya Yesus. Yesus nggak mengenalmu. Karena saya ini antikristus, Joel, si Hotang. Hubungan pribadi dengan dia. Karena iya betul. Kamu itu antikristus. Si Hotang dan Joel adalah antikristus. Justru kami lah yang mengikut Kristus sejati. Benar sekali. Kamu pengikut Kristus sejati. Besok kamu dibaptis dong. Baptis. Yesus kan dibaptis. Ya kamu dibaptis dong. Dibaptis gimana? Tuhan mau jadi baptis? Nah, kaget nggak, Yol? Ayo kamu dibaptis lah. Kan kamu pengikut Kristus. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Jangankan manusia, kucing pun tidak pernah dia baptis. Nah, ya, emang Tuhan Yesus nggak membaptis lah. Dia membaptis. Nah, terus dia yang apa? Inti dari baptis itu adalah pertobatan. Berarti Yesus bertobat dari dosa apa rupanya dia? Halo, bukan inti dari baptis itu adalah pertobatan. Ini pun si Yoel ini pun respon juga. Mulai parah ini parah. Mati di dalam dosa dan dalam dosa. Dan udah dapat singa itu bang, nggak ada gunanya dua yang koinmu bang, nggak usah lawan lah. Koinnya dua nggak usah lawan lagi. Apa hubungannya dengan koin tuh Yul? Ya ampun. Itu dia melakau. Iya, koinnya si Juma banyak sih ya dapat dari sini ya. Makanya dia rajin dia. Jangan nggak usah lawan bang. Biar semakin diberkati dia. Nggak usah kita lawan lagi nih bang. Nggak usah kita respon ini. Iya, sebagai mempelai wanita harusnya dari sekarang kalian mempercantik diri loh. Harusnya gitu. Ya, apa ke perawatan, apa ke. Emang benar ya kau ngomong bro. Mempercantik diri itu kehidupan. Cuma ya kau sedikit ngomong. Nah itu temanmu mengakui loh kau harus mempercantik diri, gimana sih lo? Jadi kau kena-kenakan ke aku. Dari dalam. Ya udah kau bersihkan kau punya kuku gitu pakai apa kau gitu ya. Kau kena-kenakan ke aku. Alismu itu dicabut-cabutin yang tumbuh liar gitu sebagai mempelai wanita gitu. Seiman kalian ha. Sampai miskin dia, sampai miskin. Percantik diri lah kau, nggak usah kau sibuk dengan koin. Kau pelihara kecantikanmu itu karena kau nanti akan menjadi mempelai wanita. Kan udah ku nasihatin kau. Kalau dia jangan kau kena-kenakan ke aku. Lah, temanmu itu kan tadi kalian kompak itu tadi. Nah, kau sampaikanlah kepada istrimu sayang. Esok hari aku akan menjadi wanita, mempelai wanita juga seperti kau. Diajari orang tuamu kau sopan santun kan? Diajari orang tuamu kau sopan santun kan? Ini agamamu yang mengajarkan itu loh. Gimana sih? Iya, diajari orang tuamu kau sopan santun. Nah, sekarang saya tanya, apakah benar kau akan menjadi mempelainya Yesus? Kau saya bertanya rupanya. Sampai sekarang saya bertanya. Ya, saya tanya, apakah kamu yakin bahwa kau akan menjadi mempelainya Yesus?
Emang dia nggak diajarin, bro. Kau membuli-buli kami, kau udah Makanya makan kalau udah gaji kau 5 juta. Oke, Yul, Yul, cerita kamu kau. yakin kau akan menjadi mempelainya Yesus? Kan si Juma ini kan makan dari makian, makan dari bulian, makan dari cemoohan. Ya ampun, orang tanya kitabmu. Makanya apakah kamu yakin kau akan Tengok menjadi itu, mempelainya Yesus? Baik kayak cerita kau. Makanya kita Apakah kamu yakin? kita sama kayak dia gitu loh, bro. Mbak Yul, apakah kamu yakin kau akan menjadi mempelai wanitanya Kita Yesus? mungkin sama dengan si Juma kan. Kita kan nggak kalau mau ditanya malah begitu. Mbak Sihotang, apakah Anda yakin Anda akan menjadi mempelai? Nggak mungkin kan kita sama kayak mulutnya si Juma kan. Kau ulangi juga lagi. Memang kita kan keras kepala kau. Tidak tahu kau bahasa kau. Tidak bisa kau ngargain orang tuh, tengok kau. Coba lah kalian sebagai anti-Kristus kalau dia pakai kan data nggak, dikit bicara. dia bisa percaya dengan agamanya kalau dia sudah menjelek-jelekkan. Ajari kawan itu, kau baca juga kau. Kok jadi saya menjelek-jelekan? Iyalah. Kau sendiri yang mengaku sebagai mempelai nanti di surga. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi itu dengar kau si Hotang. Tidak ada yang salah dengan itu. Kalian akan menjadi mempelai gitu loh. Tapi kamu membawanya semua ke sisi negatif, itu salahnya. Ini masalahnya kitabmu yang mengatakan kalian akan menjadi apa? Mempelai wanita dari kalian SD, itu. SMP. Tidak ada yang salah dengan kata mempelai. Dari SD, SMP, SMA. Si Hotang kau dengarkan saudara kita Yul mengaku tidak ada yang salah. Kalian akan menjadi mempelai wanita. Bro. Dari SD, SMP. Yul, apakah betul Anda akan menjadi mempelai wanita nanti di surga? Kalau Juma kan gini. Pintar kau bahasa agama orang. Kalau si Juma itu kan kau bodohnya kau. segala sesuatunya. Dari segi mana kau tuh agama Kristen coba Siotang. Juma. Bro, kan dia kamu makan kok bisa tahu bahwa mereka ini akan menjadi mempelai wanita? Dia kan makan dari ocehan mulutnya yang kotor itu, bro. Kok jadi saya dituduh mengoceh? Kalian sendiri yang mengaku sebagai mempelainya Yesus nanti. Nah, terus apa yang salah dengan itu kalau saya katakan itu? Mempelainya Yesus itu adalah pengantin perempuan. Wahyu 21 nomor 9. Nah, kan kamu menyadarkan kamu bahwa kamu itu laki-laki, bukan perempuan. Siapa yang guru bahasa Indonesia? Nah, ini di dalam kitabmu mengatakan Wahyu 21 nomor 9. Ya, Yesus itu mempelai anak domba. Itu dijelaskan dalam kitabmu. Bu, terima kasih yang kasih koin. Tapi aku nggak butuh koin sih sebenarnya. Kasih ke Juma aja, teman-teman. Dia butuh koin soalnya. Juma. Apa si Hotang? Aku sudah diberkati berlimpah-limpah dengan Tuhanku yang dahsyat dan luar biasa. Doa kau itu di doa Bapak. Doa di Bapak kami itu kau tiap hari minta makan. Kau lupa ya, Tuhan berikanlah kami makan hari ini biar kami kenyang. Ya ada doa kau gitu minta makan terus. Nggak malu. Terus kenapa? Mbak si Hotang, ya jangan kau munafik. Aku nggak butuh koin loh. Doamu minta nasi tiap hari. Aku kan sudah bilang tadi, aku sudah diberkati berlimpah. Udah. Bapak yang ada di surga berikanlah kami nasi hari ini. Doanya kayak gitu malu-maluin. Si Hotang. Mbak si Hotang, mengaku ndak kau bahwa kau itu akan menjadi mempelai dari Yesus? Mengaku tidak? Kecil kali kau buat doa Bapa kami. Besok ku doakan kau dengan doa Bapa kami itu juga bukan ucapan Yesus loh itu. Besok ku doakan kau besok pagi. Ku doakan kau doa Bapa kami. Siapa bernapas? Doa Bapa kami itu bukan dari Yesus itu. Doakan dia bro, mana tahu. Besok ku doakan doa Bapa kami. Aku tidak mau jadi mempelai perempuan kayak kalian. Percuma kau berdoa. Aku nggak mau. Kau aja yang menjadi tante-tante di surga. Hai tante. Tante si Hotang. Nanti di surga kamu pakai kondek nggak kira-kira si Hotang? Lucu ah. Alah. Ya elah. Si Hotang pakai kondek kemudian pakai hak tinggi. Kamu pikir dagingmu? Bayangkan bang, kakinya pakai masker kau takut. Gak kebayang. Pegang kitab diketek gitu. Enggak aku bayangkan, enggak bisa aku bayangkan kau pakai hak tinggi, pakai kondek. Pakai kalau budayamu enggak ada. Betis besar, tangan kekar. Berurat lagi.
budaya Hitam nggak putih. ada itu. Hidup Gini lah bro Otang, gini lah, karena memang gambaran surga mereka itu begitu. Jadi apa-apa yang dikatakan Makanya aku bilang. Kamu yang mengaku sebagai mempelai wanita. Kalau misalnya kita berbicara tentang Sejak makna, kapan Yesus ngomong surga? Joel? Itu mereka menurut Paulus bawanya surga itu. Lucu. ke jasmani gitu loh. Karena memang surga mereka ya itu masih berurusan dengan selangkangan, lendir. Sejak kapan Gitu Yesus loh. mengatakan surga? Coba aku sebutkan dulu. Bang Yoel, nggak usah kayak gitu bang, nggak usah dinaina bang. Karena kita main bola ini nanti berpelukan juga nanti. Iya juga ya. Iya, Aku kita sih peluk nggak saja mau- cuma. cuman nggak balas Iya, saja. kita Terlanjur lah di Nah. sih. Aku juga nggak ngomong gitu sih. biasa Iya, ya iya. itu. Nanti Ya ini biasa, dialog ini kita dibangun. Kita satu bangsa. Dialog ini dibangun untuk supaya kalian itu tersadarkan. Kamu itu laki-laki, Jangan mau jadi bahasa mempelai pakai wanita sadar. gitu ya. Bro Kau Juma. percaya enggak? Bro Juma gini Kau loh. percaya enggak? Gimana? Agama di Gini loh, Indonesia. Bro Juma. 5 Di kan. Indonesia ini saudara-saudaramu masih banyak yang bodoh, kamu cerdaskanlah. Ya Itu ini kan- saya jelaskan supaya mereka jangan menjadi mempelai wanita. Kan gitu. Bukan hanya itu aja. Cerdas, apalagi? benar-benar cerdas. Oke lah, gitu oke, loh. terima aja, Supaya terima mereka aja. jangan menuhankan Terima manusia aja. tertentu di atas mereka tiang salib. itu- Nah, supaya apalagi? hidup kawan-kawanmu itu berguna gitu loh. Jangan bermental. Mereka hidupnya sudah, mereka punya hidup sudah berguna. Itu loh bro, masih banyak kan. Kita yang sedikit di Indonesia ini aja, yang populasinya sedikit, kita masih bisa lah lebih baik dari kalian. Intinya kan begitu. Jadi saudara-saudaramu, Kalian yang lebih masih baiknya dari dulu- mana? Dari aspek mananya Lebih baik. kalian dikatakan lebih baik? Nah, Nah, dari aspek lihat aja lah. itu Lihat cuma. aja kalau- Iya, dari aspek mananya kalian Lihat aja katakan kalian kenyataannya. lebih baik? Nggak usah saya katakan lah, kamu lihat aja kenyataannya. Apanya yang dilihat? Nggak ada yang dilihat, nggak ada. Masa iya? Apanya yang dari Kristen ini apa? Makanya matanya. Iya, ditarik. dari Kristen ini kira-kira apa yang bisa dilihat dari sisi Indonesia ini apa? Tunjukkan Di satu aja. Banyak lah. Apa itu? Contoh, Banyak. mesin kondom. Bukan soal Terus itu. apa? Lah. Yang bisa membawa perubahan. Cuma beradab kok ngomong. Ya apa? Apa dari Kristen Dalam yang dunia bisa kerja aja lah, membawa kamu perubahan di negara ini? Apa kira-kira? Kamu lihat Tunjukkan satu aja. Kenyataan di lapangan aja lah, kamu lihat lah. Iya, apa yang ada di lapangan? Aku nggak pernah lihat, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada dari agamamu itu apa? Perpuluhan. Ada perpuluhan yang diberikan ke negara ini rupanya. Ada. Di mana itu? Nah, kau bicara perpuluhan. Kejam kali kau ngomong bro. Itu fakta, Kejam kali nih ngomong. Itu fakta. Itu fakta dari agamamu untuk negara ini itu apa? Banyak lah, kita taat. Ya, tunjukkan satu aja, satu aja. Satu aja. Kita taat pajak. Satu aja. Nah, baru tersadarkan kan kalian? Baru tersadarkan kan kalian? Baru tersadarkan ternyata nggak ada ya dari agama kita. Kalau dari oknum Kristen, ya betul. Tapi kalau dari agamanya apa untuk negara ini? Ayo. Kalau dari agamanya, aku tidak ditanya perpuluhan untuk negara ini. Tadi kan kita dari agamamu untuk negara ini itu apa? Kira-kira? Tunggu dulu bang. Ayo. Tunggu dulu bang. Diam aja dulu bang. Kejam kali bang ditanya per negara ini. Dari agamamu. Ini dari agamamu loh ya. Dari agamamu untuk negara ini itu apa? Ih, ngeri kali kau itu ngomong dah. Dari agamamu untuk emang agama itu pribadi ya, seseorang ya. Iya. Loh, tadi kamu berbicara ada yang lebih dari kalian di negara ini kan? Kamu sendiri yang ngungkap itu. Makanya saya nanya, kira-kira apa? Perpuluhan, Indomie, atau apa ini dari agamamu nih? Apa dari agamamu katanya? Emang agama itu wujud sesuatu? Ya. Kalau kita yang nyata, yang nyata dari agama kami, infrastruktur itu dibangun dari talangan dana haji. Nah, dari agamamu apa? Oi Juma, ndak opungmu memperjuangkan negara ini, oi.
Nggak untungmu. Enggak loh, enggak kata-kata dia bodoh banget. Kecil kali kau bikin orang, woi. Emang agama itu? Iya, dari agamamu itu untuk negara ini itu apa kira-kira yang bisa kita lihat? Kalau dari agamamu apa? Kali kau bikin orang, woi. Ayo. Di negara ini, alhamdulillah dari Al-Quran muncul kemudian apa yang disebut sistem syariah. Sistem syariah dari Al-Quran. Perekonomian syariah di negara kita ini alhamdulillah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa. Oke, perbankan syariah, pegadaian syariah, asuransi syariah. Dari agamamu apa kira-kira? Coba satu aja. Satu aja. Ada enggak? Ini saya kasih tahu sama kamu, cuma. Nah, ya, saya dengar. Setiap saya lewat ya, kalau ada yang minta sumbangan ke masjid, aku kasih loh. Kamu tengok negara termiskin di dunia ini itu mayoritas Kristen. Kau ke sana bagaimana kehidupan orang di sana? Kau ke sana di tempat negara termiskin di dunia ini itu mayoritas Kristen. Mereka ngapain aja di sana? Begitu kau masuk ke negaranya, sepanjang jalan itu kau ngeri melihatnya. Iya. Parah. Jadi kamu nggak bisa memberikan satupun dari agamamu untuk negara ini. Dari agamaku? Apa kira-kira? Urusan sama agamaku memberikan. Ya tadi kan Anda mengatakan kami ini minoritas. Kami ini minoritas. Tapi kami punya kelebihan di negara ini dibandingkan kamu. Apa itu kelebihannya? Orang-orangnya. Ya apa orang-orangnya apa? Aku juga tadi nggak ada berbicara yang dari rasis. Udah diam aja bang. Ini nyeri kali ngomongnya. Dia ini yang bolak-balik. Baru tersadar kan kalian? Nggak ada satupun sistem dari agama kalian itu yang bisa memberikan apapun terhadap negara ini. Camkan itu. Tapi kalau oknumnya ya orang Kristen itu pintar-pintar, cerdas-cerdas. Tapi kepintarannya itu bukan berasas dari keyakinannya, bukan. Oke? Oh iya. Bukan dari keyakinannya. Kalau kita sudah ditanamkan nilai-nilai dari kitab. Nilai apa? Nilai apa? Menjadi mempelai wanita. Nilai-nilai kebenaran yang mana? Kebenaran yang mana? Udah rusak otakmu. Kita punya integritas. Kebenaran yang mana? Makanya kalau kita dalam cara kebenaran yang mana? Udah rusak otakmu. Kebenaran yang mana? Konsep ketuhanannya atau konsep kitabnya, konsep nabinya? Kebenaran yang mana yang kamu maksud? Kebenaran Indomie? Indomie seleraku. Suka-sukanya ini lah ngomong ini. Lah cuma kalau kamu kan berbicara kamu kitabmu benar, tapi nyatanya kan tindakanmu nggak menggambarkan itu. Mulutmu penuh dengan contohnya yang mana tindakanku yang tidak mencerminkan itu. Kamu penuh dengan cemooh. Saya kan berdialog dengan kamu. Nah, tapi kata-katamu menjudge. Kalau saya monolog itu baru salah. Saya menanggapi pernyataan-pernyataanmu. Kamu itu dengerin saya. Mulut kamu sendiri tadi yang bilang kalian itu bukan Kristen, pengikut Kristus. Itu artinya apa? Loh, memang benar kalian itu bukan pengikut. Kalian itu penyembah. Kalian itu penyembah Yesus. Beda pengikut, beda penyembah. Pengikut Suma dengan penyembah Suma itu beda. Itu luar biasanya mulutmu itu. Loh, kok luar biasa? Saya tanya sama kamu itu pentuhan Yesus atau bukan? Kristen itu pengikut Kristus. Itu intinya. Itu EGP, itu urusannya. Sekarang saya tanya, kamu itu pentuhan Yesus atau bukan? Kok pentuhan Yesus? Enggak ada pentuhan. Emang Yesus itu tidak kau tuhankan? Itu bukan pentuhan. Enggak, Yesus bukan saya tuhankan. Emang dia Tuhan. Ya, karena dia kau anggap Tuhan, makanya kau tuhankan. Betul atau tidak? Kamu berputar-putar di situ otakmu mentuhankan. Karena kau menganggap Yesus itu Tuhan, makanya kau tuhankan. Benar atau tidak? Di otakmu, karena udah termeterai di otakmu. Karena kau menganggap Yesus yang adalah manusia itu sebagai Tuhan, maka kau tuhankan. Betul atau tidak? Kau sekarang, itulah yang saya katakan tadi. Kalau mulutmu penuh dengan cemooh. Nah, itulah contohnya salah satunya. Nah, kamu hanya bisa mengatakan orang pencemooh dan seterusnya. Faktanya kau menuhankan anak Maria. Benar nggak? Fakta yang dari mana? Fakta dari kebenaran yang ada di otakmu. Yang sesuai dengan paradigmamu, sesuai dengan pikiran. Benar nggak bahwa kau itu menuhankan anak Maria? Benar nggak?
Nah, kamu kan memaksakan apa yang kamu pahami harus Enggak, begitu. saya tanya. Ayo main QQ, weh. Itulah makanya keluar Main QQ kita cuma. Benar enggak kalau QQ, ayo. kamu itu? Makanya saya katakan tadi, kalau kita kan dari kecil sudah ditanamkan nilai-nilai. Bagaimana kita harus menghargai orang, bagaimana kita harus menghargai iman. Bagaimana kita harus menghargai cara pandang orang. Nah, kita kan sudah ditanam dengan nilai-nilai itu. Makanya saya bilang aja main QQ, Bang. Sejalan dengan kebenaran dan nilai-nilai norma etika di masyarakat. Udah lah Bang, ngajak aja main QQ, Bang. Ajak aja main QQ. Harus sejalan. Jadi jangan mulutmu berbicara soal agama, tapi mulutmu jauh dari kebenaran, gitu loh. Christian, jangan kamu berbicara tentang kitab, tapi mulutmu dengan cemooh. Nah, kan dari sumber yang sama harus terpancar. 3 lawan 2 ini, Kak. Nggak dari asik. air yang baik, Udah kenyang orang itu. mengeluarkan air yang baik. Gitu. Oke, Christian kayaknya jauh dari perangkat. Kita bergantian dulu ya. Oke, lanjut. Meow. Juma ini kucing ya. Yang penting jangan mempelai wanita. Kita ya. Juma. Tapi gua kita Juma. Juma, beneran aja. Aku sih nggak benci sama lo. Aku sih nggak benci sama lo, Juma. Ya apalagi saya datang di sini sampai jam segini itu karena saya sayang sama kalian. Masa kalian laki-laki mau dijadikan sebagai mempelai wanita? Nah, ke situ lagi. Kan nggak suka gue itu lagi. Kan ke situ lagi. Saya kan sayang kalian ini, makanya saya sadarkan. Kalau berkawan, bersahabat ngomongmu. Cuy, bro, bersaudara ngomongmu, dari situ kalau dia nggak mencemooh nggak dapat duit ya. Kan mencemooh lagi. Padahal dalilnya Wahyu 21 nomor 9, Yesus dipasangkan dengan pengantin perempuan. Artikan ke anak udelmu. Ini bukan pengertian saya, Bu. Ini jelas tertulis pengantin perempuan. Juga lagi. Sesuai dengan kemauanmu. 63K. Rejeki dikasih ribut. Coba si Hotang nih, jangan ribut melulu, biarkan kawanmu tuh ngomong. Guru saya datang ya, silakan guru, silakan. Udah bro, tanya orang di rumah. Kau datang kau marah-marah kau. Siapa nama si Hotang ini, pupuk bawang, sibuk aja macam emak-emak. Pantas aja lato-latonya bakal dipecahkan tuh Wahyu. Kan kau mencel lah gue itu. Kayak emak-emak, lo juga salah lah. Emang lo pikir tuh si Juma tadi nggak sibuk kayak emak-emak? Maksudnya kan, maksudnya kan, Anda kan tengah ngomong. Lo jangan menjudge seseorang. Ya lo aja harus nilai secara objektif lah. Lo ngomongin si itu begitu. Nah, masalahnya bukan begitu. Kan kau kan tengah ngomong, jadi dialognya biar enak didengar. Ini si Otang ini macam tanya Juma ada tuh. Nah, sekarang begini saja dah, angkat tema. Ayo kita debat dah. Daripada dari tadi kalian curhat, melulu saya dengar. Kau baper kau, kami kompromi sama si Juma ya. Ya, kau ku dengar dari tadi asik curhat, dia menghujat, usai itu membuat narasi seolah-olah kalian ini di itu, terus cerita masalah kontribusi. Memangnya apa kekristenan ini kontribusinya di negara ini? Amankan dulu Juma. Yang berbicara kontribusi Kristen tadi ke negara siapa ya? Kan Juma. Loh, kau yang bilang tadi kami punya adat tinggi. Makanya kalian itu mendengarkanlah dengan bijak, mendengarkanlah dengan baik. Saya tidak bilang kontribusi kekristenan terhadap negara, dari mana saya ngomong begitu. Kamu nggak paham konteksnya. Kan saya tadi udah bilang. Aku mendengarkannya dari awal. Kawan. Teman-teman kamu yang masih banyak yang dungu itu kayak kamu lah contohnya. Jadi kasar juga jadinya. Lah memang ku dengar juga dari awal kasar kok ucapanmu tuh. Kau tidak mencerminkan ajaran kasihmu itu dapat diletakkan sama saudara-saudaramu itu. Mencerminkan ajaran apa? Lah ini kan debat.
Enggak, gue dari tadi nyantai kok, sama Juma juga nyantai. Cuman gue nggak suka sama lu, baru datang udah menjudge orang seolah-olah lu udah benar banget gitu loh. Oh ya, kalau memang aku tak benar, kau benar ya ayo kita debat gitu. Tapi lo nggak usah kayak gitu loh. Santai aja. Aku santai bro, aku santai. Gitu. Yang tidak santai itu kau. Gimana nih kawan? Ucu-ucu datang menjudge orang. Ya tidak usah komentaran begitulah. Lu komentarin juga lah komentaran. Kamu komentari juga lah dengan mulut si Juma itu kan sama aja. Kan dari tadi kan diberikan dalil, kau ngotot, usai itu kau menghina. Diberikan dalil kau tidak mampu menjawab, kau menghina. Apa saya menghina? Apa yang saya menghina? Loh, tadi dikata selangkangan lah, selangkangan. Apa-apaan? Emang itu kan? Kalian kalau dalil membawa ke selangkangan, sedangkan berbicara dengan mempelai itu nggak ada urusannya dengan selangkangan. Nah, otak kalian yang ke selangkangan terus dari tadi. Nah, yang ngomongin lato tadi siapa? Itu apa? Selangkangan bukan, saya tanya kamu. Lah, memang di kitabmu dituliskan seperti itu. Coba kau baca semacam di Wahyu 19 ayat 7. Itu pernikahan. Terus di ayat-ayat lain juga pernikahan. Makanya di Wahyu itu banyak menjelaskan tentang bagaimana pernikahan. Hanya saja kalian pleset-plesetkan. Kalian dungu kalau perlu. Justru karena kalian tidak tahu bagaimana. Oke, kalau kami tidak tahu maka kalian jelaskan secara akademis. Bukan malah curhat dengan memaki-maki, dengan menghina-hina, apa-apaan. Artinya sebuah pernikahan aja kalian nggak paham. Nah, coba pernikahan itu apa? Artinya. Makanya mujizat yang pertama Tuhan Yesus perbuat itu dalam pernikahan di Kana. Kenapa? Karena pernikahan itu berbicara tentang hubungan. Gitu loh. Hubungan apa? Hubungan suami istri, apa laki-laki dan perempuan kah? Atau laki-laki sama laki-laki kah? Atau kan kau kan bandel juga, udah dijelaskan kau pertanyakan. Ya kau diam dulu juga ini. Kau ini pupuk bawang tahu kau bersorak kau ngomong aku nanti sama kau nambah koin tangan beres kau diam situ. Nah lihat ngomong aku sama kau lihat tentang koinmu nambah nanti lihat. Kan nambah kan? Nambah kan? Kami ini para pendakwah ini bukan itu menjadi sebuah tujuan. Kalaupun ini diberikan dari saudara-saudara kami, diberikan dari para hamba Allah, itu karena bentuk kasih sayang mereka pada kami. Jadi tidak usah kau merepet-repet macam kehilangan tali BH. Si Juma kalau nggak live dia nggak dapat poin. Nambah kan? Sikit aku ngomong kan, nambah kan? Kok dari tadi ngoceh-ngoceh kau nggak nambah? Iya juga ya. Tapi kunci banyak tuh dikasih tadi. Siapa yang ngasih tadi? Yang gue perhatiin juga. Jadi kalau berargumentasi itu harus akademis. Jangan lantas merasa terzalimi, merasa gini ya Bang Anda kayak gini Bang. Bukannya apa-apa. Kita kan bersaudara. Itu yang tujuan kami sini membackup. Taunya kita bersaudara. Tapi ini kan dalam ranah dialog gitu loh. Ini kan dalam ranah dialog. Taunya kita bersaudara. Kalau saya Bang Mualaf, ini Anda Mualaf, benar Mualaf ya? Betul. Kenapa rupanya? Betul. Kenapa rupanya? Enggak, aku cuma nanya aja. Jadi buat saya gini loh. Ini buat saya nggak penting sih. Dialog ini nggak penting buat saya. Karena kenapa? Apapun yang akan saya sampaikan, kalau hati kalian tidak menerima, itu nggak bakalan ada artinya juga. Jadi sekuat apapun saya menjelaskan, kalian nggak bakalan terima juga. Terus buat apa? Nah ini hanya buat saya buat lucu-lucuan doang. Jadi bukan nggak sesuatu yang memang harus saya gimana gitu loh. Nah, jadi gue mah untuk nyantai-nyantai aja. Makanya saya lucu-lucuan dari tadi gitu. Untuk lucu-lucuan aja. Untuk lucu-lucuan aja kalau buat saya mah. Makanya tadi kan saya bilang saya sih argumentasi gitu. Selagi kalian memberikan argumentasi secara akademis, tidaklah mungkin kami akan menolak itu loh. Kalau kalian asal-asalan memberikan argumen akademis juga kamu nggak bakalan terima, udahlah. Nah akademisnya sekarang
di mana dapat karena kita terletak di otak karena kita secara dasar sehat. kita sudah berbeda, karena dasar kita sudah berbeda gitu loh. Karena pemahaman kita sudah berbeda. Jadi kayak manapun saya katakan, makanya gini loh, makanya aku sebenarnya kalau aku Anda nggak udah mualaf kan, Anda membackup aja di tengah. Itu nggak bakalan Anda udah mualaf kan. Ini kayak gini nggak bakalan. Kenapa? Ya karena itu kalau Anda udah mualaf, Anda membackupnya di tengah aja. Nah, sudah, kau diam saja dulu, Otak, biar kawanmu tuh ngomong dulu, biar kuat. Masalahnya kan dari tadi itu kan pas saya masuk kan kalian menafsirkan isi Alkitab semau kalian, makanya saya berkomentar gitu loh. Tapi saya sadar apapun yang akan saya katakan kalian nggak bakal terima gitu loh. Saya sadar banget dengan itu. Makanya saya nanggapinya juga lucu-lucuan aja, nggak yang serius-serius amat gitu. Itu loh. Ya nggak Bang Juma? Ya sudah, Yo, Puput. Puput. Aduh, kacau. Lanjut. Oke, untuk saya turunkan tak apa-apa, nampaknya tak ada perlawanan juga, biar aja dia lucu-lucuan sama Akizuma. Gantian sama hamba Allah yang lain. Karena tak ada perlawanan nampaknya, saya sangka sangar, ternyata tidak juga. Oke, kita Dinda Slamet, silakan Dinda Slamet. Ini Slamet siapa nih Slamet? Ngemeng dong. Aduh. Ayo kamu ngomong lah Juma. Kamu kalau aku ngomong nanti si Hotang marah-marah, merepet. Kemarin ku dengar Juma, kemarin ku dengarnya kata-kata penutup pas udah keluar aku bagus, mantap dengan kata-kata ayat. Tapi si Juma kemarin itu sama pendeta siapa? Yosua apa itu? Yosua TU. Yosua TU. Wih, dalam hati gue, nah si Juma sok baik, sok kalem dalam hati gue. Loh, kita harus menghargai beliau tokoh loh. Iya, beliau pendeta loh. Kalau kalian ini kan cuma pau. Apalagi si Hotang. Kan kayak gitu. Kau kan si Hotang ini saudara aku, ini gantungan kunci. Jelaskan. Iyalah, kalau pendeta Jisoteu itu nggak boleh, dia itu guru banyak orang gitu, biar beda keyakinan. Ya begitulah kami kan ada juga guru, bukan kayak kamu gitu guru rupanya si Hotang. Kamu guru apa pula? Bukannya itu, kami pun punya guru. Oh iya. Kami kan punya guru, tapi kan nggak kayak gitu caramu bro. Iya. Saya minta maaf bro Hotang. Nggak apa-apa. Emang si Juma udah begitu biar dia dapat koin bro, nggak ada yang dibahas. Kau nyakitin kali lah kalau bilang kayak gitu. Hah? Nyakitin ya? Iyalah. Kita kan gitu niatnya bukan. Masa sih? Iya dong. Niatnya kita kan bukan itu. Dua hari aku nggak ngikuti si Juma, aku tengok koin-koinnya tidak tambah, aku coba masuk aku nambah. Kan kurang ajar. Iya ya. Aduh, ya udah kalau gitu tiap hari aja kamu masuk sini. Deh kan? Itu kan butuh dia. Enggak lah, diseling-seling aja. Iya, kalau itu maksudnya. Biar agak panas penonton. Kalau memang tujuanmu kayak gitu ya udah tiap hari aja masuk sini. Enggak, bosan bro, bosan. Aku lihat-lihat dari apa aja, dari bawah aja. Bro Hotang, kalau aku sih kalau naik itu tuh pengen berantem sama Juma aja sebenarnya. Kenapa rupanya? Aku teringat kayak gini di waktu sekolah ada teman kita yang muslim kan ngujat masa-masa sekolah. Biasanya itu pikir awak. Oh, jadi dari sekolah kalian udah bahas agama gitu? Enggak sih, yang sebelah aja yang suka bahas sampai nangis. Sampai nangis. Kalau kita mana ada bahas agama waktu SMA dulu. Memang nakal kalian ini memang. Enggak, kalau gue mah nggak ngurus. Masalahnya cuma di tempat gitu lah biasanya. Itu 99% Kristen. Jadi yang Muslim paling 1-2. Dibully tiap hari.
nggak mungkin kita berbicara soal agama ke mereka. Kita tahu lah batasannya. Kita kan kalau di tempatku itu menghargai orang itu lebih tinggi sih dibanding yang tempat lain. Kalau yang saya lihat ya. Ini kan Di Sumatera forumnya debat Utara ya. lintas agama, gimana sih? Jangan disamakan dengan sekolah. Ini forumnya debat lintas agama. Jadi yang dibahas Iya, biar pasti dingin aja agama. kak, biar dingin aja Bukan, kak. bukan. Ini kan pasti yang dibahas di sini tentang agama. Lah udah tadi kan, udah tadi kan. Iya. Iya, Yang dari tadi ujung-ujungnya kita nggak ada bahas. lagi dibahas. Udah nggak ada yang Penutup lah, Bang dibahas. Juma, penutup. Ya udahlah, gue juga Buat dulu pengen tidur kata-kata, lah. Bang. Thank you ya. Buat semuanya, sorry kalau ada kata-kata Kita yang dengar salah, kata-kata, menyinggung. kita dengar dulu kata-kata Jumanya. Gak butuh lagi gua kata-kata Juma dari mulutnya si Juma, mah nggak ada kata-kata yang bisa gua dengerin. Ocehan mulu masih isinya semua. Pokoknya isi kata-kata dia mah ocehan dari seudel dia lah, pokoknya sesudah pikiran dia aja kalau dia mah. Kalau gua. Aduh, saudara oke ya, saya bye ini semuanya. jangan kayak Thank gitu you semua lah. ya. Mimpikan aku ya, saudara Yo. Lo lah. Apaan gua mimpin lo? Mukamu Iya, aja supaya- kayak mana gua nggak tahu. Makanya tunjukin mukamu itu kayak gua dong, profil gua aja itu semua jelas. Itu Tidak mukaku sudah muncul, itu ada di profilku tidak tuh. ada. Itu ada. Nutup, nggak ada penutup. Iya, sama Kalau aja saya pun. kan jelas Kamu nggak ada ada. penutup, tapi foto kamu kayak kuman kecilnya, mana orang bisa tahu. Nah, Kalau lihat aku dong ada di profil penutup, gua tapi kode banyak. besar. Di profil saya banyak. Kalau kamu kan nggak ada. Ada. Kalau kamu kan nggak ada. Kamu kan bak setan gitu loh, nggak kelihatan. Kalau kamu lihat saya, lihat aja Raffi Ahmad, mirip kok 11-12 aku sama dia kok. Lah kan mirip kan, berarti kan aku kan nggak kenal, nggak tahu gitu loh. Ya sudahlah kalau kayak gitu. Ya. Allahu Akbar, Masya Oke, Allah. Si Hotang salam kabur shalom dia. kalian. Semoga kalian hari-hari kalian menyenangkan dan diberkati kita selalu. Si Hotang kabur dia rupanya. Kabur dia, udah enek dia sama lu. Jahat. Ya udah, kamu istirahat ya, mimpi yang indah ya. Oke, Juma, aku follow kamu deh Juma. Iya, Nanti follow back ya. silakan. Oke kawan, thank you. Yo, thank you. Yo, puas saya tertawa. Kakak silakan naik Kakak Di. Yang ditakutkan Aduh. daripada turun ini. Lo nggak ada hotel lagi. Cinta Julius baru datang. Aduh. Udah ngambek-ngambek. Mana nih Kakak Di tadi ada. Tapi si Otang panen itu kok lihat. Kok masih ngambek juga. Dia kan cuman nyari koin kan? Dia juga nuduh saya gitu, cari koin katanya. Ya nggak apa-apa, kasih nampak aja. Jadi saya apa mencari koin macam semalam saya dapat begituan, jadi saya malah ketakutan. Saya sangka itu teguran. Nah, jadi kadang-kadang kalau memang kita tujuannya mau mencari koin, mencari apa, saya berapa hari ini banyak waktu luang, tidak ada saya masuk kerja. Saya kalaupun saya mau tinggal keliling aja ya kan, setiap room kita masuki, kan dapat tuh. Iya, Nah, betul. tapi kan tidaklah seperti itu. Mandi lumpur. Di lumpur. Allahu Akbar. Kalaupun Oke, adalah lanjut. hamba Allah ini memberikan sesuatu pada kita, itu karena bentuk kasih sayang mereka pada kita, bukan kita bertujuan untuk mencari yang Enggak lah, kalau seperti itu. harus kayak gitu. Kalau tiba-tiba dulu nggak pernah muncul, tiba-tiba baru muncul nih sekarang. Kayak orang-orang baru nih ya, yang oten-oten ini kan banyak nih orang-orang baru, tiba-tiba entah siapa-siapa aja gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih yang udah menemani malam ini sampai subuh ini ya, teman-teman. Bahasan yang TikTok udah jadi MMCI itu yayasan, dan Gurunda sebelum jadi MMCI udah menghidupi mualafat. Jadi Oke, nyari koin buat apa lagi? iklan dulu nih, Sama iklan. satu lagi, Julius, suara lu masuk ke sana.
Oke, sahabat-sahabat sekalian,